Itu siapa yang ngomong? Mau nggak saya Allah jelaskan apa? asbabun Enggak, nuzulnya? itu yang ngomong Allah ketipu sama orang kafir itu siapa yang ngomong? Allah nggak Itu yang ketipu. ngomong siapa? Allah Enggak, tidak itu yang ketipu di ngomong. situ. Enggak, iya Kan di itu situ yang ngomong pahami siapa yang? redaksinya. Enggak, Allah yang ketipu itu sama orang kafir. Itu yang Pahami ngomong siapa? redaksinya. Pahami Enggak, itu yang redaksinya. ngomong siapa? Ayat itu yang ngomong siapa? Iya, sini saya jelaskan Enggak, dengan ayat sorof. itu- ayat Wa itu makaru yang ini ngomong. menggunakan fi'il mudhari. Ya artinya sedang. Orang Artinya nanya ayat belum itu terjadi. Mereka belum menipu Allah. Wa makaru Udah ini fi'il mudhari, ketipu. oke? Allah udah ketipu lu tuh. gimana sih? Lah, Allah gimana aja udah ente ini, ya? akuin dia udah ketipu sama Dalam orang bahasa Arab itu kafir, ada namanya gimana? fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Iya, udah Ini yang iya. digunakan, dengar dulu. Ini yang digunakan sini wa makaru adalah fi'il mudhari. Artinya mereka berusaha, belum Udah terlaksana. ketipu. Nah, wa makaru Udah bukan ketipu. fi'il mudhari. Allah udah akuin ketipu. Udah ketipu. Udah ketipu. Oh, si Juma masuk nih, si Juma masuk, kita balik Lah. si Juma ini. Dengar Mana ini, Juma? wa makaru wa makarullah. Halo, Juma, Allah ketipu. Di sini digunakan fi'il mudhari, bukan Sahabat Selamat muslimku, siang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Cuma ayat itu yang saya- kesurupan dia doang pakai ayat saya kalimat kesini itu. teman-teman karena ada Ya. tantangan dari saudara Christian Iya, gua tantang lu. membahas tentang apa Apa? temamu yang kau tantang saya, Bung? Penyembah Nabi- batu. Bukan. Jangan kau Itu, lari dari tantanganmu. penyembah Nabi batu. Hati-hati, Bang, Nabi mereka sudah- Muhammad, Nabi Penyembah Muhammad batu. versus Paulus. Masih ingat? Penyembah batu. Sekarang temanya penyembah batu nih, teman-teman tadi ngomong Bukan. nih. Tantanganmu Sama Allah ke saya penipu. membahas bro. tentang Allah Nabi menipu. Muhammad versus Paulus. Allah menipu. Allah Tuh, menipu. tantanganmu Ini itu temanya loh. nih. Oh, Kamu itu bikin nanti kita PT. bahas berdua dengan saya itu, ya. Kamu bikin itu. PT Hatu tentang itu kita bahas. Nabi Tapi sekarang Muhammad ini ada dengan rombongan ini. Paulus. Ada rombongan ini, ada rombongan. Kenapa ya, jadi kita takut? bahas. Bukan takut. Itu nanti Nah, kita bahas memang dari berdua. tadi takut. Ente ditanya relevansinya kitab Yahudi kamu dengan turun dulu, kamu Injil. turun dulu, Paul. Ente Turun kabur. dulu, turun. Kamu nantang saya. Iya, nanti PT-mu kita bahas ada itu sampai ke berdua. saya. Paham lu? Paham lu Sahabat belum? saya ngirim. Pak Christian lagi live. Nanti habis ini Bahas one Nabi person by Muhammad one person, one dengan person by Paulus. one person. Ayolah. Ini kan berempat ini. Nanti Ayo. setelah Yang lain kalau ya ini jangan teman-teman dong kita yang teman-teman Kristen gua yang ini. lain kan nyimak. Teman-teman Pasti nyimak. enak aja lu. Loh, Ini teman-teman kamu gua. nantang saya loh, bro. Iya, nanti malam habis ini, nanti malam gua tantang lo. Ya, nanti Allahu malam Akbar. baru kita Cuma debat Allahu berdua. Akbar. Kalau- Biar kalau gua lu nggak- Masya kulitin lo. Allah. Biar Yang gua bisa bahasa kulitin lo, Arab lah, ya. debat bahasa Arab Allahu aja Quran Akbar. lu. Biar gua kulitin lo Ini nanti malam. lagi. Mau Nanti bahas malam. Lu debat bahasa Arab aja tantanganmu itu orang. loh. Orang nggak Nabi nanti Muhammad malam aja debat bahasa Arab. versus Iya, Paulus. nanti Lu malam. mah botol, lu botol. Jom, nanti Mendingan malam orang Arab gua aja gua, yang gua debat bahasa kulitin Arab. lo nanti malam. Nanti malam, Iya, ya. orang Arab Siapa aja yang debat mau bahasa nge-host Quran, gitu. Siapa yang Jangan mau kau nge-host? botol. Ya, Siapa yang mau nge-host nih Gitu. buat nanti malam? Ya, siapa yang mau host? Ya. Ayo, Bang Gospel. Siapa Hosting perlu gua. yang host? Ya. Gospel debatnya yang bahasa nge-host. Arab, masa debat bahasa Indonesia? Lawan Juma, buku ya. Arab debatnya Indonesia. Gimana? Buang Cuma aku aja yang buku. nge-host. Oke. Enggak Mau. itu Quran itu katanya buku-buku Arab. Teman-teman Sempurna di bahasa Arab, ini tapi di debatnya tap-tap Indonesia. di tap-tap Komal ini Buang aja supaya udah banyak Quran yang lu. nyimak gitu ya, teman-teman. Quran lu buang aja Joma, nanti malam gua di hosting sama Gospel, kita debat berdua satu lawan satu. Enggak, di sini aku sudah hadir. Enggak, nanti Jangan malam takut, aja. Banci. Ini Jangan lagi takut, debat jangan dengan takut. teman-teman ini. Teman-teman di tap-tap Komal ini supaya banyak Kristen yang nonton gitu dulu, ya. mau nggak di-hostin? Iya, mau nggak itu di hosting Kadang nanti malam? menjawab Iya, tantangan. ini sekarang ini Anda jadi host. Nanti malam Silakan. aja, nanti malam. Temanya nanti sesuai malam. tantanganmu. Nanti Saya malam. menantang Kita Ya. tentukan waktunya. tanganmu. Topiknya Saya ditentukan. menantang. Cara Membahas berjalannya Paulus diskusi ditentukan. Sabar versus dulu. Nabi Jangan kau yang Muhammad. nantang, orang Apa Arab tuh? aja. Nah, saya kesini. Orang Arab aja yang nantang, Ya, jangan tentukan dulu kau topiknya. Kenapa main mute? Jangan kau yang botol ini yang Tentukan nantang. dulu Buku semua Arab topiknya debat mau Arab apa. cuy. Buku Arab debat Jadi Arab gimana bukan nih? debat Indonesia pengecut. Iya, nanti malam. Nanti Saudara, malam gua tantang lu. tentukan Buang dulu aja buku topiknya. pengecut. Saya nggak topiknya mau itu kalau sesuai dengan host tantangan. jelas. Tantangannya Topiknya beliau Muhammad versus Nabi Paulus. Muhammad versus Paulus. Ya Ya, udah, ayo, nanti ayo, malam. silakan.
Nanti malam. Topiknya dulu Enggak, tentukan. nanti malam saya ada jadwal dengan pendeta yang lain. nanti Sekarang aja malam. silakan. Nanti malam aja, nanti malam. iya. Nanti malam. Jangan Iya, Ada teman-teman. takut. Nanti Anda yang malam. menantang. Iya, Saya nanti datang. malam. Anda tahu. Saya sebentar mau lagi, di-hosting. nanti malam ini ada Percaya teman-teman dong gua nih sama lagi host. debat dulu ini. Nanti malam aja lawan grup Enggak, gua. saya datang sini Satu lawan menjawab satu. tantanganmu. Satu lawan Yang lain satu. ini saudara kita gospel mau Ayo. jadi host kok. Dia mau ngatur waktunya. Ya, Ayo sekarang silakan. yuk. tentukan dulu topiknya. Nanti kita susun waktunya, cara Iya. berdiskusinya. Oke, disusun dulu silakan, waktunya. silakan. Syaratnya. Enggak, nanti Temanya malam aja, nanti Nabi malam. Muhammad versus Paulus. Oke, nanti Pakai malam, nanti showtime malam. aja semuanya bisa. Bang Kris pakai Ini waktu showtime saya 1 aja. jam di Islam sini, kalau boleh. Islam Silakan. kalau pakai mute nggak bisa. Pakai showtime aja, pakai showtime 5 menit. Kalau Ya, dia udah pakai pernah showtime. Jangan 5 menit tutup sendiri. kepanjangan. Dulu. 3 menit aja, 3 Iya menit. 3 menit aja. Jadi tutup sendiri pakai showtime gitu. Oke ya. Lagian Saya buku sebagai banci calon anaknya host ya boleh Indonesia lah. memberikan Buku masukan, Quran, boleh saya buku sebagai banci. calon host. Oke, Ya, Bang begini silakan, ya. Gospel, silakan. gini Bang Gospel, Silakan. ini Aku banci debatnya Indonesia. punya Aduh, saya ini nggak banci, bisa banci. share ini menggedekan layar. Saya udah kutak-kutik Iya, segala nanti macam. saya bantu untuk buka data, silakan aja. Tapi nggak bisa gede layar, makanya Nanti layar yang horizontal saya bikinin komalnya. Oh gitu. Yes. Oke, Sekarang gini. siap Bang Juma? Oke, siap. Satu pertanyaan kita tentukan dulu ya. Satu kesempatan bertanya. Setiap pertanyaan dengan data, dimulai dengan data. Jadi tidak ada Ya. pertanyaan dengan ngarang-ngarang. Ya, harus ada data. Satu pertanyaan. Ya, Jadi pertanyaan tanpa data saya berhak anulir. oke. Semua pertanyaan harus menggunakan data dan datanya ditampilkan dan dibacakan terlebih dahulu oleh si penanya. Satu pertanyaan batasnya 2 menit. 1 menit untuk menyajikan datanya dulu. Dari mana itu diambil? 1 menit untuk bertanya, gitu ya. Lalu berikut menjawab pertanyaan maksimum 5 menit. Saat pertanyaan tidak dijawab dengan data, artinya tidak bisa menjawab. Jawab pertanyaan menggunakan data juga. Sebelum menjawab, tampilkan datanya, si penjawab. Diberikan waktu 1 menit untuk membacakan datanya. Setelah itu silakan bernarasi selama 4 menit. Sederhana kan? Iya, Jadi, temanya Nabi Muhammad kita diskusi versus yang baik. Paulus ya. Sesuai dengan tantangan saudara Christian. Oke, Gimana, siap. Bang Apologetik? Setuju? Siap. Temanya? Siap. Sekarang kedua, saya juga berhak dong menentukan tata tertib. Siapa yang di atas? Bang Apologetik mau membawa teman atau sendiri 1 lawan 1? 1 lawan 1 aja, 1 lawan 1. Oke, artinya di atas cuman kita bertiga ya, tidak ada moderator. Betul ya begitu aja. Ya lawan buku banci mah Fur sambil Enggak makan gini juga aja, biar kelar. aja di situ berlima, tapi yang ngomong hanya kami berdua. Jangan diturunkan mereka. Enggak perlu. Kalau 1 lawan 1, 1 lawan 1 saja. Siap. Artinya tidak ada moderator ya. Ya. Bang Zuma, kalau nggak percaya sama saya, coba silakan keliling tanya-tanya Bang Zuma, teman-temanmu, sahabatmu. Kalau gospel itu di atas komal pernah nggak menghujat? Nggak pernah kok. Ya, Dan saya tidak silakan. pernah Itu membahas bagus, Quran. kawan. Ya, saya tidak pernah mau bahas Quran. Saya selalu menjawab dengan Alkitab, gitu ya. Iya. Tapi coba silakan tanya dulu sahabat. Bukan banyak yang intel tuh katanya. Silakan tanya ya. Terus yang berikutnya gini, yang berikutnya yang paling penting, ya. Karena saya tidak mau komal saya juga terusak ya untuk diskusi yang nggak penting juga. Tidak ada framing. Tidak ada framing, tidak ada kata kasar, tidak ada sumpah serapah, tidak ada bahasa kebun binatang, bahasa PSK pun tidak ada. Setuju kedua pihak? Setuju. Setuju, Pastinya. Kalau tidak setuju silakan cari host yang lain. Saya ulangi ya, tidak ada framing, tidak ada bahasa kasar ya, bukan kotor. Kasar pun saya tidak terima. Tidak ada bahasa kotor,
apalagi sumpah serapah, bahasa kebun binatang, dan bahasa PSK. Kalau setuju, saya recap ya, itu aja cukup ya. Cukup bang. Cukup. Batas waktunya berapa menit? Diskusinya 30 1 jam, menit, 1 jam, 45 1 jam. menit, 60 menit. Oke. Waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur jam berapa? Silakan tentukan dulu. Waktu Indonesia Barat. Jam berapa? Silakan. Oh berarti bukan sekarang ya bang ya? Berarti nanti ya? Ya nggak mungkin juga dong dadakan. Saya juga harus siapkan servernya yang bagus. Jam 7 waktu Indonesia. Bukan Bagian sekarang. Nanti katanya bang. Waduh. Bagaimana Sekarang aja mungkin lah. kamu bisa siap, datanya saja belum ada yang mempersiapkan gitu loh. Loh, Dari tatipnya saja data apa lagi? itu membutuhkan, diperlukan Apalagi masing-masing kan pihak itu mempersiapkan. Bible, Al-Quran, kan masing-masing kita sudah punya tuh. Mau data apa lagi? Ya kalau nggak berkenan silakan cari host yang lain. Lah enggak, ini saya menjawab tantangan si Christian. Saya Ya, ditantang membahas Nabi Ya udah Muhammad. ntar malam. Kalau mau sekarang ya kita turun Banci. Susah Ntar amat. malam aja, ntar malam. Ini kenapa ini? Iya, Santai yang ini kenapa? Christian Banci. Enggak, kalau Quran lu Banci nggak berani debat Arab, buat aja. Gitu doang. Kamu juga. berani Kalau nggak Quran- debat Ibrani dengan saya? Berani nggak? Orang Ibrani dong. Orang Ibrani dong. Kok saya? Lah kan kitab mau ngambil kitabnya orang Ibrani, gimana tuh? Malu nggak tuh? Malu Tauratmu dong. ngambil nyolong Taurat siapa? Musa. Malu dong. Bahasa seperti itu Musa ya. nyolong siapa? Bahasa Ibrani. seperti itu kalau jadi bahasa framing seperti bahasanya nyolong kitab Ibrani. Gitu. Kasihan, Framing. kasihan. Lah ya emang apa hanya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Ada legalitasnya. Jawab saya dong. Jawab dong. Sebentar. Berarti Jawab Bang dong. Juma, Bang Juma, Jawab Bang Juma. dong. Berarti Bang Gospel, Jawab dong. Bang Gospel. Legalitas Kristen menggunakan Nanti malam kitabnya kita Yahudi itu debat apa? ya dengan Juma. Dari mana? Juma. Legalitas. Malu. Jum. Tahu. Malu. Musa Silakan disembah aja Allah di ditentukan mana? jamnya Jum, biar saya Lu siap. nanti malam kita Legalitas debat. Musa Jam jadi 7. sembah Malu Allah dong, di mana malu lu? Maling. Malu dong. Jam Kitabnya tujuh, Yahudi WIB. dipakai. Musa Malu jadi dong. sembah Allah di mana? Maling. Tadi Bang Zuma, Bang Zuma. Maling. Bang Zuma sabar Bang Zuma. Yahudi, Jakarta Bang Ibrani, apologetik. Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Nah. Yahudi. Ayo. Jam 19 Musa di WIB kapan gimana lahirnya? Bang Zuma? Perjanjian lama kenapa ada di Musa agamamu? kapan Ayo. lahirnya Musa? Allah lu kapan? Quran lu? Terus Siapa yang kenapa ada zaman kitabnya Musa? Yahudi di Zaman Bang Musa- Juma zaman nanti Musa malam lafaz jadi Allah di enggak mana? lu gua tantang. Berani sama gua. Buku banci. Buku banci depan Tantang saya sudah di sini entah malam. Buku Sebentar Arab malam debat saya di datang Indonesia, besok ya. Banci. Besoknya Bang saya Jum, Buku jadi Arab enggak lu debat ntar di malam sama itu gua. aja terus. Habis Buku itu kan Arab mau bikin debat di piti, Indonesia. seakan-akan kau itu hebat. Banci. Aku Nanti tantang malam. Bang Suma. Aku tantang. Gua Jam tantang lu 19 nanti Bang malam. Zuma, Ah, gimana, lu Bang tantang Zuma? dulu sebentar malam. Itu tadi aja ada terus. tawaran Bang Zuma. Bisa Bikin nggak jam piti-piti. 19 WIB? Waktu Saya Indonesia ada Barat. jadwal dengan pendeta. Oh kalau nggak Dengan presiden gua aja, ya. dengan gua. Untuk saudara Christian ini di sini aja. Silakan kalau mau. Kalau nggak mau ini si siapa ini? Si Taro ini yang di atas sini yang penyembah bintang timur ini. Berani nggak lo? Pasti berani lah. Apa sih? yang Ayo, nggak ada, berani? ayo. 3 menit, ayo. Ayo. Kita bahas Bang Gospel. Al-Quran dan kitabmu. Saya Ayo. tantang dia nanti malam ya. Biar Berani sekarang nggak? debat sekalian Yang aja mana dulu yang sekarang. kitabnya Berani. benceng? Yang mana yang kitabnya Berani. benceng? Yang mana yang ori? Betul. Ayo, berani? Boleh dong. Oke. Saudara gospel diatur waktunya 3 menit. Silakan. Enggak, saya nggak mau kalau Boleh. sekarang saya nggak terbiasa sama yang dadakan. Semuanya itu harus dipersiapkan. Kalau kamu mau cari pos abal-abal silakan cari. Kalau saya bukan seperti itu. Ini pertanyaan saya. Saya katakan kepada kalian ya, saudara suaranya di atas sini bintang timur. Dengarkan. Rasulullah Sepakati dulu, membawa Al-Quran. sepakati dulu. Kau nanti malam jam 7 berani nggak? Saya nggak ada waktu sebentar malam. Waktu saya sekarang. Berarti nggak berani dia bang. Udah. Saya datang ke sini untuk nantang kamu hari sekarang. Kok nggak berani Banci pula lah. kau? Sudah. waktu lu. Sekarang berdebatlah dengan semua di sini Waktunya nggak sekarang. tepat. Ayo. Banci, Oke. pakai Quran lu. Lu udah Saya kayak ke sini Hamas. loh.
Ya udah Lihat, sekarang. lihat, teriak-teriak jiwa, Saudara-saudara, tapi cuma menghindari Tidak supaya Komal Akhirnya ini banyak cengeng. Kristen yang saksikan. Ya. Teriak-teriak Saya di datang jalan di sini semua menjawab menghindari tantangan menghindari. saudara Udah Kristian. teriak-teriak Dia di jalan nantang aja saya lu membahas levelnya. Nabi Cuma- Muhammad yang mulia Levelnya cuma versus lawan bendera Paulus. Indonesia. Bang Lawannya Cuma, cuma bendera Indonesia. artinya Udah, kamu levelnya cuma menghindari segitu. debat yang beradab. Kamu hanya terbiasa dengan debat-debat recehan ya. Nggak apa-apa. Toh lawan saya receh semua kok. Belum ada dari Kristen yang Kamu tidak berkualitas. terbiasa dengan Ya, yang kesurupan keteraturan sih ya. cuma Muhammad lu, bukan Oh, Aisyah. lu. soalnya lawan saya Yang Kristen. kalah sama sihir mah Bagaimana cuma mau Muhammad, berkualitas bukan Aisyah, lawannya bocil. Kristen? yang Nggak jadi bisa berkualitas. yang kasih Nah, makan, coba lah yang ini, kasih nih. makan. Coba lihat teman kamu ini. Iya. Penyembah Lucifer, Muhammad coba kan- kamu lihat tuh. Muhammad Colokin kan aja terus. cowok, Ah, hidupnya dari cewek Khadijah. Coba ya lihat. nggak? Coba lihat. Coba lihat. Cie, Kayak gini. hidup dari Khadijah. Ini yang mau beradab nih. levelnya Islam. Diskusinya mau kayak gini nih. Ya makanya kamu buktikan Ya nggak? ngomongan Mau kamu. berkualitas yang kayak gini. Coba lihat. Ya nggak? Coba lihat. tuh. Ngomongnya lagi ada Ah. gospel mau turun Ada gunung. Tuhannya laki-laki usia 33 tahun udah kawin-kawin. Apa tuh namanya tuh? Laki-laki normal 33 tahun udah kawin itu. 40 tahun istrinya satu, masuk Islam 23 gangguan. tahun jadi lonte giliran Aduh, budak. coba lihat mulutnya Iya, tuh. 23 tahun digilir budak. Makanya saya Al-Azhar tawarkan 50. diskusi yang Iya, beradab. lihat. Kamu mau Masuk nggak? Tidak Islam bisa. 23 Selama tahun lawan saya digilir. Kristen tidak bisa beradab. Lonte Tengok aja, gilir, nggak beradab. Muhammad gilir. Udah gua tantang lu ntar malam. digilir Lihat tuh. budak. Coba lihat. Muhammad digilir budak. Tuh, coba lihat. Iya, coba. Al-Azhar 51 cuy. Coba Muhammad lihat. digilir budak-budaknya murah. Coba lihat. Ini coba lihat. Bang Juma, Ini gua ngomong kualitas, sebentar ini lagi. kayak mana? Mau nggak lu ntar malam Saya jam umur 7 Kayak mana mau beradab kalau kayak gini cara Bang Jum. diskusinya? Coba lihat. Ayo. Cuma nanti malam lu mau nggak nantang gua, berani sama gua lu nanti malam. Laki jadi Paulus nabi. versus Muhammad nanti Coba malam. lihat. Mau nggak? Laki jadi nabi. Sekarang aja, sekarang. Abad 3 Sekarang itu nggak abad siap 3 itu, banci Bang pakai Gospel. celak aja. Daripada nih Banci teman ini abad komat 3 kami pakai coba celak lihat. aja Juma. Coba lihat. Kalau lu nggak tahu banci abad 3 coba. pakai celak apa enggak? Ayo teman-teman Indonesia lihat nih. Dorce Lihat. kencingnya jongkok aja Juma. Coba lihat nih. Ini kualitas Kristen itu begini aslinya. Iya. Emang Mereka mesti itu dibongkar bermanis-manis di depan ajaran-ajaran kita itu karena biadab mereka ini. minoritas saja. Coba Enak kalau mereka aja, lu mayoritas framing habis lu, kita lu di ah, kalau berani Coba tahu yang mayoritas di coba. gak berani debat Berarti di cuma Arab. misalnya Coba lihat. Mayoritas gak berani debat Arab. Buku Arab tuh. Coba lihat. Ya. Buang aja buku lu. Coba Masa lihat. pakai bahasa bumi takut Quran. Coba lihat. Buang lu. Kamu nggak sadar kalau Pakai bahasa kitabmu bumi. itu warisan Takut penjajah. nih, Kamu nggak pakai sadar. bahasa bumi. Bang Zuma nggak Takut nih, mau pakai diskusi bahasa yang Arab. beradab. Si penyembah Lucifer ini, tapi coba lihat tuh kejang-kejang tuh. Coba lihat. Nanti malam. pedofil. Gua Coba nggak lihat. kejang, orang gua nanti malam siap sama lu. Ini kawanmu ini, penyembah Lucifer ini yang di sampingmu ini nih. Ini coba lihat nih. Penyembah Saya Lucifer kesini gereja nggak kayak Islam menjawab ngerampok Hagia tantangan Sophia. saudara Kayak Islam ngerampok Kristian. Sophia penyembah Lucifer. Tapi kamu ya. menghindar, kamu Kayak bersembunyi Islam di ngerampok. penghujat Tidak ada ini. yang menghindar. Ini penghujat ini nih. Lahir dari Si Manihina, Kristian kok ini nggak berlindung di berhina? penghujat ini. Enggak, Oh, dari gua. lahirnya dari Manihina, kenapa terhina? Coba. Asal jalan Lihat saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa mualaf, coba lihat ini. Ini perwakilan ajaran kasih, coba lihat. Air mani itu salah, Allah yang coba menghina lihat. karena air mani itu salah. Coba lihat. Ayo, asal Mana Bang jalan. Zuma? Makanya lihat, jawabnya lihat. pasangan. Tuh ada Lihat, storymaker tuh, lawan storymaker tuh. Nanti Lihat, malam Banci. jam berapa? Buku banci Bang lawan Zuma? aja tuh, buku banci. Lihat nih. Jum, Iya, Jum, Manihina. gua nanti Teman-teman, malam. biar saya Nanti aja, malam Bang Zuma aja nggak kita usah Jum. banyak. Saya Nanti datang malam ke sini one by one. menjawab Bukan dari Muhammad tantangan doang, Bapak. saudara Nanti malam. Kristian Iya, membahas nanti malam. kemudian Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Nanti versus malam. Paulus. Rifa Tapi aja apa bisa lihat? loh Zuma. Rifa Waduh. aja berani loh menentukan lihat. waktu di malam. Kok kamu nggak Nanti berani malam. kayak sama Coba Rifa? lihat deh gayanya tuh, lihat. Sebentar Nanti malam lawan malam. saya lain lagi, pendeta. Rifa Nanti itu malam. aja mau Kalau loh pendeta menyusun Kristen ini kan waktu. keluar-keluar aja kerjanya kan. Oh, Bang Zuma. Begitu kerja saya lu yang datang, keluar-keluar nangis. di komal lu. Nangis. Nanti malam lah. Nangis.
Nangis. Nggak ada yang Nangis. Dari tadi kita menangis. Lama-lama aja. Cemen lu ah. Coba. Lu berani sama orang Kristen yang awam aja lu, sama gue. Lah ini saya datang ke sini loh. Nanti Lucu. malam biar Lucu. diatur, Lucu. Paul. Mana Saya ada- masih di markas kalian loh. Coba. Dari tadi Mana ada saya nggak takutnya? pernah ngomong kosor. Sekarang mari Ya kita udah lu buka berdebat. komal aja, lu buka komal gue yang datang. Nggak usah Nabi pakai Muhammad Sallallahu Nggak usah Alaihi bangga, Wasallam nggak usah kebanggaan. versus Lu buka Gak komal, berani gue lu dari sama Kristen. sama gua. Ini Kenapa lu buka komal, Banci? Gak berani lu sama Coba gua. dayang-dayangnya nih, Buka dayang-dayangnya komal, coba lihat. Banci. Lu buka komal, gue yang datang ke komal lu, Banci. Coba dayang-dayangnya coba lihat. Buka Lu komal gak lu, berani gue yang sama datang ke gua. komal. Banci. Dayang-dayangnya ini. Agak Banci lu. gaya lu, orang Kristen lu. Dayang-dayangnya coba lihat. Buka Ayo, komal. Saya datang Buka komal, menjawab Banci. tantangan daripada Banci. Kristian. Materinya Iya. sesuai tantangannya Buka komal, Nabi Banci. Muhammad Buka komal, gue yang versus naik, Banci. Paulus. Kenapa lah Buka dayang-dayangnya komal, gue yang yang nari-nari nih? Apa gue yang buka, lu yang naik? Berani, Banci. Gue yang buka, lu yang naik. Banci, berani. Berani ikut saya, ayo. Buka, lu yang naik. Berani ikutin saya. Bu, berapa sih? Berani kau ikutin saya. Mute. Oke, jangan pakai mute. Iya, kita pakai timer. Berani. Iya, jangan pakai mute, Banci. Iya, sekarang ya ikut ke saya ya. Banci. Bodoh dipelihara. Saudara Tae, kau ikut saya ya. Alah. Benar? Kutunggu. Ketawa dia, Gue yang ketakutan buka dia. komal, gue yang buka komal. Komal lu mah Banci, komal Islam. Nah, banyak. Ya udah, lu Ketakutan buka dia kan? komal sekarang, Banci. Ketakutan dia Ya, kan? lu buka Coba komal, lah. lu buka komal, Banci. Ya, saya datang ke Banci, sini. buka komal. Saudara Udah, nggak usah Kristian, ngomong. Udah, saudara buka komal, Kristian Banci. sudah memberikan waktu kepada kita. Nah, sekarang Ntar malam kamu katanya. si Tae dengan saya gimana? 3 Oke, menit. punya. Buta huruf. Temanya Al-Quran versus Perjanjian Baru. Ayo, Buta- berani buta nggak? huruf cover. Ntar Tae. malam katanya. Pindah lagi. Di sini yang satu lagi nih, Pasti S berani. Sinting. Si setan Pasti ini, berani. setan. Masih Nah, tadi nangis, ya? Tae. Nangis. Cuma aja. terbiasa ngomong kasar Bisa ya. aja. Iya, Ngomongnya ini Islamnya emang kayak gini. gitu. Omongannya Islam ya kasar, cuma kamu bisa cuma kayak gitu. nggak Islam mencontohkan cuma yang bisanya lain. itu. Islam Islam bisa apa banget. sih? Islam banget. Abad 18 aja Ka'bah masih gembel pasir semua. Sekarang si Tae ketakut. Kenapa takut? Kristian ketakutan. Muncul lagi si setan. Yang takut itu Banci, Oh, Quran, gak berani debat. Si setan ini muncul lagi Berani sana. debat Arab. Pantasan istrimu Kamu mati. dengan Apa ini? Komal Kristen Itu kayak buku gitu. Pantasan Banci, istri gak berani mau debat dengar. Arab. Komal Kristen kenapa kayak Gila begini? istri kau. Banci gak berani debat Hari kau Arab. hina Si istri. Kristen kalau monolog sendiri, wah hebat Gak berani kali. debat Arab. Goblok. Bang Suma datang kunci. Wajar, wajar. Istrimu itu. Lu nggak berani sama gua nanti malam satu lawan Saya satu. sudah di sini. Orang. Di Saya sudah di tengah-tengah sini. kalian. Malah jadi pasar ini Komal. Biar diatur, Zuma ya? biar lu mencret gua Jadi, bikin ntar malam. Saudara Kristen ini nantang saya. Aduh. Saya datang. Iya nanti malam, ayo. Nah, larinya ke nanti malam. Lalu si Iya Tae dong. nantang saya juga. Tidak semua orang, Bang Zuma, tidak semua orang tidak punya pekerjaan. Si Tae Orang tidak punya ini, pekerjaan. loh, kalian kok gitu, nggak semua Kristen orang ini 24 jam di sini loh, 24 jam Ini jangan sambil bawa kerja pekerjaan. ini Juma sambil kerja. Ya sudah berani nggak kau tutup sekarang Komal? Baca dong nama gua Tekbir. Berani kau baca, kau Jangan tutup bego Komal kayak sekarang, Muhammad saudara lah. Kristi. Baca nama gua itu Tekbir bukan Tae. Jangan bego Saudara kayak Muhammad Kristian, lah. berani kau tutup Komal? Baca huruf. Udah begonya biar Dengan Muhammad alasan aja kerja? yang buka huruf. Ini lagi kerja gua nih, makanya Ya, malam. terus kenapa kau masih buka Komal kalau gitu? Ya suka-suka gua, komal-komal Oh, berarti kamu gua. ketakutan. Banci ngatur. Ketakutan lu yang ketakutan. Termalam Aku satu sudah lawan di satu sini masih loh. berani. Banci ngatur kok. Aku sudah di sini loh. Ayo, kasih koin aja lah, kasih koin, kasih koin. Dan ngoceh aja dari tadi. Nah, Ditantang aja di sini Banci, nggak berani. satu. Kasih koin Banci. Ditantang di satu. Komal saya ajak ke sana nggak mau. Kasih Banci Jadi- satu koin. Si Tae ini memang cuma Tae. Baca dong Tekbir tuh. Siapa lagi? Yang mau hadapi saya siapa? Kristian udah keok. Si Tae udah nangis. Ini si Senting ini si yang S. bego, yang bego Yang mana? yang kecil Muhammad Cuma? bukannya Aisyah lu. Kenapa Mana itu kita Muhammad? bisa Yang mana? Yang mana? Sampai tua. Mumpung ada saudara gospel yang mau jadi host. Kayak gini sih Pak, kau masih muda lah. Ayo, 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 ayo. 40 tahun Yang mana, yang mana? Hafal abjad.
Yang mana? Yang mana yang mau hadapi Said ini? Yang mana? Jom, ntar malam aja sama gua kalau Loh, berani kenapa lu. nggak sekarang? Ntar malam kan Sekarang siap-siap. badut aja cuma. Hai. Terus Ntar malam kenapa ini jam 7. teman-temanmu kok nggak suruh hadapi saya? Kenapa? Rekam. Jam 7. Kenapa ini kawan-kawanmu nggak Ini suruh aja hadapi saya aja? gara-gara Kenapa? lu datang udah peringatan ini ya, udah peringatan. Ntar malam aja lawan satu lawan satu. Nantang Satu lawan satu sama gua, lu berani Saya apa enggak? datang Enggak pada sih Juni aja mencret. lah Juni. Ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jom, nanti malam sama gua jam 7. Lu berani enggak? Jawab sekarang. Kalau enggak berani lu bilang enggak. Kalau berani bilang iya, kalau enggak berani Ini bilang enggak. sama seperti si anak Bata ini. Dia nantang saya begitu saya lu datang kebanyakan naik langsung bicara. diturunkan. Kebanyakan bicara. Gua nggak turunin Aduh. dulu, tapi ntar malam sepakat dulu Ternyata dong. saudara Kristen ini cuma Sepakat pansos dulu. pakai nama-nama Suma. Aku Kebanyakan nantang Bang framing Suma. kamu itu. Aku nantang Bang Suma. Gua tantang lu ntar malam. Saya Nih, datang gua ke tantang sini lu. apa? Nanti Ntar malam jam malam, 7. ntar malam jam 7. Biar diatur sama gospel. Kita one by one, satu lawan satu, one versus one. Ya berani lu. Parah. Lu parah. Lu yang Saya parah kalau nggak berani. nantangin orang ya, saya kok nantangin orang di TikTok itu, apalagi sampai bikin pipi. Alah, kebanyakan. Orangnya datang itu Lu betul-betul. berani Saya apa jawab enggak? nih. Jawab dulu, jawab Bukan dulu. saya lari. Nanti malam. Begitu orang datang, Nanti ntar malam. malam ya. Nanti malam. Nanti Ya, malam ya. Apa sih? Pintar kok. Hanya tinggal berapa jam lagi kamu nggak Masih berani? bergaya kau lagi, goblok memang kau. Padahal temanya kan Apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya. ya. Nabi jarang ada kalah Pak Nabi Kasus jarang. Paulus botak. Goblok. Cuma yuk, Sebanyak Ini itu mau kau itu gospel. bodoh-bodohin cuma. Sama lu mat kau tahu. tanya sahabatmu apakah pernah aku menghujat agamamu? Nggak pernah. Lah ini teman-teman, kenapa tanya saya? Ini teman-temanmu. Ya makanya kalau Ini kamu tidak masuk ke ranah terhujat. Lah ini kamu nggak tegur dia? Menghujat Nabi loh. Si Ya Tai itu Allah kau yang nggak lihat? bikin loh. Muhammad dibikin dari mani hina bukan? Kamu jangan lihat gajah, Muhammad gajah diciptakan dari mani yang hina bukan? cuman di lautan gajah di matamu kok nggak lihat saudara gospel? Coba lihat Iya, tuh si Tai. sekarang Muhammad diciptakan dari Gini, air Bang mani Zuma. yang hina bukan? Itu yang Apa menghina aksimu Muhammad siapa? melihat Allah si bukan. Tai kayak gitu? jangan mempedulikan orang lain. Coba si Tai itu kayak gitu gimana tuh? Mani hina nih. Coba. Kamu. Coba si Tai itu Kamu gimana tuh? bakar aja Quran lu Nah, bakar. saudara gospel apa aksimu lihat tuh? Muhammad diciptakan Coba dari lihat. mani yang Makanya hina kita fokus bukan. dulu, fokus sama saya. Oten. Aduh. Inilah kalau agama warisan penjajah ya begini, tabiatnya tabiat penjajah. Madinah kan Islam. Sudah Yang rampok licik, Madinah kan Islam. munafik, Islam kan ngerampok Madinah berontak, ya nggak? Iya. serigala, Ngerampok Madinah, ngerampok bermanis-manis. Nabi kau bicarakan terus. Kalau kalian mayoritas, oh Ngerampok sudahlah, kalian Kalau setuju, tapi serigala Udah capek cuma. serigala berbulu buaya. Terbelakang. Agama Nabi Jadi kau hasil habiskan rampok waktu aja, mau saya. suci. Nabi hasil rampok mau suci. Bilang aja lu Saya nggak berani. habis Cuma begini aja. bilang aja lu nggak berani sama gua nanti malam. Satu, Akhirnya lu dua, menghindar-hindar. tiga. Iya membuat banyak orang murtad ini lah. Inilah banyak orang baru murtad di sini. Yuk, yuk. Pertama tidak ada pengajaran dari dia. Kerjanya Nantang cuma tapi menghujat, takut. merendahkan orang. Ini akhlak mukallima Yes, yang yes. seringkali dipertontonkan. Ini dia. lagi satu. Ini lagi Banyak satu. membuat orang itu murtad. Khotbah Sudah lagi. beberapa ulama mengatakan itu dia ditegur dengan bahasa-bahasa yang salah. Masalah praktis lah. Ngomong sendiri dia ngomong sendiri. Sudah bicara apa lagi? Tentang debat malah diam. Bapak yang kekal. Gimana ini? Ajaran siapa Cuma coba? follow gospel dulu kalau Gimana kamu ini? nanti Gimana? berubah Berapa pikiran. yang sudah Gimana salah ini? dia? Kasih tahu aku. Ya, Kami itu nggak mencari follow akun dulu. Aduh, gimana ini teman-teman? Cuma. Itu apa kualitas? Cuma follow aku dulu deh, follow gospel. Menjawab Cuma tantangan. Yesus DM lah, saya aja. itu keselamatan. Tapi Tidak perlu yang orang punya disombong. Komal yang nantang saya. Gak ada yang perlu ditinggikan manusia. Malu. Cuma Yesus. Tapi gaya kau semua sudah banyak orang yang Gaya-gaya dia nantang saya. Kau bukan Semua udah follow ditambah. duluan. Semua orang udah tahu kok. Saya tantang Bang Suma Pembodohan terjadi. membahas Nabi Itu Muhammad. aja.
versus Bang Juma. Kau Paulus. membahas Nabi, DM ya. kau sendiri sudah menghujat Nabi kau. Saya datang Kau sudah keringatnya, merendahkan Al-Quranmu. Kau sendiri keringat yang seperti menghancurkan bintik-bintik semua. dah. Gaya bicaramu dari mana? Awakmu Bang Juma, follow akun saya ya, nanti DM ya, kapan kamu siapnya. Nanti saya kasih tahu Bang Gospel, apologetik. santai aja Gospel. Ya. Gak perlu kau cari populer di sini Gospel. Kalau Santai. kita takut, dia itu cuma mau dibilang Apa? orang ini hebat Sudah berapa atau kali kau dipermalukan semua? Tujuh. Apa yang mau Tujuannya bikin PT itu cuma pansos. Dia mau kau diperlihatkan? Gak ada lagi. Sebenarnya dia berharap supaya Itu PT-nya nggak kubah. memuakan. PT-nya hendak ku dengar. Lacistrala lah Kristen, cara bicara kau. Gak ada isinya. Kristen ini sudah kena Kau semua mental. diakui. Astaga, apa yang mau Mentalnya diakui kau? udah Ilmu keok nggak ada. pertama. Berapa kali Pertama Fikri kali bertemu salah dengan dia ngomong itu bahwa sudah ayat salah. Apalagi mau guncang membuktikan dia, kau? Gak ada. jiwanya guncang hebat si Kristian itu. Sudahlah. Jadi dia bikin PT Memalukan, itu ya, hanya kau. gaya-gayaan, Gak ada isinya. hanya Semua pan. orang dalam VT-VT itu kok. Biar dibilang pernah debat. Gak ada gunanya. Banyak VT kau tuh udah salah sih. Kau tuh Parah. cuma cari Dia koin. nih Semua video orang tahu aja kok. terus kerjanya. Nah, semua cari koin katanya. Cuma ada teman-teman Kristen saya memang. Atau gini yang aja, boleh saya dapat. promosi Kinker di sini ya, Nanti boleh. Silakan. Saya tidak melarang. Saudara-saudaraku Kecil yang udah ingin semuanya. mukanya mulus, Gak ada gunanya. tolong silakan Pakailah darmu itu supaya mukamu itu terselamatkan. Kamu nggak marah. di Bang Silakan. Suma official. Bang Capek Suma gimana story ya? ya. Cuma dapat Karena segini Komal doang. ini tidak bisa diskusi, cuman bisa curhat. Nah, kan? Kabur. Itu aja udah. Yang lah, punya berikan. Komal, Hush. yang punya Berilah, Komal berilah. kabur, Cukup lah, cukup. malu dia, ya Cukup kan? lah, cukup. Si Tae tadi udah kabur, malu. Udah banyak komen kok. Nah, sekarang Tentang muncul nggak ada apa-apa. si S ini, si Apa yang kau banggakan sudah tahu lagi? saya ada di sini, dia ngomong sendiri gitu. Gak ada lagi. Jadi Cuma gimana itu dong? doang gaya kau menghina orang. Gimana dong, saudara-saudara Muslim gimana ini? Gak ada yang lain selain itu. Komalnya kayak gini nih. Komalnya kayak gini nih. Ini Itu lah. Jadi ini Komal. Muslimnya. telah berpulang ke rahmatul Tangan di Komal atas. Kristen karena kedatangan malaikat mautnya. Adapun satu cuma ngomong sendiri dia, Aduh. ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu. Gimana Gimana dong? Zuma? Mau nggak Zuma? Kau yang ngomong sendiri tadi. Teman-teman Tadi kau yang ngomong sendiri kok. coba infokan teman Muslim di bawah ada nggak? Kau pikir ya kira Bang Juma, gimana? Jadi nggak nih nanti malam nih? Jarang-jarang Gospel. Karena kasihan mal ini udah gemetaran. Jadi enggak, lu berani apa enggak? Jawabnya tinggal Christian iya atau sudah mulai tidak. mencret teman-teman. Gua lagi makan, gua lagi kerja. Lu yang Christian mencret, lagi lu nggak makan, berani. lagi mandi. Lu nggak Semua berani lawan disebutkan. gua kan? Ntar malam lu nggak berani. Coba Udah, teman-teman. ayo, Coba bikin kesepakatan. Nanti malam, ayo. Kalau lu berani, gua Komal jamin. Islam teman-teman. Ya, Gua kulitin lu. artinya infokan di bawah ada nggak? Gua kulitin lu kalau lu berani ntar malam. Serius Kasihan gua. Komal ini Serius gua. Kalau lu berani. Takutan, ntar kasihan, malam. Jam 7, ya. Jam 7. di Komalnya mana? Komalnya siapa? Di Komal Komalnya manapun siapa? Ada Oten. punya Bang Gospel boleh. Gimana? Bang Zuma? Aku maunya sekarang tapi kau takut ya sudahlah. Nggak berani lu bilang aja. Nah, nanti kau bikin PT lagi, Aku lu tantang nggak berani. Memang lu nggak berani lawan gua. Bang Syuma. Pas aku Lu bilang aja datang lu nggak berani. nangis. Lu kan cuma besar Pas tua aku datang doang. nangis. Nggak ada ilmu lu sebenarnya. Kalau lu berani Itu aja ntar malam. terus. Gak ada ilmu, gak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Lu nggak berani. Didatangin nangis. Siapa yang nangis? Lu yang nangis. Ayo teman-teman di Komal mana ada hotel silakan diketik di bawah biasa ke sana. Hah? Di sini Kabur kasihan lu? Kristennya Ya, nangis. lu kabur aja. Karena lu Nah, nggak dibilang berani. kabur kan? Nggak ada Nah, isinya, dibilang enggak. kabur kan? Nah, coba. Iya, Lu kabur Dan kan saya di karena sini belum datang ada nantang. sepakatnya. Ayo sekarang kita diskusi ayo sesuai dengan Ntar tantanganmu malam. ayo. Perempuan Kristen dalam malam maju. kan? Gak ada lagi. Ya wajar lah aku malam. pergi. Udah malu Wajar sama aku pergi kau. karena aku takut. Iyalah. Ngapain Ntar aku tinggal di malam. Apa sini? lagi mau kau tantang? Ntar Kau kalah. malam. Apa Lu kalau sih? berani Wajar aku semalam. pergi. Semua Masa sudah aku harus kau bicarakan memaksakan orang yang malam. ketakutan?
Ya ampun susah amat lu bilang termalam. Nggak ada. Ayo teman-teman, di mana di Komal Islam mana yang ada Kristen, yang sedikit agak berilmu, biar kita ke sana. Di mana? Gimana Mau Bang bikin Zuma? Jadi nggak kesepakatan nggak berani. DM aja ya, cuma kalau jadi ya. Bicara, ya ini kabar Oh, di aja. lah. Dalbo. Sekarang ini di mana? Oke, di Dalbo ada. Siapa yang belum kau hadapin, coba aku tanya kau dulu. Jujur kau tuh. Di mana kau pernah menang lawan Kristen kita ya? Siapa yang pernah kau kalahkan? Edis TV pernah kau kalah? Di Inspirasi juga Kau kalah ada. Tapi di semua sana kok. ada guru-guru kita nggak? Tetap Yang kau belum kalah ada kok. guru kita. Dengan siapa lagi? Kalau Semua ada guru sudah kita kalah, kasihan. semua Kalau sudah saya ada VT-nya mereka kok. pada diam. Kayak Nanti nama kemarin sudah saya hancur kok. Apalagi mau monopoli Komal kan gak enak. Yang belum ada Udah ustadznya di mana? selesai. Udah selesai kawan. Udah malu kalian. Daripada kita Karin di sini mulai orang bilang, bicara sendiri kan. Udah congor. Makanya mulut kau tuh pakai cadar. Gila. Congor luar besar. Gila, ngomong sendiri dia. Malu kan. Di udah mana congor kawan-kawan aja. di Komal di Yang mana? mana? Yang mana kau bisa diskusi yang hebat, kau tanya? Yang mana? Dengan siapa? Dengan siapa kau pernah menang? Gak ada, kalah semua. Yang terbaru dengan Agatha kau kalah kok. Semua orang mengaku itu kok. Dengan perempuan kau Di kalah. Alfi, oke. Coba kita ke Alfi ya teman-teman. Nah di sini pergilah ke sana. saudara Nggak berani kau ya bikin kesepakatan termalam ya. Saudara Christian Nggak mencret berani kamu. Mencret kamu berarti nggak berani sama gua termalam. mencretnya lewat mulut. Yalah, lu lewat mulut mencret. Mencret lu nggak berani sama gua. Ya, Bang Christian, kalau memang mau nanti malam, nanti saya akan bantu untuk buka datanya. Mantap. Tuh. Nanti akan saya bantu buka datanya ya. Kita Iya, Bang. akan lihat data-datanya nanti, baik yang Kristen maupun Islam. Nanti akan saya bantu untuk buka datanya gitu. Ya, udah. Yang penting ada kesepakatan. Oke, dulu. silakan. Tentukan waktunya berapa? 3 menit. Siapa yang duluan? Nanti malam. Saudara Christian. Jadi bisa Oh, nanti ditentukan. malam pula. Ya. Kamu kayak berharga aja bagi saya. Saya datang ke sini karena lihat kamu itu live. Orang-orang mengatakan kamu ditantang sama Christian, saya datang. Kita ada Kenapa sama jadinya satunya sudah ada sebentar? waktunya dikasih. Nanti malam Setuju biar waktunya lebih leluasa. Bro, Kenapa? waktunya lebih leluasa. Lu Cuma- berani apa enggak? Bang Juma, DM ya Kenapa jadinya kalau ntar kamu malam? jadi ya. Christian, kalau memang ini turunkan saja Bang Christian biar kondusif Iya. aja. Nah, turun aja, turun. Dia nggak berani nanti malam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lebih baik diturunkan kayak gitu, sampah kayak gitu ya. Nggak berani dia nanti malam, udah diatur sama Bang Gospel, nggak berani. Ya, namanya diskusi itu ya memang harus ini persiapan dan Betul. sebagainya. Nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Ya. Harus ada ini supaya kita betul-betul meluangkan waktu, meluangkan ini, menyiapkan data-data dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya diskusi akademik kayak gitu, bukan diskusi Betul. modal congor gitu ya, gitu. Nggak masalah kalau memang ini Bang Gospel juga misalkan ya nanti bisa ini, kalau memang dia siap bisa ini ya sama Bang Christian nanti saya akan bantu. Aku dong, untuk halo datanya. selamat siang host, aku dong. Aku tuh mau nanya sama Bang Juma, kok ngejawab salah dipergokin sama si itu siapa namanya Profesor Metatron. Terus ngejawab salah lagi, terus dipergokin lagi. Itu bagaimana perasaan Anda? Terus sama si Metatron. Yang ini yang satunya. Wah ngeri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku moto. Waduh. Diem aja nih. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fuad. Kabar semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. 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 Lanjut saya mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nggak Za? Iya, ke samping. Tuh Mbak Baby aja, Bunda Bi aja bilang emosi anjing nontonnya gitu. Jangan kenapa yang lebih tua aja ngomongnya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Meta bahasanya. Maaf enggak. Gimana adik-adik sekalian? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Baik, Masya Allah. Ini saya mimpi apa nih? Sama. Saya pengen ngobrol sama Bang Zuma dari dulu, pengen ngobrol sama Bang Zuma dari dulu, nggak bisa, nggak pernah diangkat.
Padahal ya saya kalau ini ada saudara dari Belanda gitu, nggak pernah bisa. Subhanallah hari ini. Dari apa saya ini? Allahu Akbar. Oh ya, Masya Allah. Iya Bang, salam kenal Bang Fuad. Barakallahu fiik. Bang Fuad ini di Belanda, Bang Zuma. Masya Allah. Ya, udah belasan tahun. Belanda itu Jawa mana, Dek? Dekat Solo. Oh, dekat Solo. Masya Allah. Bisa lah jalan-jalan ke sana ya. Naik kereta bisa. Dekat santai bisa. Kapal bisa. Bisa naik kapal, Masya Allah. Ya Bang Fuad, Allah, barakallahu fiik. Subhanallah. Udah lama di Belanda abang ini? Alhamdulillah baru 15 tahun. Oh baru 15 tahun. Ya Allah. 15 tahun yang lalu. Saya masih kelas 2 SD berarti. Yang benar Sat. Iya kan, dua-dua kan umurnya. Iya betul. Gimana Bang Zuma tadi situ Bang Zuma? Gimana, Dek? Gimana tadi di situ? Saya kemarin ketemu sama si Christian Apologetic itu debat. Oh, gak ada ilmunya itu. Iya, parah itu. Lawak. Dia nantang saya. Ada yang sampaikan gitu. Kalau saya ditentang sama beliau ya hadirlah saya ke sana ya kan. Tahu-taunya yang jemput tamu itu penghujat. Yang saya panggil taek tadi itu kan. Ini Kak Meta juga datang ke sini. Wah, nggak kuat saya di situ. Wah, nggak ini. Wah. Salam kenal Bang Zuma. Ya, salam kenal. Siapa namanya? Jibril. Yang mana? Kak Meta nih. Oh, Meta. Mimpi apa aku semalam ya? Mimpi apa? Digigit kodok. Gak bisa satu Semua orang koma bilang gitu kan. Semua orang bilang gitu kan. Subhanallah. Mimpi apa ada juga tadi pagi-pagi tahu-tahu ketemu Bang Zuma. Di Belanda ini yakin. Iya, betul. Tapi Dia dialeknya biasa. kok kayak orang Malaysia di sana. Dia biasa naik ke sini, dia naik sepeda. Dia bener di Belanda, Amsterdam ya Bang ya, Bang Fuad. Amsterdam. Tempat saya sekolah SD di sana. 6 tahun saya sana. Nah, tuh. SD Impres Matuangin 1 Belanda Timur. Itu Bang. Oh bener, ini dekat Bandara Makassar ini. Langsung deh. Mirip kali lah. Gila. Keren, Ya. keren Bang, keren. Karena ya Anda kayak seperti Bang Zuma. Ini yang di sana itu kereta api Bang. Coba dibesarin dong. Yang mana? Yang itu. Tuh, kereta api tuh. Tuh bergerak dia Bang. Yang tinggi sana tuh. Snellway itu. Iya itu Snellway. Itu kereta. Jadi jalan besar. Bukan jalan besar, kayak jalan tol. Bukan, yang menjulang Jalan tinggi itu tol. kereta, bukan. Yang menjulang tinggi mana? Itu gedung Sat. Kereta bersusun 2. Oh, gedung. Kalau di Makassar itu kereta namanya, Bang. Oh, gitu. Nanti didorong, nanti ditarik sama Gereja kuda. pun bisa. Gereja. Oh, Masya Allah. Bisa gedung ditarik. Itu gereja serius. Baru tahu itu saya. Itu Itu gereja mau gereja, dijual Sat. Iya, gereja mau dijual. Oh, Yang Berapa rupiah? pucuk kayak lancip itu. 500.000 euro. berapa itu? Sekitar 3 juta, 4 juta. 4 jutaan kalau rupiah ya. Ya sekitar segitulah. Sekitar segitu Sat. Jadi deh. Akad 5 juta kan? Sip. Assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaco kita ya Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. 800.000 euro. Serius? Iya pagi-pagi Sat. 500 apa? Oh, 500. Itu serius mau dijual? Iya serius. Udah nggak ada orangnya, nggak ada dipakai. Banyak gereja yang mau dijual Nggak- itu. Gak ada jemaahnya ya. Pakainya pun Habis. paling untuk ya nggak ada jamaah habis.
500.000 euro berarti 8 miliaran kan? 8,7 lah, 8,9. Bisa bang, kali 18.000. Kali 18.000. Itu berapa? 500.000 hari ini 8,7 M. Ya nantilah kita gadaikan dulu Senayan. Coba mikir ke sana. Sohe. Subhanallah ya Allah. Subhanallah di sini bang. Saya kebetulan ini bang, saya paling suka lihat kota, lihat daerah-daerah di luar sana. Saya kadang video call langsung Japrian sama teman-teman yang ada di luar. Abang lagi di mana? Ini lagi mau ke toko ini. Gitu. Saya minta video call. Suka lihat kota-kotanya mereka. Kayak Amsterdam. Ini Belanda kan? Kayak California. Teman kita yang ada di sana. Mereka sedang video call. Bang, aku lagi di sini. Melihat gak? Lagi suka. Alhamdulillah Belanda ini mulai mendekati Islam. Masya Allah. Ini lagi bukannya lagi ini bang, maaf bang. Bukannya lagi informasinya itu lagi apa istilahnya? Banyak dibincangkan orang kalau generasi muda Belanda itu dilanda ini penyakit lagi bete. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena dari umur 6 sampai 7 tahun itu udah diajari memakai kondom. Apa? Jadi 6? umur 6 tahun sampai 7 tahun itu udah diajari pakai kondom. Oh, pendidikan dini ya? Bukan, malah pelajaran seks. Itu pendidikan bahaya ini. Assalamualaikum. Iya. Sejak kapan Bang Zuma di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nanya ini? Kita Alfi Bang Dah. Oh, kamu Tadi lagi tadi ada nanya pesan. di Komal Oten nanya, bete aku di sana, cuman keluar aja orang situ. Jadi katanya, Ahlan. gimana ini ada Otennya yang Abangku. kejam di Komal Islam, Komal Muslim. Ada yang bilang gini, di Komalnya Alfi. Tak yang kesini Muslim semua, masya Allah. Tapi ada hikmahnya, saya bisa jumpa dengan abang kita yang ada di Belanda. Jumpa dengan Abi Sumatera, saudara Risa, Tiara, Meta, dan guru saya Dinda Cindri. Ya. Waduh, abangku. Ya, minggu lalu saya baru ngobrol sama Alfi barusan. Itu Christian itu kan yang kemarin kita ngobrol Levi ya. Iya, yang begitu ditanya soal begitu kemarin ngobrol critical text Bang. Tapi 45 menit 30 menit selesai. Karena tipu-tipu dan saya bisa Ibrani. Karena dia tipu-tipu, begitu dia menjelaskan, dia bilang Vatikanus abad ketiga, Sinaitikus abad ketiga, abis itu ada Bizai. Nah, abis itu dia bilang Bizai. Nah, itu dia. Abis itu dia bilang Kodeks Bizai itu disimpan LAI, itu rahasia. Abis itu saya bilang enggak, ini bisa dibuka di websitenya. Kalian kok nipu sih, kok bohong sih? Ngeles dia itu nggak lengkap katanya. Alfi tuh gini Bang Da. Alfi tuh udah tahu dia tuh sering nantang gitu kan, senior apologet Muslim. Alfi pernah nabrak room dia tuh. Alfi nanya soal kenapa Paulus itu nyontek karya Aratus untuk Dewa Zeus tuh. Wah, kumur doang jawaban dia. Ini harus dibaca satu perikop. Apaan coba? Yang dibawa Yunani, yang dibantah pakai bahasa Indonesia. Terus dia baca Greek itu, kameranya dialihin, sepertinya dia baca interlinear itu. Keciduk kok. Nggak bisa dia baca Greek koin. Gila kan? Aktingnya luar biasa. Malah bacaan Greek dia itu ada huruf P dibaca dia N itu udah lucu itu. Alfi benerin kemarin tuh. Malu dia diturunkannya Alfi.
Kalau saya sih ngaku. Kalau saya ngaku saya nggak bisa Ibrani, ngaku nggak ini. Tapi kan saya tetap belajar. Saya tidak pernah kosong untuk belajar Ibrani. Ada guru-guru saya, ada Dinda Kuryasmoto, ada Jonathan Nandar. Jadi kita nggak sombong mengatakan saya bisa Ibrani, meskipun tadi saya coba nantang si Tae itu, ayo mau nggak kamu diskusi Ibrani dengan saya? Tidak berani. Ya minimal kan saya bisa ngeja kan, ya kan? Bisa, betul. Kan gitu. Daripada mereka sudah mau mati, udah bau tanah, nggak bisa baca kitabnya kan lucu. Aduh, parah. Betul. Tapi subhanallah bang, kalau di sini kita nggak perlu debat macam pakai itu apa istilahnya pakai buku kitab gitu. Kita biasanya debat kayak saya debat sama pastor, sama orang ateis. Jadi kita pakai logika bang. Jadi kita pakai logika, kita buka kitab, kita berpikir. Benar. Dan subhanallah banyak itu lebih baik banyak berpikir dari debat gitu. Saya sering banget berdebat sama pastor jalanan itu kan. Jadi karena gereja nggak ada, jadi banyak gereja nggak dipakai. Jadi pastor itu turun ke jalan untuk narik orang-orang ke gereja mereka gitu. Ya, jadi kayak mereka buka tenda gitu loh, buka tenda kayak kita juga dari pihak muslim, kita buka tenda dakwah. Kita selalu bilang Yesus is Muslim. Itu banyak yang datang. Tapi kalau tenda-tenda yang orang Kristen itu dia pakai nyebarin pamflet. Kita nggak pernah, kita duduk aja santai ambil ngopi di Central Station, di Dam gitu. Itu banyak orang malah datang. Dan subhanallah ya, kalau kita debat sama orang-orang itu, orang banyaknya pakai logika bang. Nggak pernah istilahnya kita debat pakai ancam-ancaman gitu, nggak. Alhamdulillah nggak ada pernah. Dan nggak ada omongan kotor gitu. Subhanallah nggak pernah. Ada satu kejadian saya yang Alfi tahu mungkin tadi malam. Jadi waktu subuh saya ngobrol sama Ustadz Awan, sama Alfi, sama Meta. Terus saya biasa saya ke subuh-subuh itu saya ke masjid lainnya gitu yang naik sepeda. Nggak tahu kenapa saya pengen subuhan deket masjid dekat rumah. Subhanallah waktu masjid belum dibuka, ada orang naik sepeda ke depan situ. Saya kaget, ternyata itu orang Kristen yang dulu pengen masuk Islam, tapi nggak mau masuk Islam gara-gara dia suka wine. Dia tuh nggak bisa lepas gitu. Ya kayak champagne gitu, apa kalau bahasa Indonesia ya, anggur atau anggur yang diperes. Balok. Ya bahasa Indonesianya tuang. Air tahu. jadi saya biasa kalau ke rumah dia ngobrol masalah agama, dan kadang-kadang dia orang tua perlu ditemenin gitu loh. Dia suka Islam, cuman dia nggak bisa masuk Islam gara-gara champagne. Saya bilang ya silakan, tahu tuh nanti kalau tertarik lagi telepon saya gitu. Nah berapa hari yang lalu saya ngobrol sama teman saya, itu orang kok nggak pernah kelihatan lagi, nggak tahu mana. Kita telepon nggak ada. Nah tadi kemarin pagi itu ketemu dia naik sepeda pakai baju jalabah. Saya kaget, ya Allah. Kenapa dia orang katanya? Jadi Muslim 4 bulan yang lalu. Masya Allah. Tanpa saya sadari. Subhanallah. Kalau saya dulu kasusnya pendeta malah bang, sama. Dia itu mau masuk Muslim, jatuh cinta dengan agama Islam. Tapi sayangnya, boleh itu sudah banyak memuridkan orang-orang pedalaman gitu ya kan. Lalu dia bisikin, intinya dia bisik lah sama saya, boleh nggak saya syahadat, tapi sesekali saya masih makan babi, gitu. Kok bisa kayak gitu? Nggak bisa, saya lupakan, nggak mungkin, sesuatu yang mustahil katanya aku meninggalkan makanan itu, karena itu makanan dari kecil, makanan favorit.
Saya katakan ya nggak bisa lah kecuali darurat. Nah, 3 bulan entah berapa bulan kemudian ngebel lagi dia. Kalau saya masuk Islam, sholatnya bolong-bolong bisa nggak? Kata dia. Ya kalau ada penyebabnya, ada uzur yang menyebabkan itu, bisa jadi itu terjadi. Misalnya kisru, bencana alam, yang benar-benar tak ada ruang, itu pun kalau misalnya sakit harus baring, harus duduk dan bla bla. Saya jelasin kayak gitu. Nah, singkat cerita, di kantor saya itu ada kebakaran waktu itu ya kan. Tiba-tiba dia nongol. Tapi saya memang nggak pernah jumpa, ketemu aja kan, nggak pernah, cuman bel aja bel. Temu, saya lagi di kantin disamperin sama beliau. Bang Suma ya? Oh ya, dari mana Pak? Saya dipeluk, menangis. Kaget saya. Ini siapa ini? Mana rame pun waktu itu. Disampaikan, saya pendeta yang ini, saya pendeta yang biasa nelpon. Nah, muncul Ustaz Yusuf. Ternyata beliau datang dengan Ustaz Yusuf. Dia bilang, ya Bang Suma, Masya Allah ini sahabat kita yang saya kasih nomor Bang Suma yang sering curhat. Dia nanya saya, bilang komunikasi langsung dengan Bang Suma. Duduk, aku bilang gitu. Gimana sekarang Pak Pendeta? Masih makan babi? Oh jangan disebut namanya. Mendengarkan namanya saja saya sudah mual, kata dia gitu. Kok bisa kayak gitu? Iya, jangan sebut namanya Bang. Dengarkan saja. Sambil dia nangis tuh waktu itu. Terus, sholatnya gimana? Masih bolong-bolong. Apa dia katakan? Apa bisa sholatnya jangan cuma 5 kali sehari dalam 5 kali dalam sehari semalam? Maksudnya, aku pingin hidup saya itu sholat aja terus. Kurang itu 5 kali kata dia. Jadi, aku habiskan dengan sunnah-sunnah sholat sunnah. Saya lagi belajar sama Ustaz Yusuf. Waduh, saya terharu menangis. Ya Allah, ini hidayah. Kalau sudah datang hidayah itu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi dia tinggalkan makanan kesukaan, pusing melihat orang. Kan caranya dia memurtadkan gini. Kita itu katanya cuman sekali seminggu datang melepaskan semua penat, yang ada masalah, yang ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Begitu masuk ke tempat kita, kata beliau, dengarkan puji-pujian, hilang semua. Dan setelah itu kita dimudahkan masalah-masalah kita oleh Tuhan, kata dia. Jadi banyak murtad dengan pemahaman awam kayak begitu. Dia juga katakan, kalau kamu sholat, lihat tuh orang di masjid, ada nggak yang maksudnya ekonominya bagus? Namanya di pedalaman ya kan, orang ke masjid itu gimana? Sementara kamu lihat yang di tempat saya tuh, ada pakai mobil, ada semua merek mobil ada. Jadi yang awam ini ikut. Ditambah lagi suplai ya kebutuhan kan, artinya mereka merasa betul-betul di agama ini nyaman gitu loh. Begitu dia ketahuan dia ninggalin agama dia, rumahnya dilempari sama warga. Penduduk-penduduk yang tadinya dimurtadkan itu balik nyerang. Sampai dia pernah nelpon ke saya, aduh gimana ini Bang, saya lagi terkurung ini sama istri, sama anak. Di luar ini pada ngamuk, pada ngamuk. Ustaz Yusuf saya suruh hubungi aparat, ya alhamdulillah diamankan. Jadi beliau sudah nggak di tempat itu lagi. Tapi dengar-dengar dari Ustaz Yusuf yang dimurtadkan itu 80% kembali lagi ke Muslim. Dan sebagian mereka dalam pembinaan teman-teman kita dari Arimatea Kabupaten Pindrang. Gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Izin Bang Da, izin yang lain. Ya, silakan Dek. Ini mengingat amanah, iya ini mengingat amanah dari Uda Sondi juga ya. Barusan kemarin Alfi jumpa sama beliau. Ini Alfi boleh minta ke teman-teman yang lain kursi kosong untuk naikkan teman-teman Muslim nih. Ada yang bersedia nggak? Teman-teman tamu di sini, karena banyak nih teman-teman kita yang Muslim ingin bertegur sapa sama Bang Zuma gitu. Ini kita sapa dulu nih Unirifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uni Makasih ya nonton nggak? Allah. Sahabat yang turun tadi salam Izin. kenal ya. Aku Uni udah nonton nggak barusan? diizinkan 1 sama Bang Zuma. Bang, aku ngefans banget Bang. Assalamualaikum Abang, sehat? Sehat. Waalaikumsalam Gimana, Dek? warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bang Zuma, aku tuh bangga banget Ya. bisa 1 Ya Allah, semoga kapan-kapan bisa 1 lagi. Itu aja. Aku cuma itu aja. Uni tadi barusan nonton nggak? Uni Bang, lawan Bang Zuma tadi barusan. siapa? Christian apologetik yang kemarin kita kritik teks. Oh, kenapa dia? Ini dong, Bang Zuma difasilitasin sama itu Alfi, si Omega itu. Boleh. Si Omega, si Alfa, Kalau- si Alfa. Boleh kontak aja Uni. Sekarang pun boleh. Yuk nanti coba aku DM dia mau nggak? Bang Sama si Bang itu Zuma, di warung gimana? kitab, di komalnya. Tapi masuk di komal dia Bang, tapi dia nggak ini kok. Maksudnya dia nggak kayak hotel lain lah, masih bisa lah gitu. Oh, enggak Abang mau? gantian ini koma lagi. Bukan, dia ngajak di komal dia Bang. Abang mau nggak? Siapa, Dek? Dia di komal dia Bang, dia menyediakan kita para apologet Kristennya. Aku bilang kalau kita tuh nggak mau lagi ngadepin penghujat itu, iya cariin yang inilah Uni katanya. Aku cariin yang memang berilmu kata dia gitu loh. Maksudnya jangan yang aneh-aneh lah kataku, jangan kayak cepot itu nggak. Dia mau ngadirin kemarin tuh ada 3 orang Bang Jibril ya, yang Christian apologet sama 2 orang tuh yang murtadin dari Madura itu loh Bang. Kemarin kita 2 lawan 4 apa 2 lawan 5 gitu. 2 lawan Bang Zuma. 4, 2 lawan 5 sama si cewek. Moderatornya ikut emosi, ikut nyerang-nyerang. Wasitnya ikut main bola. Iya, itu parah itu cewek itu. Ini nggak apa-apa ya Bang Zuma ya. Ini soalnya amanah dari Uda Sondi gitu. Soalnya banyak teman-teman muslim yang nggak kesampaian bisa bertegur sapa sama Bang Zuma di room lain gitu kan. Tapi bisa jumpa di Bandung nanti atau di Jakarta. Ah, mantap. Wah, Bang Zuma datang ya? Alfi di mana? Alfi di Riau. Ya, Bang Mis, selamat siang. Assalamualaikum. Bang Mizi 3 ini. Halo Bang. Christian tadi tuh takut lihat saya tadi. Lihat saya masuk di komalnya langsung. Kencing sampai terkentut Bang. Langsung ada kerjaan katanya. Ya, halo Bang Mizi. Selamat siang. Assalamualaikum. Subhanallah ya Bang, di sini ya. Nggak ada orang. Kemungkinan ini nanti Alfi turunkan ya. 2-3 tahun lagi Amsterdam jadi kota muslim. Nggak ada suara ya. Lihat aja, Bang. Amin. Amin. Jadi doakan insyaallah 2-3 tahun lagi Amsterdam jadi kota muslim. Karena sering banyaknya orang masuk Islam. Jadi satu hari itu 2-3 orang. Dan itu nggak anak orang tua-tua. Anak muda, laki perempuan, subhanallah yang masuk Islam banyak sedang. Tapi kita kerepotan istilahnya untuk mengajar mereka dan kita nggak ada tempat. Itu sampai keluar. Teman-teman insyaallah Amsterdam jadi kota muslim insyaallah. Amin amin. Halo Bang Zek, selamat siang. Assalamualaikum. Bang Zek, assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zek itu noise, kalau nggak ngomong di mute aja Bang Zek. Tanggung kalau di mute, turun aja langsung. Mohon maaf. Ya, Bang Ibnu ada yang mau disampaikan? Bang Api Sumatera Barat ada yang mau disampaikan? Dari teman-teman kita API yang berada di Sumatera Barat, kemarin dapat laporan katanya di Pasbar Pasaman Barat itu di Simpang 4, katanya ada misionaris yang coba datang ke rumah-rumah dengan membawa orang-orang untuk masuk Kristen dengan memberikan sembako. Dan kami dapat laporan bahwa dalam 1 minggu itu ada 2 orang. Jadi di sini kami lagi melacak dan mencari tahu data-data. Dan teman-teman kami yang di sana selamat dan dapat informasi yang akurat gitu loh Bang. Atau ada saran dari Bang Zuma, kami siap terima. Misionarisnya ini gimana ya? Di mana? Di Riau-nya? Di Pasabar Bang, Pasaman Barat. Pasaman itu Sumatera Barat. Sumatera Barat itu beda lagi, bukan Riau Bang Zuma. Mereka ada aksi nyata
di lapangan? Iya nyata, nyata bang. Kepada kita umat Islam? Ada. Iya bang. Itu Ya udah datangin aja, didatangin, tapi jangan fisik. Oke siap. Didatangin, debat langsung di situ. Iya bang. Kamu mau ngajak saudara-saudara kami masuk Kristen menjadi penyembah ini? Justru saya pingin ngomong tadi, impian saya itu adalah ketemu misionaris yang di jalan-jalan itu yang ada yang ahli bahasanya. Saya pingin kali ketemu. Kapan ya mereka itu datang ke Makassar ya? Itu di Jakarta ada tuh Bang Zuma tuh di Car Free Day itu itu dia. Biasanya mereka itu membagikan sebuah brosur Bang Zuma itu. Nah di situ di dalamnya itu mereka membagikan brosur yang isinya itu pernah saya lihat itu kabar baik kalau nggak salah, kabar baik, kabar gembira atau kabar baik lupa saya. Nah intinya mereka itu mengajak. Nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Kita hold aja informasinya. Kak Dwi Ratna, Kak Nadia, selamat siang, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari saya juga termasuk api sumut ya kan. Nah kemarin saya kan beberapa bulan ini saya sering komal gitu. Kebetulan saya di kampung saya itu di Samosir gitu. Jadi karena saya mengangkat di PT-PT saya itu tentang Islam di Samosir, maka saya itu dapat serangan yang sangat kejam dari saudara-saudara saya yang Kristen gitu ya kan. Nah setelah itu nggak apa-apa lah, masih bisa saya counter sama mereka gitu ya kan. Tapi beberapa minggu ini saya banyak teman-teman Islam masuk ke room saya itu di komal saya. Nah ada satu orang di komal saya itu ada abang-abang dari Pematang Siantar. Di Pematang Siantar itu daerah Sumut ya, daerah Sumatera Utara. Di situ ada satu wilayah itu yang tadinya di sana itu 100% Muslim. Ada 100 kakak yang Islamnya tinggal 8 kakak doang dari 100. Semua murtad gitu. Dan satu ada lagi di desa sebelahnya itu melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada teman saya di situ yang masuk ke komal saya itu kemarin, kebetulan orang Batak juga, lagi istilahnya jungkir balik. Gimana sih mengubah mindset orang-orang di sana itu biar nggak mudah untuk istilahnya keluar dari Islam gitu. Jadi saya ingin mau ngituin api sumut juga melihat ke sana langsung gitu loh. Karena keadaan di sana itu emang sangat-sangat parah tentang pemurtatan kayak gitu. Itu aja yang saya sampaikan sama Bang Juma. Sehat-sehat semuanya dan sehat-sehat semuanya apologet Islam Indonesia. Mari sama-sama kita memberantas pemurtatan secara masif mana-mana kayak gitu. Tolong juga doakan saya untuk bisa mengkonter omongan-omongan saudara-saudara saya orang Batak yang Kristen yang sangat rasis ke saya, termasuk di PT-PT saya. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya inilah yang saya kadang kita suarakan. Iya. Iya Mbak Dani, Mbak Nadia. Yang sering kita suarakan itu teman-teman, bahwa kehadiran para apologet itu bukan tanpa alasan gitu ya. Memang mungkin di sekitar kita itu aman-aman saja. Orang-orang yang di pedalaman itu yang mereka jadi. Bayangkan coba, kalau di seluruh provinsi itu dimurtadkan, di sudut-sudut kabupaten, di pelosok-pelosok, ya mereka bisa cepat menyebar. Lalu bagaimana cara kita menghalau? Ya satu-satunya cara untuk yang bisa kita lakukan sekarang ini, ya diantaranya kita siapkan komal kayak gini. Karena TikTok itu kan bisa sampai ke pelosok sekarang. Jadi orang bisa menyimak diskusi agama itu seperti apa gitu. Apakah betul
Islam itu benar, dengan kita membandingkan dengan agama mereka. Jadi ketika ada yang datang ke saudara-saudara kita, mereka sudah ada pengingat. Dulu pernah Bang Zuma melakukan debat dengan orang-orang yang punya keyakinan seperti yang sekarang. Mereka punya senjata untuk melawan. Kecuali mereka yang benar-benar kemudian ya mungkin terpuruk dari segi ekonomi dan seterusnya. Tapi mereka yang masih punya ingatan baik dan keyakinan yang baik terhadap Allah pasti akan menjadikan materi-materi debat kita ini sebagai senjata untuk menghalau apa yang mereka inginkan atau menghalau aksi-aksi mereka atau misi-misi mereka. Seperti itu. Dan ini juga teman-teman, asal sahabat tahu, penggiat-penggiat dakwah di pelosok-pelosok itu dengan adanya para apologet ini mereka semakin kuat. Ya, kita punya penggiat-penggiat dakwah itu hampir di seluruh perkampungan itu ada penggiat dakwah kita. Entah itu dari Jamaah Tabligh, entah itu dari Salaf, entah itu dari NU atau dari Muhammadiyah atau dari manapun itu. Dengan adanya dialog seperti ini, secara diam-diam mereka mendengarkan, mencatat, memahami, dan mereka menganggap ini adalah hal yang sangat berguna. Ya, meskipun ada sebagian orang yang tidak suka, bahkan balik menyerang, menuduh bahwa kita pemecah belah umat, ya kita cuekin aja. Jadi kalau sekarang ini ada penghujat tampil untuk mencaci maki para apologet, ya kita tahu di belakang mereka siapa. Kita tahu siapa kemudian yang membackingi dia. Jadi kita nggak usah terlalu ekstrim untuk menyikapi itu. Anggap saja orang stres. Karena orang gila dan orang stres itu tidak ada hukuman. Jadi cuekin aja. Doakan yang baik. Nanti dia yang gali lubang, pasti dia yang jatuh ke lubang sendiri. Dia yang menanam, pasti dia yang panen sendiri. Gitu aja. Nah, jadi tetap semangat para apologetku, adik-adikku yang berjuang, Uniripa, Jibril, Dinda Alfi, dan semuanya penikmat-penikmat ini gaungkan. Share sebanyak mungkin, bikin PT sebanyak mungkin, sehingga mereka, saudara-saudara kita yang ada di pelosok itu bisa mendengarkan, bisa menyimak. Oh, ternyata ini manfaatnya. Kita dengarkan tadi kan, betapa perih hati kita ya kan. Katanya ada yang sampai banyak begitu, ya. Tapi insya Allah mereka akan kembali ke Islam. Tengok aja nanti. Selama kita mau berjuang gitu ya. Nah sekarang ada apologet Islam sebagai jembatan, sebagai wadah. Ya janganlah disudutkan, janganlah dianggap lagi, apalagi sudah muncul sekarang nih akun-akun palsu mengatasnamakan API, katanya masuk API bayar sekian rupiah, itu nggak ada. Anggaran rumah tangga API itu tak ada itu. Ini ada Dinda Jibril di sini. Ya, mungkin Alfi juga tahu, Dinda Uniripa juga paham. Tidak ada di anggaran kita aturan mainnya API, masuk API itu bayar, itu nggak ada. Itu nggak ada. Tapi ada orang yang bikin akun palsu, memungut biaya, bahkan berani mencantumkan nomor rekening mereka. Padahal asal-asal sahabat-sahabat tahu, ini saya sampaikan ya. Mungkin sudah ada puluhan, bukan mungkin lagi, sudah puluhan, ratusan sih belum. Karena pasti banyak yang nggak ngomong-ngomong. Banyak puluhan orang, ya, tokoh-tokoh yang meminta kepada saya langsung untuk menjadikan anggota-anggota API itu agar memiliki iuran untuk perjalanan API ke depan. Tapi saya nggak mau. Saya katakan jangan. Jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi momok yang menakutkan. Ibarat seperti gunung es. Ada masalah sedikit pasti akan menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Meskipun di antara guru-guru kita ini mengatakan, oh tidak, jangan peduli yang lain, tetap jalan, karena ini untuk umat. Jadi saya katakan begini sama beliau, Beb, kalau memang itu umat Islam merasa penting untuk diperjuangkan akidahnya dalam jalan dengan cara seperti ini, ya tanpa kami minta, tanpa kami mengajak mereka pun, pasti dengan, oh ini ada API bergerak untuk menjaga akidah umat.
Ya, mereka butuh untuk disupport, mereka butuh untuk didukung, mereka butuh kemudian untuk ya kita kerjasama, mereka bagian terdepan, mereka butuh ini. Mereka ada usaha, bantu. Mereka yang sadar tanpa disampaikan pun akan menyadari itu. Guru-guru bilang, iya benar juga sih, iya Ustaz, saya bilang, saat ini saya belum. Karena api belum, dalam hal ini belum keteteran gitu ya. Kenapa belum keteteran? Ya alhamdulillah mungkin ada yang mensupport dari belakang, mengajak kita kemudian untuk berjuang terus-terusan untuk mengembangkan apologet Islam ini untuk menjadi momok yang ditakutin. Jujur, saya sampaikan, saya sebagai ketua pembina, api itu satu-satunya untuk hari ini ya, satu-satunya hari ini, api itu satu-satunya yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf, yang ditakuti dan disegani, yang sedang jadi pembicaraan mereka-mereka yang benci kepada Islam. Percaya sama saya, api ini menjadi momok yang menakutkan bagi mereka, sehingga segala macam upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan menjatuhkan api ini. Seperti itu teman-teman. Jadi saya katakan kepada guru kita, ya saya tidak perlu mengatakan kepada mereka, ayo kita bayar orang. Itu mah receh. Bukan sombong, itu recehan yang kayak gitu-gitu. Kok bisa bilang gitu? Iya, umat Islam ini besar. Umat Islam ini mayoritas. Kalau mereka cinta kepada agamanya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada negara ini, maka tanpa kita minta, mereka akan menghubungi orang-orang api untuk menyalurkan apa yang mereka punya, untuk api berjuang. Itu bisa jadi ke depannya kalau ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau juga nggak masalah. Kami berjuang sendiri pun selama ini bisa, alhamdulillah. Kami berjuang selama ini. Selama ini kami berjuang. Belum ada kok. Belum ada, alhamdulillah sampai hari ini. Saya sebagai ketua pembina, ku ingat-ingat dulu sebelum saya bersumpah. Demi Allah, sampai hari ini belum ada. Bang Suma, saya dukung api. Berapa nomor rekening api? Saya supply, saya kasih dana untuk perjuangan. Belum ada. Wallahi belum. Alhamdulillah, ya, kami masih bisa berdiri kuat. Sampai hari inilah yang saya katakan, wallahi belum ada donatur tetap atau donatur yang menyatakan diri, saya bersedia mendukung api, saya mau kasih harta saya mau kasih zakat harta saya kepada api. Itu belum ada. Wallahi sampai hari ini. Kami kuat karena kami punya niat fisabilillah. Amin. Aku nanti jadi donaturnya, insya Allah. Amin. Amin. Terkecuali saya yang jual kinker, sampai-sampai anak-anak saya negur, anak-anak api saya tegur, Bang, kata dia, ketua api loh, nelpon khusus untuk itu, Bang, nggak layak abang itu jualan. Loh, kok bisa? Aduh abang, janganlah abangku promo-promo kayak gitu, nggak enak. Apa aku bilang sama beliau? Kita harus kuat. Jangan lihat ini, tapi lihat Islamnya. Islam itu harus kuat. Kita harus cari uang sendiri ya kan Bang? Ya, jangan minta, jangan jadi donatur, jangan mau bikin rumah terang, judulnya minta, ternyata rumah pribadi dibuatnya, kan? Umat Islam itu banyak kok yang kaya. Ya, mungkin cuman belum aja bergerak hatinya, ya kan? Belum bergerak hatinya. Kecuali nih teman-teman, kalau masjid saya, Masjid Nur Maulida itu alhamdulillah sudah ada yang mendonasikan untuk makan gratis tiap hari Jumat. Itu alhamdulillah, ini sudah bulan kedua. Ada donatur kita yang bergerak untuk itu, yang dirahasiakan namanya, untuk makan gratis di Masjid Nur Maulida. Karena sejak kita bangun, yang sholat itu Jumatan khususnya, ya cuman berapa jamaah saja. Alhamdulillah setelah kita adakan seperti itu
itu sudah kurang lebih 100 jamaah setiap Jumat. Subhanallah, masya Allah, luar biasa. Ya. Subhanallah. Ya. Itu Masjid Nur Maulida, tiap Jumat sudah meriah. Berkat sahabat-sahabat kita. Ada yang dari Johor, ada yang dari Condet, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Kalimantan, Kota Bogor, ya, buka alhamdulillah ada aja, ya. Nah, itu dia, makanya saya katakan bahwa pergerakan misionaris tidak bisa kita halau dengan berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama. Karena misionaris itu bukan hayalan, itu nyata. Memurtadkan orang itu nyata. Gerakan-gerakan untuk mengkristenkan orang itu nyata. Maka kita juga harus bangkit melakukan tindakan nyata. Nah, yang tidak bisa kemudian turun ke lapangan, bantu teman-teman kita yang bisa turun ke lapangan. Dengan cara apa? Apologet Islam Indonesia. Gerakkan mesin yang ada di sana. Jangan cuman, wah, apologet hebat, itu aja. Itu ditongkrongin aja, ditonton gini. Hebat Bang Suma. Habis itu dibiarin jangan kingkar. Sampai anak-anak bilang, aduh abang janganlah bang. Enggak, saya akan tetap menjual kingkar sampai api ini punya kantor sendiri di Jakarta. Amin. Oke. Amin. Sampai di Jakarta punya kantor sendiri, di Makassar punya kantor sendiri, di Riau kantor sendiri, di Padang punya kantor sendiri, di mana-mana punya kantor sendiri. Dari kingkar Bang Suma. Gila tuh. Dari tas Uniripa juga bang. Dari tas Uniripa juga. Masya Yang jadi Allah. donatur API itu selain Bang Zuma, aku sama Bang Jibril sama Alfi nanti donatur tetapnya. Masya Allah. Gitu. Amin, amin ya Rabbal Alhamdulillah bulan ini saya mulai dari penjualan kinker itu sedikit untuk api ya. Mulai akhir bulan ini insya Allah, doakan. Aku bulan depan. Kinker kita semakin banyak yang berminat. Jadi sekalian saya promosi ya teman-teman. Boleh ya? Nah, sahabat-sahabat silakan. Sahabat-sahabat muslim yang ada di provinsi-provinsi lain tuh yang mau kinker tetapi biayanya mahal kalau minta ke Makassar, silakan menghubungi 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Nanti tanyakan di sana, Mas, Mbak, Opung, saya ada di Padang. Ada enggak nomor kontak di Padang yang bisa saya hubungi? Saya ada di Medan. Ada enggak yang bisa saya hubungi di Medan supaya biaya ongkosnya itu jangan dari Makassar kejauhan? Ada enggak di Jakarta? Ada enggak di Bandung? Hubungi nomor yang tadi 0815 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Nah gitu ya. Biar Bang, mereka-mereka yang pengen jadi reseller gimana bang? Reseller itu kan lebih ya, bagus itu. tuh. Hubungi yang nomor tadi, adekku. Siap. Buat jadi yang mau jadi reseller atas aku juga sama kayak Bang Zuma. Jadi dari Makassar itu tinggal melempar produk, nanti dari setiap kota itu yang melempar ke konsumen gitu. Jadi kinker kita itu insya Allah ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada bintik-bintik habis make itu tetap gunakan, insya Allah. Itu akan kinclong nantinya. Minimal kayak Dinda Uniripa lah ya. Iyalah. Oke, saya kira begitu dari saya panjang lebar. Yang pasti teman-teman semangat berjuang. Misionaris itu kita harus halau. Jangan kita biarkan mereka bergerak seenak. Okay. Bang Juma, mau ikutan dong Bang Juma. Iya, silakan Ukti. Tadi nomor yang tadi hubungi. Iya. Gitu ya, gini Bang Juma. Jadi bisa nggak saya bisanya kan saya pensiunan, umur saya sudah hampir 60 lebih lah Bang Juma. Jadi ada sedikit saya bangga dengan teman-teman semua. Sama Unirifa, Blokor, Nora, semua saya bangga semua. Saya cuma pengen sedikit pensiun saya mau saya salurkan ke situ. Kemarin saya udah ngubungin Mbak Blokir, Mbak Esti, cuma kalau nggak salah ada bener nggak nomornya 777 berapa. Jadi saya pengen seperti itu sedikit karena
dari keluarga saya, sepupu saya 4 orang sudah murtad seperti itu. Jadi saya bangga, tolong diteruskan ini semua. Jadi tiap bulan saya mau sedikit, walaupun sedikit, saya akan salurkan ke APPI. API, Masya Itu aja, Allah. Bang Ya. Juma. Iya, Allah. ada nggak yang tahu nomor rekeningnya API? Tolong dong, diketik di bawah dong. Bank BNI. Bang Jibril, bantu Bang Jibril. Bisa dong. Ini Bu Dwi Ratna, kalau mau menyalurkan infaknya itu bisa ke Yayasan Apologet Islam Indonesia di BNI, rekeningnya 777 tambah 775 tambah 1770. Itu atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti setelah disalurkan tinggal dikirim ke salah satu anggota. Nanti anggotanya akan nyampein ke manajemen. Iya, boleh diulang lagi, boleh diulang lagi. 777 boleh dong. 777 tambah 7, bentar, 7-nya berapa kali? 5. Kali? 1, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. Habis itu angka 5 7. Angka 5, ya. ditambah 1770. 1770, ya. Iya, di situ di BNI. Ulang. BNI. Saya ulang lagi. 7-nya 5 kali, 51, 7. Ya. Yes. Terima kasih Bang Juma, semuanya Unirifa maju terus, bela Islam sampai kapanpun. Matur nuwun sangat, saking Solo ini dari Solo. Siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. 4 kloter terakhir ya Bang Jibril lah. Nanti kita mulai lagi. Ini Bang Adui. Bang Adui, selamat siang. Assalamualaikum. Widih. Bang Adui, monitor. Bang Adui. Promosi ini kita. Bukan ya, salah ya. Sorry teman-teman, salah. Ini maksudku ini loh. Maksudku ini. Bang Adui, monitor. Ini, maksudku ini. Bang Syahrul, monitor. Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, follow ya teman-teman ya. Akun Instagramnya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas official. Ditunggu notifikasi banjir followersnya. Ya, gimana? Itu Bang Adui saya turunin ya. Bang Adui saya turunin karena kalau kita mau berhala kita tinggal minta sama agama seberang. Ini Bang Syarul, Bang Syarul. Bang Syarul. Anak ini semakin pintar ya. Makin pintar, makin cerdas. Terima kasih host, terima kasih teman-teman semua, khusus kepada Bang Zuma, kemudian Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang misionaris ya, jadi gini Bang Zuma, juga sama teman-teman semua, yang kita khawatirkan di sini adalah perusak dari dalam atau munafikun. Jadi ada beberapa akun yang saya pantau, di antaranya ada Tuan Logika. Ini sepertinya tema yang sering diangkat itu pasti Bang Zuma gitu. Itu yang aku perhatikan gitu. Seperti semalam itu, mohon maaf izin Bang Zuma ya, judulnya istri Bang Zuma mati katanya. Kemudian ada beberapa hari yang lalu Bang Zuma panjat pohon kelapa, itu judulnya gitu. Jadi ini terus digoreng-goreng. Jadi teman-teman kalau bisa kita rame-rame kita laporkan ini supaya blok akunnya. Jadi pas lagi dia live itu rame-rame kita laporkan akun itu sebagai penghujatan supaya itu diblokir permanen oleh TikTok gitu. Kemudian juga ada satu lagi, ini aku nggak tahu apakah dia Muslim atau tidak. The Truth ini. Ini kalau The Truth ini sering ku tengok juga arahnya ke Bang Zuma terus gitu. Sering menyerang-nyerang Bang Zuma gitu.
Kemudian tadi pagi yang kuperhatikan debat Bang Zuma dengan Kristen apologet, itu sebenarnya mereka itu nggak ada apa-apanya Bang Zuma. Jadi Bang Zuma sangat menguasai mereka, tapi mereka panik gitu. Jadi Bang Zuma di mute terus gitu, nggak selesai ngomongnya. Terus ditantang nanti malam. Sementara Bang Zuma sudah di situ hadir. Jadi mereka nggak siap, alasannya sibuk kerja segala macam gitu kan. Aku perhatiin terus loh Bang Zuma. Jadi ya nampak ya teman-teman yang nonton ya, yang 1400 kualitas Kristennya kayak gitu. Ketika mereka di komal mereka, itu mereka tertawa terbahak-bahak melecehkan gitu. Ketika ditantang untuk berdiskusi dengan baik berdasarkan data dan tema, mereka sering mendahulukan untuk menghujat. Kalau saya lihat perhatikan tadi itu mereka duluan menyerang Bang Zuma dengan mengatakan Nabi apa segala macam, lalu menyerang pribadi Bang Zuma, dibilangnya kitab bencong kan gitu kok nggak salah tadi kok nggak salah. Nah ini nampak. Jadi teman-teman Muslim bisa kita perhatikan ya. Juga teman-teman Kristen yang nonton, kalian bisa perhatikan teman-teman kalian itu ternyata debat mereka itu mereka yang memulai, ya. Kalau si tuan logika sering buat komal seolah-olah dia mau berdakwah secara baik, tetapi judul temanya itu sering menyenggol-nyenggol Islam. Itu sebenarnya bukan berdakwah yang baik, tapi cari gara-gara sih. Izin, mohon maaf nih tanpa bermaksud kurang ajar Bang Sarul ya. Apa yang Bang sampaikan semua tuh Bang Zuma sebenarnya udah tahu, saya udah tahu. Bahkan kami udah lebih dulu tahu siapa dia. Jadi saya rasa nggak usah diproklamasikan lagi, jangan diiklankan terus nama dia di sini Bang, nggak perlu. Nggak usah diiklankan lagi lah, nggak usah. Iya. Ya, jadi maksudnya kita blokir kami aja paham, nih. Bang. Betul. Kalau lagi dia live kita laporkan Seruannya rame-rame blokir, teman-teman. ya. Kita blokir ya. Supaya dia blokir permanen gitu. Ya mungkin itu aja Bang Zuma. Semoga Bang Zuma Makasih sehat ya, selalu. Bang Uni Fu, juga Bang Syahrul. sehat selalu. Amin. Pada Amin, ya. host Alfi juga sehat selalu. Semoga kita tetap semangat. Aku sering juga live sendiri Bang Zuma. Kadang-kadang aku juga masuk di akunnya Pak Dance gitu. Aku sering sama beliau gitu. Juga kadang-kadang aku live Masya Allah. sendiri. Terima kasih ya. Masya Allah. Iya Bang Zuma. Iya. Kadang-kadang sering juga live sendiri gitu. Kayak semalam Siap. itu sama Bunda Sumangkut ikut bergabung. Nah, guru saya tuh. Iya Bunda. Guru kita Iya. semua itu. Bunda itu memang luar biasa itu Bunda Sumangkut. Beliau kristolog. Dokumen-dokumen lama beliau punya. Mualaf kan beliau. Arsip-arsip. Iya. Dia mualaf guru kita semua itu. Ya, Beliau kan dari gimana Mas Pekanbaru Arul? aslinya. Iya, Terima sekota sama kasih, Alfi itu. Bang host Alfi. Iya, terima kasih sudah diizinkan naik. Juga Bang Zuma semoga sehat selalu, tetap semangat Ya, Bang Zuma. makasih, Bang. Latihannya Amin. Makasih. latihannya diperbanyak Bang Zuma, mana tahu nanti ada jihad fisik. Siap. Yaudah, ini semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Zuma Ini follow terakhir balik ya, nih, aku udah ada- follow Bang Zuma, ini follow balik ya. Baik. Kita follow. Oke, sip 86. Mantap sekali. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host kita kayaknya. Ini kita Moderator terbaik kita ini. kita Kaisar Nero. Mbak Ani. Selamat siang Mbak Ani. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host udah ngasih saya kesempatan dan terima kasih juga untuk waktunya. Begini, tentang tadi mengatakan apa pemurtatan dan juga apa misionaris ya. Kenalkan saya Ani, saya tinggal sekarang itu di Hong Kong dan di sini juga termasuknya sangatlah kayak gencar ya. Jadi kayak di taman-taman Victory, terus juga di kayak di Sentral itu juga kan banyak kayak teman-teman kita orang Indonesia yang sering libur di sana. Mereka juga sering ngasih kayak selebaran. Udah gitu pengalaman pribadi saya pernah ikut kayak mereka itu kayak menawarkan untuk kayak belajar bahasa Inggris. Udah gitu nanti sebelum
sebelum dimulai pelajaran terus diinjilin dulu, terus disuruh berdoa sama Tuhannya gitu. Nah, di sini itu modelannya itu banyak yang begitu. Terus dan sedihnya lagi ada salah satu teman saya yang tadinya dia rajin kayak ke pengajian, karena ya nggak dipungkirin juga ya, pengajian di sini kebanyakan mengeluarkan uang untuk seragam gitu. Jadi dia nggak mau juga, lalu dia ikut sama kita orang ini. Saya ajakin untuk nggak usah ikut lagi gitu, tapi dia tetap aja ikut dan akhirnya dia dibaptis. Jadi sedih sih, tapi gimana lagi ya, saya nggak bisa ngebagiin kayak live TikTok gitu, ngajakin TikTokan itu nggak bisa karena di Hong Kong ini kalau nggak pakai kayak VPN atau link kita itu di sini udah diblokir negara juga sih TikToknya. Tapi saya sering juga kasih kayak link YouTube-nya dari Bang Zuma, terus Bang Yonatan Nandar, terus ya banyak lah apologet Islam kayak pokoknya kayak Bang Al Ayubi itu juga sering saya bagiin ke dia supaya akalnya itu dipakai gitu. Tapi entah gimana, mungkin dia malas nonton atau gimana, atau mungkin udah termasuk udah nyaman ya. Jadi malahan sekarang ngejauhin saya. Diajakin libur bareng kan dia udah nggak mau lagi ujungnya. Jadi kayak miris banget. Ya. Terima kasih, host. Ya, makasih. Nah, inilah yang saya katakan, sebelum ini terjadi terhadap keluarga kita, ayo mari kita bahu-membahu. Jadikan api ini sebagai kendaraan untuk menghalau misionaris. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di luar Indonesia pun masih memantau kemudian debat-debat kita ini. Kemudian di antara mereka juga, mohon maaf, khususnya mereka yang kerja di bawah tekanan, di mana majikan mereka beda agama, biasanya mereka itu mengalami ya tindakan yang tidak mengenakan, lalu jarang dari mereka dimurtadkan. Jadi api ini betul-betul ya untuk saat ini yang bisa kita lakukan, berdebat, berdiskusi lah intinya ya. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita mendukung kegiatan-kegiatan kita ini. Jangan kita hanya sebatas penonton saja. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyatukan kekuatan kita kepada apologet Islam Indonesia. Jangan hanya bercerita, oh alhamdulillah ada apologet Islam Indonesia. Nyatakan perjuangan itu ikut terlibat di dalamnya. Jadikan api itu menjadi wadah pemersatu umat di negara kita ini. Ya kan, toh kita tidak anarkis, kita tidak memimpin pasukan untuk menutup toko, untuk menutup ini bla bla, enggak. Kita hanya mengajak teman-teman perang pikiran. Orang-orang Kristen kita aja untuk perang pikiran. Jangan sampai benturan fisik. Justru dengan adanya dialog-dialog seperti ini kemudian ya Islam Kristen itu bisa duduk berdampingan. Karena tidak perlu lagi ada yang saling mencurigai kan. Islam sudah tahu isi Kristen begini, Kristen sudah tahu Islam kayak begini. Jadi kita duduk berdampingan. Wallahi, ini saya tadi sebelum saya kesini, kakak angkat saya yang Nasrani, yang Kristen itu nelpon. Assalamualaikum Ustadz, adekku gimana kabar, gini. Alhamdulillah ya. Lokasimu, perumahannya sudah peletakan batu pertama. Kenapa saya nggak diundang? Saya bilang, aduh kak, saya malu kak. Karena hanya acara kecil-kecilan saja. Kok malu sih? Ini lagi di kota Palopo deh. Oh iya kak, kamu sehat-sehat ya? Ya, gimana numu dakwamu berjalan terus? Alhamdulillah kak. Kristen taat loh. Bahkan dia sering berkhutbah di gereja. Bagus-bagusnya kami. Karena dia sadar, saya tampil di TikTok itu karena panggilan iman, panggilan jiwa, panggilan jihad. Karena adanya orang-orang yang menghujat Islam, karena adanya orang yang menyalahartikan Islam, adanya yang misi untuk memurtadkan umat Islam. Dia sadar.
suara saya? Iya, masih Bang. Dia nerima telepon mungkin. Akhirnya beliau sadar, oh adik saya nggak salah kok. Memang dari Kristen juga penghujatnya minta ampun. Wajar lah. Ya saya cuman berharap aja jangan sampai abang saya itu beralih keyakinan. Beliau alhamdulillah sudah tidak makan babi, yang tadinya makan babi. Kemudian alkohol, insya Allah dia sudah mulai kurang, ya kan? Nah, itu abang saya itu kakak angkat saya. Kami berdua berjuang di kota Makassar ini sampai kami bisa jadi pemimpin tertinggi di satu perusahaan di bawah naungan BUMN. Kami berdua, beliau pensiun, saya gantikan beliau. Gereja kami jalan, saya kasih mampir di gereja, dia ibadah, habis ibadah naik mobil lagi, saya nunggu di pojokan. Hari Jumat sama, wallahi kami jalan berdua. Dek, di masjid mana mau ibadah? Di sini aja kak. Masjid, saya diturunkan di masjid, beliau ngopi samping masjid. Enaknya kami bersaudara beda agama. Wallahi kemarin adik angkat saya lagi datang, dikawal sama anak saya tuh yang pertama, bawa kemana-mana disupirin, adik angkat. Alhamdulillah dia naik ke sini untuk naik pangkat. Nasrani juga tuh. Jadi saya nggak membenci pribadi, nggak membenci pribadi. Apologet Islam itu nggak membenci pribadi. Keberadaan kami itu hanya mengkanter semua hujatan, penistaan dan upaya pemurtadan. Itu aja. Peresmian perumahan kemarin adik saya hadir. Saya sama-sama, saya kasih kendaraan, yuk sama ponakanmu jalan sana. Dia naik pangkat di sini. Mulai dari pangkat kecil sampai udah besar saya kawal beliau. Beda keyakinan, serumah kami akan bersama. Nah, kami terpanggil hadir kemudian karena adanya pembenci, penghujat, pembenci, sehingga Islam itu muncul. Mana ada pernah kami memulai? Nggak ada. Islam itu hadir di Zoom, di WA, di mana lagi? Di YouTube, di mana lagi? Di TikTok. Karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap imannya sendiri, menghujat Islam dan membahayakan akidah. Membahayakan akidah umat Islam. Kita dengarkan teman-teman, begitu muncul ada yang mengatakan begini, bla 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 bla, murtad di sini, murtad di sana. Kenapa? Ya karena kita punya kelemahan metode dakwah. Yang kita dakwai selama ini umat Islam yang di masjid. Yang kita adakan tablik rumah ke rumah itu yang cuma umat Islam aja. Kita ke rumah umat Islam ngajak mereka sholat. Mereka udah sholat, diajak lagi sholat. Lalu mereka-mereka yang diajak untuk murtad siapa yang menghalau? Kita diam aja. Padahal ada perintah dalam Al-Quran. Alladzina amanu yukantiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut. Kan jelas ada tuh dalilnya. Qatilu awliya asyaitan, dan perangilah saudara-saudaranya setan, perangilah saudara-saudara iblis. Ada kan dalilnya? Dan sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Itu kata Allah. Karena daifan. Tapi meskipun lemah, kalau kita diam, kita hanya membiarkan, kita hanya menonton, orang semua bisa murtad. Kenapa? Iming-iming dunia, materi, harta, sekolah, pendidikan, iming-iming itu membuat mereka yang cinta dunia murtad. Siapa yang bersalah di situ? Ada yang kudengar lucu kawan-kawan. Yayasan API dihina. Bahkan orang yang sudah tak ada di dunia pun dihina. Tapi giliran ditanya nih, kamu kenapa? Kok sekarang beda? Apa yang kamu makan? Kok sekarang kok berubah kali? Apa jawabannya? Saya menyadari bahwa itu hanya hujat-hujatan, kebun binatang semua yang keluar, bla bla bla. Terus ditanya,
menghujat Rasulullah, ada yang Allah melakukan. Apa jawabnya? Mau tahu? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang nonton live-nya dia? Apa jawabannya? Kalau ada yang menghujat Nabi, ada yang menghujat Rasulullah, ada yang menghujat Allah, langsung penggal. Itu jawabannya, gila nggak? Sudah bercambang, jenggotnya segini, live menghujat api, menghujat Islam, menghujat saya yang berjuang, kemudian debat, dihujat-hujatnya pendebat. Kemarin dia injak Bible. Mau tahu apa katanya? Kalau ada yang menghujat Rasulullah, jangan berdebat, langsung penggal. Kalau saya langsung penggal, kata dia. Oh, keren. Ada yang dengar nggak kemarin? Ada yang rekam nggak itu? Ada nggak yang rekam kemarin? Kalau ada, diperbanyak rekamannya. Dibuatkan PD. Ada nggak yang dengar? Saya, wallahi saya dengarkan sendiri ngomong dia gitu. Ditanya kan, sebagai seorang muslim naik di komalnya dia. Apa katanya? Kalau mereka salah karena berdebat, lalu menurut saudara kalau ada yang menghina Rasulullah, ada yang menghujat Al-Quran, ada yang menghina Allah, apa yang Anda lakukan? Saya langsung kutebas, penggal lehernya. Gak usah debat. Berarti lebih sadis. Sudahnya jenggotnya kutuan, penuh kecoa, gak pernah mandi, bau limbah. Aduh, Masya Allah. Saya nggak nyebut merek ya, yang sadar aja. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mengajak adinda semuanya. Tapi dengan catatan kita kudu ikhlas. Kita jangan karena mau tenar, jangan karena mau dikenal, jangan karena ada sesuatu di luar daripada jihad. Niatkan jihad. Perbanyak sholat malam. Ya, debat. Bang Handi, teman-teman, izin saya bikin kopi dulu ya, 10-15 menit, kesempatan untuk ibadah, tidur saya ibadah, teman-teman. Ya, oke ya. Ya, jadi tetap berjuang, semangat terus, teman-teman yang ada di bawah, para saudagar-saudagar muslim, orang-orang yang banyak duit, dukung api. Ya, kami tidak perlu kemudian minta kepada sadarlah. Perjuangan ini penuh dengan pengorbanan. Perjuangan ini harus kita semangat bersatu untuk menghalau gerakan-gerakan misionaris. Kalau benci kepada Bang Suma silakan, tapi jangan benci kepada api. Api itu adalah suatu kendaraan sebagai pemersatu umat untuk memperjuangkan akidah Islam. Coba lihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun, seperti apa keadaannya Islam di Indonesia. Ketika nanti negara kita semakin berkembang, ya mungkin saja pendidikan agama itu sedikit-sedikit ditambah jamnya atau dikurangi jamnya, bisa jadi. Pendidikan agama dikhususkan kepada lembaga-lembaga khusus aja, bisa jadi. Sangat boleh jadi itu terjadi ke depan. Lalu kalau kita tidak berjuang, kita tanamkan fondasi, bibit pemahaman apologet Islam dari sejak dini, saat sekarang ini, lalu kapan lagi coba? Kapan lagi? Ya kan? Boleh jadi kita sudah tak ada. Boleh jadi teman-teman pergi duluan, lalu kemudian Bang Suma, atau sebaliknya, Bang Suma belakangan, teman-teman duluan. Boleh jadi. Gak ada yang bisa melihat itu. Iya kan? Nah, oleh karena itu yuk semangat. Jangan cuma mengatakan kami dukung. Kayak di YouTube saya tuh, yang nonton 10.000, yang like 500. Apa ini? Mereka ini ngapain, tidur? Yang nonton 1.400, yang like 600. Berarti saya berpikir, oh yang nonton YouTube saya ini Kristen semua ini. Nonton 10.000, 2 hari kemudian yang like cuma 1.000. Jadi 9.000-nya ini, oh nggak suka rupanya tontonan ini. Jadi 9.000-nya mungkin non muslim ya, sampai mereka nggak like YouTube kita gitu ya teman-teman. Sekira begitu dari saya penyelesaian. Pada intinya, mari kita bersatu semangat untuk memperjuangkan akidah umat Islam dari rombongan para misionaris untuk mengajak teman-teman kita yang awam menyembah kepada bintang timur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Izin masuk host. Ya gimana bang? Ya, untuk teman-teman yang di bawah ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama pendakwah pejuang Islam debat lintas agama apologet Islam Indonesia memberikan apresiasi kehormatan bagi pejuang dialektika Islam Indonesia yang telah berdedikasi berpartisipasi dalam menyiarkan ajaran tauhid samawi dan memberikan edukasi kenyamanan serta memperkuat akidah ukhuwah iman umat Islam di baik dalam bentuk live terbuka, video dan komentar positif. Kami Apologet Islam Indonesia mempersembahkan anugerah Apologet Award dengan nominasi-nominasi sebagai berikut. Nominasi Komal Live Terakademik, Komal Terseram, Komal Tergokil, Mualaf Terakademik, Mualaf Tercerdas, Apologet Muda Terkeren, dan Moderator Terasik. Vote dan vote kandidat yang segera dan dengan membuka situs Mesiah.org Mesiah.org di Google sekarang juga ya. Voting Anda menandakan bahwa Anda mencintai pejuang dakwah Islam dan menentukan pemenang dari beberapa nominasi. Sekali lagi saya beritahukan dengan cara ketik Mesiah.org di Google. Sekarang juga lanjutkan. Sekian, terima kasih, stay tune. Aku sambung. Luar Hadiah menarik. biasa. Hadiahnya sudah terkumpul lumayan banyak. Apresiasi untuk mereka anak-anak muda yang berjuang mencoba untuk mengikuti jejaknya Bang Zuma, mengikuti jejak-jejak kami, jejak saya, jejak Bang Handi dan Pak Sugi. Insya Allah sudah banyak sekali hadiah bertaburan. Ada tas, ada skincare, ada uang, dan ada tablet. Dan siapakah yang mendapatkan hadiahnya nanti lihat tanggal 17 Agustus, karena ini murni acara mendadak spontanitas untuk memperingati 17 Agustus dan juga untuk mengapresiasi teman-teman yang mereka ada yang diapi, ada yang tidak diapi, tetapi mereka juga sama berusaha untuk membentengi akidah umat dengan kemampuan dan keterbatasan mereka, seperti anak-anak muda seperti Daman atau Alfi atau mereka-mereka yang berjuang sendiri, walaupun mereka nggak sering dengan Unirifa, mereka nggak sering dengan Bang Zuma, nggak, Bang Jibril nggak termasuk yang muda, termasuk yang udah tua. Jadi yang insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat pas tanggal 17. Bukan berarti kami membanding-bandingkan, ini murni dari netizen memberikan apresiasi dan juga untuk memperkenalkan website Unirifa, di mana website itu didedikasikan untuk para apologet mendokumentasikan jawaban-jawaban mereka di sebuah website situs. Nanti kalau seandainya antum nggak ada lagi tuh cerita-cerita begini, Bang saya tadi masuk ke roomnya Joseph dihajar babak belur, nggak ada, karena antum ketika saya mau diskusi materinya apa, tauhid dan tritunggal, lihat di website itu sudah ada lengkap bagian tauhid satu file, tritunggalnya satu file. Pertanyaan nanti pun kita tuliskan pertanyaan yang tidak pernah terjawab selama 1500 tahun. Contoh, siapa Yesus menurut Yesus? Nah, kalau kalian nggak tahu itu dari Bang Zuma, maka itu adalah pertanyaan Bang Zuma yang tidak pernah terjawab sampai sekarang ini oleh umat Kristiani. Sebenarnya jawabannya ada, tapi mereka tidak mampu menjawab itu. Karena kalau mereka jawab, mereka akan menunjukkan bahwa mereka mengingkari jawaban mereka. Klik di Mesiah.org, di mana ini website yang insya Allah seandainya di website ini ada masukan secara finansial, kami dari pihak Mesiah.org akan memberikan persenannya kepada APII. Ya, maka aku bilang tadi donaturnya nanti API bukan cuma Bang Zuma. Aku insya Allah doakan aku ya, bisnis tas aku sukses dan sekian persennya akan melesat langsung ke rekening APII. Begitu juga dengan nanti Bang Jibril, dia punya usaha apa, insya Allah dia akan support API karena dia orang dalam. Jadi kita lebih baik orang dalam, kita yang jadi donaturnya. Jadi kita tidak manja, kita tidak butuh, bukan tidak butuh orang lain tidak, tetapi kita mau menunjukkan bukan kalian saja kok yang insya Allah berbagi harta di APII, tapi juga kami gitu. Saya kan belum mampu nih, tapi insya Allah saya dimampukan oleh Allah dengan perjuangan saya berjualan tas gitu. Jadi kalian nggak, teman-teman semua yang duitnya berlebih, nggak perlu kasih Uniripa uang sekian-sekian, nggak perlu, karena itu memanjakan saya dan itu nanti pun tidak bagus. Lebih baik support bisnis kita, skincare-nya Bang Zuma, tas saya, mau jadi resellers aku juga boleh. Nanti insya Allah dari sekian penjualan akan melesat masuk ke APII insya Allah.
Dan itu juga bukan cuma tas, insya Allah akan ada produk-produk lain seperti baju. Kakak jangan main-main, baju, jilbab ataupun legging gitu ya. Jadi teman-teman mohon supportnya untuk supaya kami yang apologet ini juga memiliki bisnis dan juga bisa memberdayakan para apologet lain. Contoh Alfi saat ini masih muda sekali. Alfi itu bisa jualan apa aja. Misalnya Alfi bisa jualan rendang kering uni atau apa. Silakan tampilkan di website itu. Sekali kita promosi, Alfi juga ikut di situ. Websitenya mesiah.org. Ya, di situ udah ada all shop-nya. Ketika kalian klik mesiah.org, kalian akan diarahkan ke all shop. Di situ ada Bang Zuma Store. Nanti skincare-nya Bang Zuma di situ. Sekarang memang belum, karena aku masih nunggu dari Bang Zuma nih spesifikasi tonernya. Misalnya tonernya terbuat dari ini, misalnya gitu. BPOM-nya ada, mereknya ini, harganya segini. Nah itu ya. Dan insya Allah website ini bukan hanya akan beredar di Indonesia, dan alhamdulillah informasi terakhir aku dapat dari admin, mesiah.org sudah terinjek di Google. Sudah terinjek itu maksudnya udah inilah, karena pertama buka tuh langsung naik banget, alhamdulillah. Nanti kalau ini sudah di Eropa sudah terini, maka produk-produk kita yang di Indonesia ini bisa kita ekspor ke luar juga. Alhamdulillah. Dan insya Allah produk Uni, brand Uni Rifa itu insya Allah akan register di Eropa. Jadi kalian beli tas itu bukan merek Indonesia tapi merek Eropa, walaupun bikinnya di Indonesia. Nanti insya Allah sama aja, produk-produk luar kan bikinnya di Indonesia, nanti mereka bawa keluar, lalu yang beli orang kita, aneh kan? Mending langsung ownernya aku orang Indonesia sih, brandnya aja register di Eropa, tapi tetap ini akan kita pasarkan di Eropa dalam dekatnya, sesingkat-singkatnya insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau niat kita karena Allah, pasti Allah akan bantu kita, dan itu akan aku udah rasain insya Allah ya. Itu aja mungkin dari aku. Makasih yang lain. Baik. Dengan ini Alfi juga menyatakan gugurlah tanggung jawab Alfi untuk bertegur sapa. Sekarang kita balik ya. Mohon untuk teman-teman Muslim kita naikkan dulu teman-teman diskusi kita dari pihak kekristenan. Ntar di lain waktu kita bisa bertegur sapa lagi. Ya, baik Mbak Ani. Iya, terima kasih ya waktunya Mbak Ani. Terima kasih ya Mbak Ani ya. Untuk waktunya ya, untuk saudara-saudara kita mohon bantu doanya ya, sebabnya ini aku lagi ngejagain dua anak saya yang lagi direbutin sama neneknya yang mau ditarik ke sana. Terima kasih host untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bre, cukup. Monitor. Bang Bre, selamat siang. Bang Bre. Bre. Dalam itu ada nonis, naikin aja Bang sama Alfi. Ada nonis. Halo, assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Muslim Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang terakhir sebelum kita approve kapir-kapir yang di luar sana yang request Bang? Silakan Bang. Nah, ini saya kira rom lintas agama, cuma khusus orang kita aja ini Bang ya. Oh ini baru mau dirubah fungsi Bang setelah Abang. Oh, kalau begitu nggak jadi deh saya nanya. Kalau sesama Islam nggak usah. Siap. Terima kasih waktunya dan supportnya Bang ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini room kita buka untuk debat lah, untuk diskusi ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari kemenan. Saya Kaisar Nero Claudius, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat semuanya. Jangan lupa di follow akun host dan narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Oten, penyembah knalpot Mio, penyembah kardus Indomie, dan yang mengimani kaleng kongguan. Kalau naik kalian itu naik ke komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Untuk saudara-saudara terkasih yang mau naik, jangan tantrum, jangan kesurupan serangan jantung, gangguan kejiwaan. Diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, catat, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika, palesi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Dengar, narasumber di atas memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi.
Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang kalian menerima dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Stay tune. Luar biasa, Masya Allah. Dengan ini Room Alfi kita buka sebagai room dialog lintas agama ya teman-teman ya. Dan mohon untuk narasumber muslim yang di atas standby. Alfi minta dan Bang Kesanero mohon dimoderatorkan. Kasih dan Bang Bang Zuma Keser ya. paparkan kajian dulu deh. Jadi kajian Bang Zuma hari ini apa? Nanti kalau mau ditanggapi non muslim suruh mereka izinkan mereka naik. Umat Islam ditahan ya. Umat Islam jangan naik dulu karena kita fokus untuk kajian komparasi religion. Insya Allah Bang Zuma mungkin punya materi yang harus disampaikan. Nanti teman-teman non muslim kalian punya hak untuk menyanggah, punya hak untuk mempertanyakan, punya hak untuk membela keimanan kalian, punya hak belajar kepada kami yang ada di sini. Bang Zuma mungkin mau langsung materi, Bang Zuma, pemaparan materi, Bang. Ya, makasih banyak atas ini penghargaan buat saya ya untuk memulai materi kita. Saya mengangkat Al-Quranul Karim surah An-Nisa tentang penyaliban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Hanya karena ucapan mereka dihukum. Mereka dihukum. Ucapan tentang apa? Ucapan tentang penghujatan mereka terkait dengan Nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang datang mengajarkan tauhid, mengajarkan kerasulan dirinya, tetapi kemudian mereka berupaya menolaknya, bahkan mereka membuat makar untuk melakukan tipu daya, saksi-saksi palsu untuk sekedar melampiaskan syahwat mereka, nafsu mereka, agar supaya orang ini menjadi korban, ya, menjadi tumbal, menjadi sesajen di atas pohon untuk dosa-dosa mereka. Nah, ada hal yang menarik teman-teman, karena kita membahas tentang kristologi ya. Kristologi artinya materi-materi yang terkait dengan kekristenan. Dalam hal ini untuk mereka jual demi untuk memurtadkan orang Islam. Kita lihat di dalam kitab mereka, di dalam kitab Matius 23. Itu kalau kita rajin membaca, telaten membaca, suka membaca, silakan sahabat-sahabat muslim yang dibawa, lihat di Bible, yang sudah pernah beli Bible, Matius 23 nomor 1. Jadi Matius 23 nomor 36 itu, di situ konon ceritanya Yesus berkata, ini masih tataran Yesus yang belum terangkat ke langit, belum bercampur dengan ajaran dari seberang. Ini masih murni ajaran beliau. Apa yang dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi Yesus itu ketika mengumpat, ketika kemudian Yesusnya itu memaki, Yesusnya itu mengutuk, kutukannya, makiannya, caciannya, hujatannya, penegasannya, pengajarannya itu bertitik tumpu kepada orang yang sezaman dengan dirinya. Itu dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini apa? Hai kamu ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Siapa yang kemudian dihujat dan dinistakan oleh Yesus di sini adalah mereka yang kemudian menjadi keturunan daripada para penyalib nabi-nabi. Saya ulang, Yesusnya mengutuk manusia menjadi ucapan yang tidak asing bagi kita ketika kita membaca Bible. Apa itu? Hai kau ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian itu dari hukuman neraka? Sebab itu, lihat,
Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu, saya ulang, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak Bereknya. Jadi Zakaria yang dimaksud ini bukan ayahnya Yohanes Pembaptis, tapi yang dimaksud di sini adalah cucunya Nabi Ido. Jadi Nabi Ido itu punya anak namanya Bereknya, Bereknya itu punya anak namanya Zakaria. Nah, dari situ Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian mau meluputkan dan bisa menghindarkan diri kalian dari hukuman neraka? Tidak mungkin. Itu disebabkan karena kalian telah menyalib nabi-nabi. Nah, bagaimana ini? Yesus mengatakan keturunan Bani Israel yang adalah keturunan penyalib para nabi itu tidak akan mungkin luput dari neraka. Lalu bagaimana dengan saudara Kristen yang justru beriman, percaya bahwa keselamatan ada karena adanya penyaliban? Nah, ini bahaya ini. Silakan saudara-saudara, adik-adik saya yang ada di sini, kalau ada saudara Kristen kita yang ingin kemudian berani membahas ini, bagaimana Yesus mengatakan orang yang percaya kepada penyaliban adalah kerutunan, ada gara-gara noise ini, kerutunan, keturunan, keturunan ular beludak. Mereka semua tidak akan pernah lolos dari api neraka. Itu pengucapan Yesus akan ditanggung oleh angkatan ini. Artinya angkatan Yesus keturunannya adalah keturunan ular beludak, tidak lolos dari neraka karena mereka melakukan penyaliban. Subhanallah. Silakan. Terima kasih Bun, kopinya Bun. Bukan kopi nih, saraba. Ini kita sapa nih, anak rantau. Alhamdulillah. Anak rantau, tadi maaf saya saya mute karena noise sekali Anda. Anak rantau. Anak rantau. Anak rantau. Waduh, jadi berhala juga dikira gereja kali di sini. Anak rantau. Oke, nggak ada. Siap. Tadi dia berisik amat ya. Iya, bukannya. Rupanya hanya ingin mengganggu. Mantap. Ini kita lagi nunggu respon ini. Rudi Pasarebu. Waduh, nih kayaknya. Pak Rudi. Ya. Ini kepencet apa bagaimana nih Pak De? Apa pada takut nih sama narasinya nih? Apa gimana nih? Kita bingung. Suara saya minum saraba kedengaran nggak? Waduh. Enggak Bang, suara Bang pasti ya kedengaran. Aman Bang. Ini kan? Ikut berasa. Ikut berasa. Nggak kedengaran tadi. Ngeri. Aduh, siapa lagi tuh seruput. Host, izin host mau bikin kopi sebentar host ya, 10 menit, 15 menit. Katanya nggak kedengaran. Siap. Dong. Kalau di tempatku tuh namanya saraba. Apa bilangnya ya kalau di luar kota Makassar ini ya? Tua, serabi. Bukan. Jahe campur gula merah. Bantrek. Enak kali lah. Suara saya semakin bagus ini. Tes. Pelan. Hoi, tes. Tes. Wis, merdu. Serak-serak becek ya. Udah bisa. Suaranya udah bagus. Ayo, yang mencintai penyaliban naik. Ayo, kita hantamkan kau dengan sumpah serapannya Yesus. Ayo, lanjut. Dimohon untuk teman-teman muslim ditahan dulu ya, requestnya teman-teman ya.
Ini Sigaur Dodak. Selamat siang, Sidaur. Sigaur. Sigaur. Nih kita jadi kayak karkol di ITC Mangga 2 nih. Kepada Bapak Sigaur, pada Bapak Sigaur. Itu dengan hormat dipersilakan. Penumpang dengan nomor kendaraan DD 223 sekarang sudah mau berangkat. Dipersilahkan para penumpang naik Miki, mau naik oto dengan kendaraan DD 223 sekarang sudah mau berangkat. Panggilan yang kedua kepada penumpang-penumpang tujuan Tanah Mengkendek Dede dengan nomor kendaraan 223 mau jalan naik Miki. Mau jalan. Ini siapa ini? Aduh. Halo Bang. Bang pada mulai logos. Halo. Selamat siang. Wah, ngopi. Nggak ngajak-ngajak pula ngopi ya. Ada lagi nggak tuh Bang Jibril? Ini kita lagi tunggu nih. Ada muslim nih. Mukbang SM. Teman-teman muslim, ya kita sesi sapa menyapanya udah tadi ya teman-teman ya. Udah sejam hampir. Sekarang kita fokuskan ke tema materi dulu ya teman-teman ya. Ditahan dulu requestnya teman-teman. Tapi mohon maaf nih sekali lagi. Insya Allah di waktu kemudian kita buat lagi sesi sapa menyapa Bang Zumanya. Pengumuman yang belum sunat naik. Panggilan ketiga kepada penumpang dengan tujuan Kota Mengkendek, kendaraan dengan nomor DD 227 dengan merek Bintang Timur arah menuju selatan Kota Makassar, dipersilakan menaiki kendaraan tersebut sebab kendaraan sebentar lagi mau berangkat. Kepada penumpang-penumpang yang kami maksud, silakan naik Miki, mau jalan oto. Terima kasih. Di Mukbang SMR. Selamat siang. Ini saya bentar lagi beneran nih jadi ini nih. Waduh. Dong materi ya. Oh, ini mau pemaparan materi, boleh? Ya, silakan Dek, silakan. Nih, Alfi besarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih buat support teman-teman muslim yang luar biasa di belakang layar, acara spontanitas yang cukup menarik perhatian teman-teman muslim. Insya Allah next acara kita akan ada DPW APII Award yang programnya bagus, diapresiasi nanti. Insya Allah kita tunggu izin dari Panglima kita Bang Zuma aja nanti. Terus gini, aku sendiri punya materi yang ingin aku sampaikan kali ini tuh relate sih dengan yang selalu disondingkan Bang Zuma, bahwa selama ini ajaran teman-teman Kristiani ini adalah ajaran sinkretisme antara ajaran pagan yang mencatut ajaran orang-orang Bani Israel, atau lebih ke pengajaran-pengajaran dari para penyesat-penyesat yang membawa konsepsi pribadi. Teman-teman, aku langsung aja paparkan materi yang bisa kalian dapatkan di website aku di mesia.org ya. Jadi aku sekarang kalau mau paparin materi udah ada ininya, nggak perlu buka websitenya orang lain, punya sendiri udah ada. Ini tema aku adalah Tauhid dengan Tritunggal. Jadi ini adalah materi diskusi tentang Tauhid dan Tritunggal. Mari kita bahas tentang Tauhid dan Tritunggal ini, dan ini ada tentang kitab suci. Jadi ini kita bicara esensi-esensi dulu. Kalau kita lihat nih ya tentang Tauhid di sini, aku ambil literasinya dari beberapa kalam ulama atau perkataan para ulama yang ada
buku, ada kitab, dan di sini kita akan bicara dulu tentang esensi definisi dari kata tauhid atau esa. Esa ini bukan bahasa Islam, bukan bahasa Kristen, tapi bahasa Sanskerta. Ya, esa ini artinya apa? Tunggal, satu. Dan kalau kita bicara mengesakan, artinya menjadikan, menganggap bahwa ada satu Tuhan. Nah, ini umat Islam lakukan dan terapkan sesuai dengan yang di dalam hati. Tidak ada kita ketika menyekutukan Allah, itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Nah, tauhid sendiri memiliki landasan pijakan yang sangat fundamental. Ini ada di sumber primer, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Yaitu apa? Berada di dalam ayat-ayat yang sangat-sangat mudah, bahkan sangat gampang dihafal oleh bahkan anak kecil sendiri, seperti surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada perintah mengatakan bahwa Allah itu adalah entitas yang satu-satunya ilah yang layak disembah. Ini dasar hayat fundamental di dalam agama Islam. Nah, dan tidak ada ayat ini tidak ada pembandingnya di dalam agama lain. Perintah yang eksplisit seperti ini merujuk kepada Tuhan yang mereka maksud. Sebenarnya ada dalam kitab mereka perintah seperti ini, tapi mereka tidak mengikuti apa perintah yang ada dalam kitab mereka. Contoh, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Itu ada, tapi umat Kristiani tidak memahaminya sebagaimana perintah Yesus, tapi malah menjadikan Yesus Tuhan yang satu dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Maka saya anggap itu pengingkaran, ya, pengingkaran pernyataan, menafikkan. Nah, kategorinya mereka mengkufur, menutup diri dari kebenaran, dan mereka juga menafikkan. Jadi kalau ibarat kata istilah umat Kristen ini udahlah kafir, munafik, jahil, kemudian fasik, zindik, banyak. Makanya mereka layak di neraka jahanam kalau mereka mati dalam keadaan masih kafir kepada Allah. Nah, yang kedua adalah ayat yang eksplisit ada di dalam Al-Quran terkait pengajaran tauhid, itu adalah dalam surah An-Nisa ayat ke-171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya dalam ini maka para ulama menekankan di sini dalam tanda kurung, ini maksudnya adalah diciptakan. Ruhullah itu bukanlah Allah, kalimatullah bukanlah Allah, baitullah bukanlah Allah. Ini selalu jadi syubhat klasik, ya, bahwa ruhullah artinya Allah adalah ruh. Nah, ini sama seperti sepatu Unirifa, bukan berarti Unirifa adalah sepatu. Hal-hal seperti ini tidak dipahami oleh umat Kristiani karena keterbatasan mereka dalam ranah ilmu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada perintah untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu Maha Esa, ya. Allah itu Maha Esa. Di sini menggunakan kalimat Al-Wahid. Jadi Allah itu Ahad dan Wahid. Allah itu punya dua asma, Al-Ahad dan Al-Wahid. Kalau kita merujuk nanti dalam iman Kristiani, Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu Heis dan Monos. Bukan berarti Tuhan itu jadi jamak. Sama dalam bahasa Ibraninya, Tuhan itu Echad dan Yahid. Begitu. Nah, lalu di sini pemaparannya akan ada retorika dari aku sendiri. Teman-teman boleh membacanya. Dan ini adalah materi komparasi langsung, ya. Dan data-datanya sudah saya cakupkan di sini semuanya. Hadis-hadisnya dan Al-Qur'annya. Dan yang perlu diingat adalah kata tauhid ini bukan kata yang baru muncul 100 tahun yang akan datang setelah Nabi Muhammad wafat. Tidak. Tapi Nabi sendiri mengucapkan kalimat tauhid ini. Nah, ini perintahnya ketika Mu'adz bin Jabal dalam Sahih Bukhari nomor 6824 nih. Nih, di sini dijelaskan nih. Telah menceritakan kepadaku, memberitahuku Abdullah bin Abu Al-Aswad, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Al-A'la, sampai kepada Ismail bin Umayyah dari Yahya Muhammad bin Abdullah bin Syaifi. Ia mendengar Abu Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, Nabi berpesan. Nah, ini pengajaran. Artinya ada sampai dari Nabi kepada sahabat, ada sanadnya. Signalku jelek ya, Banjib, suaraku hilang? Enggak. Aman. Hilang nggak suaraku? Aman. Aman. Jadi wahai Mu'adz, kamu mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama
Ini yang kami lakukan, Bang Zuma, saya, para apologet. Ini yang kami lakukan. Materi yang pertama-tama yang kamu sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini pengajaran. Oh, itu kan cuma terjemahan. Mana ada ayyuwahidullah. Ayyuwahidullah itu artinya. Jadi tauhid itu sudah dilafazkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian konklusi dari pemaparan saya adalah hal yang tidak akan bisa dicapai oleh umat Kristiani, bahwa konsep tauhid adalah konsep yang jelas asal mula usul muasal, pengajarannya berasal dari dalil Al-Quran dan hadis, dan kata tauhid diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu poinnya. Maka kalian akan mendapatkan perbandingan langsung dalam website ini, yaitu tentang Tritunggal. Nah, ini saya ambil dari beberapa, ada Magnum Opus dan juga jurnal ilmiah dari STT. Saya tampilkan di sini. Nanti teman-teman akan ketemu nih. Ini ada footnote ya, ada kalian ketemu sama jurnalnya, dicontoh nih. Nah, ketemu jurnalnya di sini. Nomor 3 nanti di sini nih. Nih. Dari Tunggal Kebenaran Alkitabiah dalam Jurnal Teologi Agama Kristen volume 15 nomor 1 April halaman 17. Oh, kalian mau linknya, klik linknya di sini. Nanti kalian akan ketemu nanti si ekonya, nanti akan bertemu dengan jurnalnya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tentang Tritunggal. Mari kita baca apa kutipan yang ada di dalam. Secara teknis, kata Trinitas atau Tritunggal baru digunakan oleh salah satu bapak gereja Afrika Utara, Tertullian. Pertanyaannya, apa kaitan Tertullian dengan Yesus? Tidak ada, nggak pernah ketemu. Ya, bentar ya, sedikit lagi biar nggak gantung sebelum kita sapa yang tamu yang baru masuk. Kemudian di dalam sebuah pendapat para scholar, ini yang lebih mengejutkan. Rumusan Trinitas yang final adalah apa yang dikenal sebagai Credo Athanasius sekitar tahun 500 Masehi, yang sebetulnya bukan ditulis oleh Athanasius. Ngambil punya Athanasius tapi bukan dia yang nulis, karena dia wafat tahun 373 Masehi. Credo itu pada dasarnya menekankan una substantia tres personae, satu zat tiga pribadi. Rumusan ini diterima sebagai akidah resmi gereja Katolik dan beberapa gereja Protestan menurut Hupo Dio 2003. Jurnalnya ini ada nih, kalian bisa cross check. Di mana kalian bisa menemukan itu? Fanny Yapi Markus Kaseke, Subordinasionisme Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralism, dalam jurnal Missio Ecclesiae volume 10 nomor 1 tahun 2021 halaman 73. Kalian cross check, ini jurnalnya aku baca. Jadi tidak ada kaitan antara ajaran Tritunggal dengan Yesus. Jelas di sini dua argumen ini membuktikan bahwa Tritunggal bukan pengajaran Yesus dan juga pengajaran Matius, Markus, Lukas. Mungkin begitu. Itu dulu poinnya. Silakan disapa dulu Alfi dan Bang Jibril, tamu-tamu yang baru masuk. Silakan Bang Jibril. User 911. Selamat siang. User. Waduh, ini yang naik. User, tadi saya mute. Kamu ini. Oke, user diam dulu deh. Nath, selamat siang, Nath. Kepada pemilik mobil Avanza putih, turunin aku ya ini. Kalau aku nggak mau turun caranya. Rasio, selamat siang. Lah, dia ngomong. Naik cuma minta turunin nih Bang Rasio. Lah, aku cuma Tuhan gue ngadu. Ini user sama Nath udah, nih naik aja dikit ya. Saya kayak ngomong sama Haji Bolot. Selamat siang. Nih. Ini Haji Bolot sama Malih nih. Buka mic-nya Bang. Coba undang mereka buka mic-nya. Jangan-jangan mereka nggak bisa lagi. Assalamualaikum Ustadku, Bang Andre.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, guru-guruku semua, ustadz-ustadzku. Waalaikumsalam. Tengok Muslim pasti sapa langsung jawab gitu. Ini Tritung kok beda sendiri nih. jadi berhala. Kalau berhala kita tinggal minta sama Katolik. Makasih ya. Mana ini? Ngomong maju. Enggak, biasanya mereka nih naik cuma untuk nge-mute, nge-report room doang. Itu yang gak enaknya gitu. Turunin aja kalau gitu. Soalnya impact dari tamu room itu lebih, impact dari reportnya tamu room itu lebih ditanggapi. Ini saya sambil di sini bisa sambil kerja loh. Masa Sama, aku juga sambil kerja loh. Bang Zuma aja sambil pargo itu. Ini ada 1.200, kalau 10%-nya aja ada 120 nih mestinya kapir-kapir. Masa nggak ada 1-2 yang naik yang bisa ngobrol santai gitu di sini gitu. Nih ada Bang Mr. Dede. Rasio naik lagi. Tadi minta turun. Mr. Rasio ngapain sih? Mau udah nih, jangan kalau. Halo Bang Dede. Selamat siang. Halo Bang Dede, selamat siang. Dor. Ini kan kayak ngomong maji bola. Ini orang-orang pada request HP-nya ditinggalin gitu ya. Habis nge-request terus ditinggalin HP-nya tengah jalan gitu. Itu dia. Ini jangan-jangan Dana. OVO. Ya Allah. Dana. GoPay. Ya. Pada kenapa nih orang-orang? Kalian ada apa Kristen? Kalau ada depresi gitu, ke psikolog dulu lah. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Ya Muslim Pak. Nah di sini saya mau sebentar aja ya. Saya bertanya, kan saya debat di diskusi di tempat lain, kan saya bilang ke Oten, katanya Yesus itu adalah mengikuti kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat membuat patung tidak boleh. Jangankan menyembah, membuat patung aja tidak boleh. Kenapa di Kristen itu salib itu disembah Kak? Padahal kan di dalam kitab Taurat itu dilarang membuat patung. Jawaban mereka nggak nyembah. Nah, mereka nggak nyembah bang. Itu cuma simbol, sama kayak pagan-pagan itu. Pagan-pagan itu kan nggak nyembah patung Zeus juga, tapi simbol doang sebagai simbol dewa Zeus gitu. Kalau dewa Zeus tuh terlihat bisa didrapa, bisa diterawang gitu bang ya. Terima kasih waktunya bang Diwan. Tapi sedikit dong aku kasih ini si Diwan nih bentar Bang Jibril. Ini kita ini Jack Mangrove nih mungkin kapir nih. Oh Jack nih udah. Ya udah. Enggak, Diwan banyak belajar dulu aja deh ya sebelum debat-debat. Waduh Rasmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Jack Mangrove dari Aceh Singkil. Muslim bang? Muslim dari Aceh Singkil, Tulen. Iya. Siap. Saya sangat kagum sama Bang Juma ya. Salam buat Bang Juma. Mantap. Ya. Itu sama Umi ya. Saya mau tanya sedikit aja nih. Uni bang, Uni. Ya, Uni Rifa nggak nikah sama abahnya abang kan? Kalau bahasa kami Uni itu kakak. Oh iya, Sama, bukan sama. Umi. Umi. Orang Padang ya? Iya. Oh iya orang Padang, orang Singki ya. Masya Allah. Iya, apa Bang Jack? Itu mau tanya seketek Kak, cincin kakak. Rendang tunjang cie. Cincin. Apa? Tentang cincin Kak Uni dua. Mangalo bertanya soal cincin Uni ya apa aja kau? Enggak, apa maksudnya? Apa maksudnya nih? Mangga di jari telunjuk banal tak ya? Oh enggak ada, iseng aja. Kadang ngupil kan biar lihat orang ngupil gitu. Oh itu ya. Jadi nggak masuk semua, jadi ketahan sama. Jadi ketahan sama cincin. Kalau nggak saya takut biasanya sampai ke sini nih, sampai ke dalam. Soalnya saya kalau ngupil sampai ke mata keluarnya. Jadi saya supaya nggak biar cincinnya nggak. Ini apa sih? Saya mau nunggu oten apa berani
ini nggak naik di sini. Waduh. Siap. Makasih waktu dan supportnya Bang ya. Bang Oke, Jack. Bang. Siap. Assalamualaikum. Saya juga nunggu yang mau ngeletakin cincin di jari manis, Bang. Bang, Waalaikumsalam. saya juga nunggu yang mau ngeletakin di jari manis, Bang. Itu juga kan. sih. Iya makanya. Ini Bang Kurnia, monitor Bang Kurnia, selamat siang. Ada aja pertanyaan abang. Bang Kurnia, M Kurnia, selamat siang. Bang Kurnia, assalamualaikum. Oke, dalam hitungan ketiga nggak ada respon ya? Oke, 3. Sebelum masuk ke Bu Rasmi, Alfi minta tolong nih sama teman-teman muslim di bawah, tolong ditahan dulu ya request naiknya ya. Soalnya sesi kita sapa menyapa Bang Zumanya udah dibuka tadi teman-teman. Gitu. Sekarang kita buka dulu ya room dialognya, kita fokus dulu. Tolong ditahan ya teman-teman ya. Ntar di akhir kita buka lagi deh insyaallah. Ya, silakan Bu Rasmi. Buka mikrofonnya Bu Rasmi. Mungkin mau syahadat nih. Bu Rasmi, gimana? Rusmini, selamat datang Rusmini. Rusmini, silakan dibuka mic-nya Rusmini. Mak, ngilang dia. Lagi masak babi Bu kecap Rasmi, kayaknya. kami kangen sama ini kicauan Bu Rasmi. Mana dia? Kok hilang? Aduh, ini ada apa nih Rasmi? Apa nih? Rusmini terpental. Reva Baim Bintang jualan ini. Itu pasti muslim, saya nggak naikin ya, maaf ya, Afwan. $1.300 loh, 10%-nya 130 loh kafir di sini. Masa? Kita ngobrol-ngobrol santai aja kalau takut banget sama Bang Zuma, sama Bunda Rifa, sama Bang Moto. Ini ada Bang Moto yang baik hati dan tidak sombong. Enak saya jadi hakim garis saja. Saya jadi hakim garis saja. Alfi mah penonton doang. Nah, ini Bu Rasmi. Bu Rasmi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana? Bu Rasmi, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diajak taruh, ada yang mau diajak berantem di sini, silakan. Bu Rasmi. Ya, aku hanya mau itu topiknya siapa Yesus menurut Yesus gitu ya. Menurut Yesus, dia adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu. Yang kedua, Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. Ya. Dan ada juga di Yohanes 4, kata Yesus kepadanya, akulah dia, akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan kamu. Ya, itu saja 3 ayat kukatakan kepada kalian. Siapa Yesus menurut Yesus? Di situ ada pengakuan Yesus ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rasmi atas pemaparannya. Ya, silakan dari pihak Muslim ditanggapi Bang Zuma atau Uni, Bang Jibril, Bang Moto. Bang Zuma monitor. Ya, ada nggak ucapan Silakan, Bang Zuma. Yesus, akulah Tuhan pencipta alam semesta? Ada nggak? Kalau yang tadi itu kan cakupannya aku utusan Tuhan, aku Mesias. Kita nggak butuh itu karena umat Islam mengimani adanya utusan Tuhan dan adanya Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Pertanyaan ini kan sederhana. Siapa Yesus menurut Yesus? Karena kenapa? Di Kristen, Yesus menurut Kristen adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ada nggak ucapan Yesus,
yang membenarkan iman Kristen, yang membenarkan kepercayaan Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ada enggak? Kalau di kitabnya orang Yahudi kan jelas sekali dikatakan, Yesaya 45 nomor 5 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 nomor 6, Akulah Tuhan pencipta alam semesta, tak ada Tuhan selain daripada aku. Nah itu Tuhannya Yahudi. Yesus ada nggak ucapan seperti itu? Silakan. Oke. Ya, kita harus mengerti Allah pencipta itu adalah Allah roh, ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Bentar dong. Dan Yesus adalah roh Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi kalau Yesus bukan mencipta, tetapi roh yang di dalam tubuh Yesuslah yang mencipta. Begitu. Roh yang di dalam tubuh Yesuslah yang Tuhan pencipta. Itu karangan Kristen. Saya tidak sedang minta karangan Kristen. Yang saya minta ucapan Yesus kalau dia itulah pencipta alam semesta, ada atau tidak ada? Bukan Yesus sang pencipta, tetapi roh di dalam tubuh Yesus yang sang pencipta. Berarti karena roh dia bukan Allah Tuhan. itu lahir menjadi manusia. Yesus itu manusia. Oke, Yesus manusia. Dah selesai kita ya. Tetapi roh di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan yang dari sorga. Dah selesai, itu berarti harus kita dipahami. Yesus bukan Tuhan, tetapi buka Yesus. Yesaya, nubuatan Yesaya. Tadi kamu kan masuk ke Yesaya. Buka di Yesaya nubuatan kelahiran Raja Damai, yaitu Raja Damai itu adalah Yesus. Itu nubuatan di Yesaya. Apa yang didamaikan Yesus? Kok dia jadi Raja Damai? Yang didamaikan siapa? Yesus datang, apakah Yerusalem, dalam hal ini Bani Israel, berdamai dengan Roma? Yerusalem mengalami kedamaian dengan adanya Roma. Romawi tidak lagi menjajah, tidak lagi menindas Bani Israel, tidak lagi nyetor upeti kepada Bani Israel dengan adanya Yesus. Yesus datang sebagai Raja Damai, pendamai antara manusia dengan Allah. Mati meja. Tidak ada buktinya tuh. Itu kan klaim. Kenapa tidak ada? Karena bentar Juma. Itu kan klaim. Karena yang Yesus, saya tanya, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Itu kan klaim. Dengan saya tidak butuh klaim. Dengan cara menggantikan siksa manusia di neraka. Saya tidak butuh klaim. Kita nggak butuh klaim. Jadi karena Yesus sudah menggantikan siksa neraka manusia di neraka, dan itu membuat manusia berdamai dengan Allah, dan manusia sudah naik ke surga. Yang mengikuti jalan Yesus langsung naik ke surga. Itu artinya perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena sebelum Yesus menebus, manusia dengan Tuhan itu ribut? Karena sebelum Yesus menebus umat manusia dari neraka, manusia itu binasa dalam neraka. Tidak ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Kenapa bisa? Gitu ya? Kenapa bisa? Emang pernah manusia dengan Tuhan perang? Karena Adam jatuh ke dalam dosa. Dan keturunannya mewarisi dosa Adam, yaitu binasa dalam neraka. Di mana dalilnya itu manusia mau Adam? Kutuk yang diberikan kepada Adam ada di Kejadian. Di mana Adam dikutuk? Mana dalilnya? Kejadian Adam, Hawa dan ular dikutuk. Tidak ada Adam dikutuk di Kejadian. Tidak ada. Ada. Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Adam tidak pernah. Ada. Itu fitnah. Ini. Kejadian 3 mulai dari ayat 14. Apa? Coba bacakan di situ. Mana ada kutukan untuk Adam di situ? Di mananya? Coba baca. Di Ayat mananya? 14 ya. Silakan. Yang dikutuk adalah
Tiga-tiganya, ular, Adam dan Nggak Hawa, ada tiga-tiganya dalilnya. dikutuk ya. Nggak ada dalilnya Adam dikutuk. Ada. Ya, baca. Oh, ini mulai dari ayat, mulai Ah, dari mulai ayat. Enggak, mulai bukan bunuh, mulai dari ayat 9, mulai dari ayat 9 ya. Silakan. Di Mana sini dalilnya? manusia itu sudah berdosa ya, sudah memakan buah larangan itu dan ayat 9 nih. Ya, mana Tetapi kutukan? Tuhan Allah mulai ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan Kan? istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Kutukannya mana? Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Di sini Yang saya Adam minta sudah sadar, kutukannya. sudah tahu dia telanjang karena sudah melakukan dosa ya, sudah memakan buah larangan. Sebab itu Kutukan, aku bersembunyi. Firman-Nya, bentar dong, tapi mau buktiin kalau Adam dikutuk. Iya, saya minta bukti kutukan. Di mana Iya, Adam inilah. dikutuk? Adam dikutuk di Dia mana dengar ular dalilnya? duluan nih, dikutuk ular duluan, baru Ular. Hawa, baru ini aku baca kutukannya, aku lagi baca. Iya. Silakan. Nah, kalau tidak ada Firman-Nya kepada kalau yang sampai tidak ada memberitahukan kutukan kepadamu. kepada Adam, ya silakan Kristen untuk Firman-Nya, gulung tikar. siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala itu binatang di hutan, itu dan Adam. dengan perut tunggu dong. Itu Adam. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, itu Aku akan Adam. mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak Mana? duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena Mana? dari situlah engkau diambil, sebab engkau Kutukannya debu dan mana? engkau akan kembali menjadi debu." Kutukannya Itu mana? Ke kutukan Adam ya, mana? kutukan. Kutukan ke Kutukannya ke Adam mana? Kita minta kutukan ke Adam. Mana? Mana? Hai. Kutukannya kepada Adam kan saya udah baca, terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk Adam atau tanah? Sama aja, karena di situ Adam sudah susah payah cari rezeki, sama aja. Mutar Sama sana, aja kan, susah mutar payah cari sini. rezeki. Yang saya minta, Tuhan mengutuk Adam itu tertulis di mana, Cak Ayu? Kok ngarang bebas memfitnah Adam dengan sesuatu yang tidak diperbuat Kan Adam? saya sudah baca Jumat, terkutuklah ada. tanah karena engkau. Yang karena saudara engkau. baca itu tidak Karena ada tertulis. Mana terkutuk Adam? Engkau. Penyebabnya, dengar, penyebab tanah dikutuk adalah Adam.
Nah, Adam. Dan Kamu efeknya katakan dan dengan pengaruhnya kepada Adam, ya tunggu dong. Ya, pengaruhnya tanah dikutuk, pengaruhnya kepada Adam, dia susah mulai payah ngaco. cari makan, cari rezeki. Ngaco. Yang harusnya berlimpah ruah berkat dari tanah jadi tak ada. Itu kutuk kan? Ngaco. Ibaratnya rezeki tak diberikan lagi, itu kutuk kan? Ngaco. Gimana sih? Yang saya minta kutukan Tuhan kepada Adam, yang kau kasih apa? Sayur lontong. Kita minta kutukan Tuhan kepada Adam, selayaknya perkataan Tuhan kepada ular, terkutuklah engkau. Selayaknya Tuhan kepada tanah, mana ucapannya kepada Adam, terkutuklah engkau, ada? Mana? Terkutuklah tanah karena engkau. Ya, tanah yang terkutuk. Tanah yang terkutuk. Dia menerima akibatnya. Kalau tanah yang terkutuk, terkutuk. akibatnya ada sama Adam. Ya sama Justru doang dia ente aneh. terkutuk. Aneh ente itu yang terkutuk tanah, Adam yang kamu fitnah. Agamamu ini agama aneh memang ya. Yang dikutuk siapa? Yang difitnah siapa? Aneh memang kalian ini agama aneh. Ada manusia pertama yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Gara-gara dia justru dibilang sebagai sumber kutuk. Gimana sih orang-orang ini? Bentar-bentar Juma, bisa nggak paham gini ya? Terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa tanah terkutuk? Gara-gara Adam. Ngarang lagi. Loh, kan tadi itu saya baca kan? Itu tadi saya baca. Ngarang lagi. Saya baca kan itu kan? Ngarang lagi. Lo kok ngarang? Gimana sih? Yang saya minta. Ini dengar nih saya baca. Dengar ya, saya baca ya. Yang saya minta. Kejadian 3, dengar. Kejadian 3 ayat 17 ya. Lalu mulai, kan? firman-Nya kepada manusia Maco. itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon ya. Dia juga memakan ya di situ ya. Dan kamu juga memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya ya. Bolak-balik baca Maka kitabnya orang. terkutuklah tanah karena engkau. Gimana sih, paham nggak? Gak ada. Terkutuklah tanah karena Adam gak ada dikutuk. Mana Adam dikutuk? Mana? Tunjukkan dalilnya. Di mana Adam dikutuk? Terkutuklah tanah karena engkau. Dia yang dikutuk penyebabnya. siapa? Yang dikutuk di situ siapa? Mulai ngaco kan? Di dalam Kejadian 5. Dari tadi kan udah kubaca, terkutuklah tanah karena engkau. Iya, tanah yang terkutuk. Yang saya minta, di mana dalilnya Adam terkutuk? Oke. Gini Juma, gini bentar. Kalau kau menyebabkan orang mati, yang dihukum siapa? Kalau kau menyebabkan orang mati, yang dihukum siapa? Kau kan? Sama aja. Dalilnya Bisa nggak nalar dikit? Bisa nggak di dalam nalar Kejadian. Kamu baca Kejadian 3 kan? Ya kan? Kronologi yang terjadi lebih dulu kan? Dengar. Adam terbuat dari tanah ya. Tubuh Adam terbuat dari tanah. Yang dikutuk tanah, sama aja Tuhan mengutuk Adam. Karena Adam itu juga dari tanah ya. Tuhan Allah mengutuk tanah ya. Dan Adam juga terbuat dari tanah. Ya sama saja. Gimana sih? IQ-nya di mana sih? Katanya kamu Ustadz tenar. Mana Ustadz tenarnya? Buktikan dong. Coba kamu baca Kejadian 5 nomor 2. Boleh nggak? Bacalah, baca. Baca dong. Apa? Mana? Baca ya. Yang mana? Kejadian berapa? Kejadian 5 nomor 2. Baca. Kejadian 5 nomor 2. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam
hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki dalam rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Udah? Ya, di situ dikutuk atau diberkati? Waktu Allah menciptakan manusia, memang Allah sudah memberkatinya. Aku buka ya, waktu penciptaan ya, oke? Aku buka ya. Sebelum itu, bentar. Sebelum itu, lo ketawa. Sebelum itu, Kejadian 1, buka dulu ya. Buka dulu Kejadian 1. Jangan dulu kau lari ke Kejadian 5. Ini Kejadian 5 ini sudah terjadi apa yang Anda baca di Kejadian 3. Bahkan di sini sudah disebutkan nama Set. Bentar, Kejadian 1 saya baca ya. Sudah disebutkan nama Enos. Mereka sudah ada di bumi, dan mereka ketika ada di bumi, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Kok jadi ngeyel? Jadi fitnahan iblis agar supaya jualannya laku. Adam itu mewariskan dosa. Maka manusia-manusia cupu ini yang banyak dosa takut masuk neraka, tapi senang berbuat dosa. Itulah kalian suka berbuat dosa, takut masuk neraka, sehingga dosa kalian itu kalian limpahkan ke Adam. Mana ada Kejadian menceritakan tentang anak daripada Adam. Sebelum lari ke Set, tunggu dulu. Sebelum lari ke Set, di situ sudah kita ada ke Adam Enos, dulu. di situ ada Selesaikan dulu Set, Adam. di situ ada Mahalalel, di situ ada anak yang perempuannya juga ada. Di situ diceritakan tentang anaknya, ada Yared, ada Henok. Semua diceritakan. Metusala juga diceritakan, ada Lamek juga di sana diceritakan, dan semua anak keturunan Adam itu diberkati. Shem memperanakan kemudian anak-anaknya yang lain, ada Ham, ada Yafet, semua diberkati oleh Tuhan. Lalu dari mana agama pagan ini mengatakan Adam mewariskan dosa? Dari mana? Hanya sekedar untuk menjual tumbal yang digantung di pohon, kalian memfitnah Adam alaihissalam. Itulah udah agama bisa kamu. Saya sanggah sebentar. Silakan. Sebentar aku sanggah dulu. Oke. Udah kacau dalilmu, udah dibantah sendiri dengan kitab Kejadian ya. Iya, Kejadian ini aku baca Kejadian 1. Tunggu ya, Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas binatang melatas yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan. Jadi cuma ya, sebelum waktu Adam diciptakan, memang Allah sudah berfirman kalau Adam itu akan beranak cucu. Jadi kalau Adam memperanakkan Set itu bukan berkat, itu memang Allah sudah berfirman. Diberkati nggak mereka? Sebelum Adam, tunggu dulu, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, waktu Adam masih diciptakan oleh Allah, memang sudah difirmankan, memang sudah ditetapkan beranak cucu. Jadi bukan berkat, memang sudah itu ditakdirkan beranak cucu. Dalilnya sudah ditunjukkan di sana, diberkati loh. Tadi saya udah baca Kejadian 1 ayat 28. memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Kata Allah kepada Adam. Allah memberkati mereka atau tidak? Iya, itu sebelum melakukan dosa ya. Itu sebelum melanggar perintah Allah. Ya, Allah sudah memberkati di Kejadian mereka. 1:28 Jadi nggak mungkin terus Nabi Allah Adam mencabut alaihissalam takdirnya. diberkati, betul? Tidak mungkin Allah mencabut takdirnya. Memang itu sudah ditakdirkan. Nakal. Jadi Kamu nakal. gimana ya? Memang Nakal. sudah itu ditakdirkan. Sewaktu diciptakan memang sudah ditakdirkan beranak cucu ya. Jadi itu bukan Dalilnya jelas ya, ada. bukan berkat beranak
Kejadian bukan, ya, memang 1 sudah. nomor 28 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, tundukkanlah itu semua, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini jelas Di situ Adam masih diberkati. diciptakan belum melakukan dosa, harus dipahami ya. Cuma di Setelah situ Adam melakukan belum dosa di melakukan Kejadian dosa. 3. Belum melakukan dosa. Pahami di situ belum melakukan Di mana dosa. dia melakukan dosa? Di Kejadian berapa? Kejadian 3 dia melakukan dosa. Kejadian 1 dia 3 diciptakan. melakukan dosa. Dengar dulu. Kejadian 1 dia diciptakan dan diberkati untuk beranak cucu. Kejadian 3 dia melakukan dosa. Ya paham Kejadian ya? 5 dia diberkati lagi. Beranak cucu itu bukan diberkati, memang sudah beranak cucu dia diciptakan. Bukan Kejadian berkat itu cuma, ya. Kejadian 5 1 nomor dia sudah 2. dibilang beranak cucu. Paham Laki-laki nggak? dan Kejadian perempuan. 1. Aduh, Ustadz mana aku pikir. Kejadian 5 nomor 2, beliau diberkati lagi. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, Adam kemudian memperanakan anak laki-laki. Namanya Set. Set kemudian berapa tahun tuh disebutkan tuh? Banyak pokoknya, yang jelas Adam diberkati. Adam tidak pernah dikutuk. Di Kejadian yang Anda baca Kejadian 3 yang dikutuk itu tanah dan ular alias iblis. Ketika Yesus digantung di atas pohon, kalian katakan untuk menebus dosa, maka bukan dosa Adam yang dilepaskan, tetapi dosanya setan, dosanya iblis, dan dosanya tanah. Berarti Yesus mati untuk iblis. Fakta kedua, fakta dua-duanya maksudnya, tanah manusia masih mencari makan, petani-petani masih bertani untuk bisa makan. Kita petani bertani baru bisa makan. Kalau petani nggak ada, orang sekaya apapun tidak bisa makan, karena segala yang kita makan berasal dari petani. Berterima kasihlah kepada para petani. Kemudian iblis masih tetap saja merasuki kalian, tetap aja. Artinya ketika Anda mengatakan kutuk itu adalah untuk menghapuskan kutuk dosa, faktanya iblis malah semakin gencar menyesatkan ke kalian. Jadi kayak mana? Percuma. Bahkan kalau Anda baca Matius 23 di awal, kami di sini sudah menjelaskan kepada kalian. Matius 23 itu kutukan Yesus kepada penyaliban. Yesus mengutuk dengan mengatakan, bagaimana mungkin kalian yang mencintai penyaliban, sedangkan keturunan dari penyalib semuanya tidak lolos dari api neraka. Cuis, mantap sekali. Jadi, ayo teman-teman yang masih bisa sehat, renungkan, pikirkan apa yang tertulis dalam kitab kalian sendiri. Ya, Matius 23 jelas-jelas di sana menceritakan di tata 33 sampai 36 bagaimana Yesus kemudian menyatakan orang-orang kafir tidak akan bukan orang kafir. Dikatakan orang-orang yang menjadi keturunan pembunuh para nabi, penyalib para nabi, itu adalah keturunan ular beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka. Jadi kalian yang bertepuk tangan menikmati hadiah dari penyaliban itu, ya sama aja dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Demikian. Izin azhar dulu sejenak. Silakan adik-adik saya. Alfi, monitor. Ya. Ada. Ini yang request pada muslim semua ya? Itu dia. Ini muslim semua, tolong ditahan dulu teman-teman, soalnya
Tapi mohon maaf nih ya, tadi di awal udah kita buka sesi sapa menyapanya. Alfi ingatkan sekali lagi, ditahan dulu requestnya teman-teman ya. Karena kalau semuanya muslim, kita nggak ada teman dialognya, terkesan monolog tuh. Kita tausiah itu jatuhnya. Namanya tausiah. Tolong ditahan ya teman-teman ya, mohon pengertiannya. Ini ada 13 request. Winano 72 Muslim, Faisal Muhammad Muslim, Tia Tiza Muslim, Mizi Muslim, Imas Titin pakai kerudung Muslim, Lukidul. Ini Anidar nih mungkin nih dari ini nih. Iya, Alfi tahu pada mau nyapa. Tadi Alfi udah di awal udah buka sesi sapa menyapa, silaturahmi. Masalahnya kita udah beralih fungsi nih roomnya teman-teman. Besok kita lanjut lagi ya sapa menyapanya. Halo Bu Anidar. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam. Bu Anidar. Kepada Bu Anidar. Oke, jadi berhala. Saya hitung sampai 200 ya. 198, 199, 200. Kita lihat lagi siapa nih. Budi Darmawan, Bujang Padang Pajang, subscribe YouTube Budi 06 Gaming. Iya, ucapannya Idul Fitri Muslim. Aduh, ini. Sari Welcome Shop, waduh. Dedi Inel, oke, insya Allah kafir. Dedi Inel. Nangis saya bang. Loh, kenapa Mbak Tia? Waduh, kok jadi nangis? Udah nggak usah dipikirin, laki-laki emang gitu. Ya. Nih, mana lagi nih? Raffi Rizaran Sari. Waduh, kita coba deh. Faisal Muhammad. Ini kita kayak ngomong sama Haji Bolot, nggak didengar kita. Tetep aja request, gue heran. Gue tertekan. Oh, ketekan Bang Faisal, ya maaf Afwan. Mau naik saya, hai Bang Zuma. Zulyuni. Jibril, assalamualaikum. Iya Mbak Vijayanti, waalaikumsalam. Zulyuni, selamat siang. Nah kan kayak ngomong Haji. Kalau nggak Haji Bolot. Kenapa yang naik pada kayak akun bot semua ya? Nih Rohimah, kan namanya Muslim Rohimah. Nikodemus, no sekalinya yang datang begini. Ya udah Nikodemus deh. Aduh, nih kita pertontonkan nih. Waduh, lagi di jalan dia itu. Lagi narik. Selamat siang, Bang Nikodemus. Ya, siang. Waduh, gimana Bang? Masih nyembah makhluk? Kenapa? Nyembah siapa? Masih nyembah makhluk? Ya, ininya apa ya? Siapakah Yesus menurut Yesus ya? Iya, kan saya nanya nih Bang, Abang masih nyembah makhluk? Ya, apa yang kita lihat itu kan makhluk itu kan seperti bisa bergerak, hidup itu kan ya. Ciptaan Bang, makhluk itu ciptaan. Ya. Abang masih nyembah makhluk? Ya. Jadi masih. Siapakah Yesus menurut Yesus itu sama aja seperti kita. Apa itu? Siapa saya menurut aku. Hah?
siapa saya menurut aku, seperti kita ngomong begitu kan. Terus? Ya udah itu aja. Oh, tapi intinya berarti abang masih nyembah makhluk ya? Ya, makhluk itu kan sebuah hidup ya, roh itu hidup. Saya menyembah itu juga hidup. Makhluk itu ciptaan bang, abang kenapa nggak upgrade aja nyembah Tuhan bang? Nggak. Nyembah Tuhan bang, penciptanya, jangan nyembah makhluk bang. Iya, roh itu kan makhluk kan, hidup ya kan? Iya, tapi ciptaan kan, roh kan ciptaan bang. Iya, walaupun yang menciptanya tidak mempunyai roh, itu kan nggak makhluk kan, nggak ada kehidupan ya. Ya, jadi kita juga kan, kita nih hidup kan, ada roh kan. Nah, jadi roh itu makhluk. Iya, kenapa nggak nuhanin Tuhan bang? Kenapa nuhanin makhluk gitu loh, ciptaan? Ya, sekarang ini juga kan bervariasi Tuhan itu menurut orang ya. Mampus, Tuhan bervariasi. Gimana bang variasi Tuhan bang? Ya macam-macam. Ini apa? Ya di pikiran orang itu kan bervariasi kan. Ada berbeda itu kan bervariasi kan, beda-beda. Terus bang, coba narasinya abang gimana nih? Abang Kristen kan bang? Saya yakin abang Kristen nih sih bang kalau pola pikirnya begini bang. Ya, jangan melihat ini profil saya itu bahwa identik dengan Kristen ya. Saya tahu saya di luar agama, semua agama ya. Emang agama mana lagi yang pakai salib bang? Kalau nggak Kristen? Ya, itu bagi saya itu buat kenang-kenangan. Memang ada ya. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak pakai ya. Bener-bener ada kan? Itu buat kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Kenang-kenangan Tuhan abang pernah disalib gitu ya bang ya? Ya, walaupun katanya yang diserupakan itu kan ada disalib. Nah, yang ada itu yang benernya kan yang diserupakan. Berarti yang nggak ada itu kan, yang nggak ada disalib itu kan, yang nggak ada orangnya. Ya kan? Enggak, tutupin aja. Keyakinannya apa, Bang? Kayak gini kualitasnya. Tutupin aja. Memang kalau nggak ngomong Mbak Haji Bolot sama Malih gue. Diangkat yang lain biar rame. Bang Nikodemus. Kafir Ini, silakan, Bang. dia akuin dia nyembah makhluk. Selamat siang, Bang Jo. Itu kan guru saya kan sudah nasihatin tentang agama ya. Jadi dinasihatinya agama itu. Bang Jo, selamat siang. Bang Jo, waduh. Ini naik malah ngobrol sama di sana dia. Kalau ngobrol di sana aja lah. Maaf nih. Agama apa dia bang? Ini kafir, si Nikodemus ini kafir. Dia pernah ketemu Tuhan, dia bilang. Bang Niko ini pernah ketemu Tuhan kan? Jangan ya, kalau kafir itu kan saya punya Tuhan nih. Dan punya juga nabi-nabi dan rasul saya. Kalau kalian nggak percaya kan, berarti kalian yang kafir kan? Nggak percaya Loh, Tuhan abang, saya, kan? abang tahu nggak definisi kafir artinya apa bang? Iya, kafir itu diambil artinya aja ya. Kalian kan nggak percaya nih Tuhan saya dan nabi-nabi dan rasul saya. Itu kan kalian kafir kan bagi saya kan? Kafir itu artinya menutup terhadap kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala bang. Ya, itu boleh juga diartiin. Nah, itu definisi kafir bang. Abang kan menutup diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kan? Iya, artinya juga. Ya berarti, jadi jangan marah. Kan nggak percaya nih, ada orang juga nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya, kan itu juga dikatakan kafir kan? Iya, itu kafir. Nah iya, sama aja. Saya punya Tuhan nih, punya nabi-nabi ya, nabi-nabi yang asli dan rasul-rasul yang asli. Kalian nggak percaya, kan kalian kafir. Sama Di aja, mana kan? itu? Di mana itu di kitab abang dibilang kafir itu menutup diri terhadap Ada itu soal jangan lagi ada noda kekayaan. itu kan bahasa Indonesianya bang. Itu kan bahasa Indonesianya. Original teksnya apa itu bang? Kafir bukan? Bukan ya? Di Matius juga ada tuh 5:22 itu ya.
Kalau bicara kafir seharusnya dihadapin di mahkamah agama Nggak ada, ya. nggak ada, Nah, nggak kalau ada, yang berkata nggak ada. jahil kepada Enggak. dia, Ini nggak bisa nih, nggak bisa nih. Di mana kata kafir di Matius 5? Di mana? Nah, Ini saya bukain ya, Bang, ya. Ngomong di mana mau cari Saya bukain ya. Nah, Juma ini kan banyak Alfi nih. aja TB2 ada ready nih Bang Jibril. Oke, siap. Ya. Iya, di mana kata kafir di Matius 5:22? Hidup kita ini terikat dengan darah dan daging. Jangan lari. Di mana Apa kata yang kafir kita di Matius bacain 5:22? Itu kan yang apa kita bacain semua ya. Itu ada Iya. Di mana kata kafir di Matius ingat-ingatan bagi 5:22? kita kan. Nah, itu terikat sama darah dan daging kita. Ini dia udah bohong nih. Ini dia udah bohong nih kawan. Bang Jibril bantu di mute dulu ya. Ya. Siap. Oh, nggak lama-lama ya. Iya, santai aja. Jadi penipuan terjemahan nih Nikodemus ini nih. Jadi di dalam Matius 5:22 itu sebenarnya nggak ada kata kafir tuh. Kalau kita baca baik-baik ya. Nah turun kan, karena dia takut tuh, karena dia udah menyebarkan hoax. Di Matius 5:22 itu tuh berbunyi, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mana kata kafirnya? Gitu. Ini TB yang baru diterbitkan tahun 2023 ya. Nah, kalau Anda merujuk ke LAI 1974, ya ada kata kafirnya. Tapi sesuai enggak sama original teksnya? Kata raka itu. Atau itu pelintiran terjemahan yang disengajakan oleh LAI supaya kalau muslim mengatakan kafir itu seakan-akan kalian tuh mendapatkan citra yang buruk. Ini udah jelas ya, udah dihilangkan oleh LAI itu kata kafir di Matius 5:22. Sekian. Stand by Bang Jibril. Waduh nih. Dia udah ketemu Tuhan nih Wan Filah. Dia cerita sama saya, dia udah cerita dia udah pernah ketemu Tuhan. Habis itu ada roh Nikodemus, makanya nama akun dia Nikodemus. Oke, kita cari pasien selanjutnya. Rohimah, Muslim pasti. Kepencet mungkin. Yuliatmi. Oke, Yuliatmi masih. Selamat sore. Selamat sore. Iya, tertekan tampaknya. Bani Typing, Call of Duty Mobile, waduh. Pecinta dakwah, wah Muslim nanti ya. Sari Welcome OL Shop, pakai kerudung sih. Tapi dari tadi ini udah sejam nih nungguin. Ya udah coba deh angkat deh. Selamat sore. Sore. Waduh, ditinggal handphonenya. Jadiin podcast kita. Terima kasih waktunya. Ini nggak ada loh kafir yang request loh. Sorry Bang Jip, kepencet, santai. Pi, capek ngomong mah ini Haji Bolot sama ini. Iya, Alfi tuh kalau pengen berhala tinggal minta ke tetangga doang. Ini kiri kanan depan belakang serong kiri serong kanan nih terhitung semua, punya salib semua gitu. Ditanya teman-teman Muslim ya, sesi kita saling sapa menyapa itu udah kita buka tadi di awal perjumpaan. Atau ini memang penontonnya Muslim semua ya? Ini Bang Zuma asli nggak? Yang asli ada badaknya. Ini Alfi jadi merepotkan Bang Jibril ini. Dia lagi kerja teman-teman. Enggak lah. Kita sama-sama. Ini 1.300 nih. Kalau 10% ada 130 kafir di bawah nih. Masa mau ketemu hidayah semua?
Nggak ada yang mau ngobrol-ngobrol di atas. Atau jangan-jangan Tritung TikTok ini udah pada revert semua ini. Nah, Capricorn. Nah, ini namanya titik nih. Mbak Capricorn. Mbak Capri. Mbak Jibril pernah jadi penyiar radio nggak sih? Halo. Waduh. Kan kayak ngomong mah Haji Bolot gue. Kayak lagi. Ada apa sih sama orang ini ya? Kalian butuh ke psikologi ya, mahal loh. Kesini aja lah gitu konsultasinya. Atau mungkin mereka memang cuma mau disapa doang. Jadi kayak selamat siang Mbak Capri. Udah gitu. Oke, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi nih. Aurel. Waduh, Aurel nih. Loh, kemana ya? VIP Ihsan. Waduh, dari namanya aja muslim banget. Namanya nggak ada yang kekapir-kapiran. Nama muslim semua. Aurel, selamat siang. Namanya nggak ada yang kekapir-kapiran. Nama muslim semua. Aurel, selamat siang. Namanya nggak. Aurel. Aurel. La haula wala quwata illa billah. Panggilan terbuka untuk akun yang bernama Manaluni Bos. Silakan naik ke atas gitu ya. Kalau ingin tahu siapa yang menemui Baginda di dalam Gua Hiro tuh. Tampaknya Anda mengalami kebingungan tercerminkan dari komentar Anda. Silakan naik ke atas. Panggilan terbuka untuk saudara. Yans Abui, wah muslim jelas dari fotonya. VIP Ihsan muslim. Jonas 70. Oke, Jonas 70. Bang Jonas. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyala bangku. Aduh, yang dinaikin kok nggak berani ngomong, gimana sih? Itu dia. Udah dinaikin. Gurunda, assalamualaikum. Uni. Bang Kiros Mutu, Masya Allah. Menyala bangku. Menyala bangku. Menyala bangku. Makasih. Kenapa? Ini kayak, kan udah 1 koma lama Ones. Ini kayaknya saya pernah denger nih namanya nih. Iya, asing suaranya. Dari Bali bukan sih? Bukan, dari NTB. Oh, NTB, ya betul. Ya, menyala bangku. Mana yang menyala? Gimana kabar? Gambar Madimasnya mana? Ini saya tahu nih kayaknya buah apa ini yang jadi avatar nih, buah apa nih? Ini kayaknya cuma monyet yang tahu nih. Saya nggak tahu nih. Oh, Bu Rasmi punya. Bu Rasmi selalu disodok ini mulutnya pakai pisang. Ini kalau nggak salah buah apa ini? Pernah sama Ibu Rasmi, Kan cuma Bu Rasmi suka pisang tuh. Tahu ini. Aurel tadi muslim. Ya, siap. Oh, muslim dia si Aurel ya. Ya, Uni apa kabar Uni? Bang Kiros. Terus Mutu. Coba nih satu ini. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu Gurunda. Udah sholat ya? Saya nyimak di bawah aja. Kasihlah naik. Baik Mbak Ones. Halo. Wah, langsung ngopi. Terima kasih saya kan. Bunda Jonas. Panggil temannya. Di bawah ya, Jonas di bawah aja. Iya. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahan dulu Berlian Kalista ini. Soalnya Alfi beberapa hari ini live dia berusaha untuk naik tuh. Ada apa nih? Waduh. Dia selamat sore. Luar kah? Berlian. Waduh. Sini nak. Oh, baik. Maaf Bu ya, karena Alfi naikkan anaknya.
Anak-anak mohon maaf. kepencet kayaknya. Nggak sengaja, Bu. Ampun. Teman-teman, tolonglah. Ini Muslim semua yang request. Alfi, bukannya nggak pengen naik kan ya? Ntar kita di akhir buka sesi sapa menyapa lagi deh. Ini kebetulan Bang Zumaya lagi nggak standby mungkin ya teman-temannya. Dede Yusuf tuh, kalau di Kristen kan Yosef. Ini Dede Yusuf Muslim, Hasan Muslim, Marliah Muslim, Rudi Salim Muslim, Norilia Muslim. The Jambak gambarnya Palestina Muslim. Namanya Muslim semua gitu, nggak ada nama yang kekapir-kapiran gitu. Iya, Afi mau naikkan pun Bang Zumaya mungkin lagi nggak standby nih. Jadi mau sapa-sapanya gimana? Nanti nggak lepas teman-teman. Keinginan ingin nyapa-menyapanya tuh. Sabar dulu ya, ditahan dulu ya. Iya, mana lu nih Alfi? Soalnya Alfi Jamak nggak naik dia, nggak di ACC-nya. Bang Blue, karena rasa tak pernah berbohong, asik. Paul mau naik. Paul mana? Ada emang ya? Requestnya susah ya. Kapir-kapiran gak tuh? Iya dong, kita Muslim jangan ke kapir-kapiran, karena kita marah kalau kapir ke Muslim-Musliman, ya nggak? Sas, nama panjangnya Leli Saswa, mungkin kapir nih. Nyala bangku. Kafir tuh nggak kasar ya artinya ya. Menolak kebenaran Allah. Kalau nggak mau jadi kafir, syahadat aja. Ini nggak Bang Sas? Bang Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini. Muslim Bang? Salah kafir-kafirkan orang jadinya. Gitu. Padahal yang dituduh itu kafir ke atas gitu kan. Iya, nanti saudara muslimnya pula yang terkafirkan, gak enak jadi. Iya Bang Sas, gimana Bang Sas? Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diutarakan, ada yang ingin diajak taaruf kah, atau ada yang ingin baku hantam, gimana? Cuman kepencet tadi. Oh kepencet Bang, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini deh, biar gue narasiin sesuatu deh, Vi. Bentar, Vi. Ini ada 1.200 orang di 1.100 udah turun. 1.200 di sini. Jadi menurut studi saya, menurut pembelajaran saya, tempat lahir Yesus atau Jesus yang disebutkan di KJV, di NIV atau di scripture kalian itu, Jesus ini tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena di tahun 339 di abad keempat. Yang notabene-nya Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum menuhankan Yesus. Habis itu tempat meninggal Yesus juga di Garden of Tomb itu juga ditemukan dan dibuat di abad keempat oleh Saint Helena yang ada kerabat darah dengan Konstantinopel, yang notabene-nya original teks kalian juga ditulis terakhir kopinya di abad keempat. Nah, jadi narasi saya di sini coba luruskan, coba bantah saya agama kalian didirikan di abad keempat. Bantah. Beserta bukti ya, jangan cita-cita mangan-mangan. Bang Titik, selamat sore. Ada beberapa biji batu hajar aswad di situ. Jadi dosa manusia ini, waduh, saking banyaknya orang berdosa menciumnya, menempel hitam. Ini siapa yang ngomong nih? Tapi tak ada mengatakan siapa yang mencium. Dia ngajak nobar. Naik ngajak nobar.
Selamat siang, Arba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja. Oh, oke, siap bang. Kepencet ya bang? Siap. Makasih waktu dan support bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaguar ini yang request ini. Halo, selamat sore Bang Jaguar. Ini keren ya, nge-request bisa, ngerespon panggilan nggak bisa. Ada apa? Ada gangguan mental kah atau gimana gitu? Itu ada di bawah tuh namanya tadi siapa tuh? Namanya kekapir-kapiran tuh. Meta Anastasia. Wah, itu namanya tidak islami sekali. Coba naik dong. Coba. Ini pandai kali ya jurusnya ini ya. Oke. Bang Jaguar nggak ngerespon, Alfi izin turunkan. Jangan sampai Alfi ngedongeng nih teman-teman. Betul. Ini ada abang-abang pasar Senen ini. Nyari ribut Anda. Cia. Siapa ini namanya? Hedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim, saya Muslim bang. Oh, ada yang mau disampaikan? Ada narasi yang mau diangkat? Ada yang mau ditarufin atau ada yang mau diajak berantem di sini bang? Saya mau nanyain aja bang. Saya mau tahu kisah Yesus yang disalib itu, sesudah disalib itu kemana bang? Iya, kemana? Apa mati, apa lenyap begitu saja gitu bang? Itu aja yang saya mau tanya. Gimana bang? Pertanyaannya? Kisah oknum Yesus sesudah disalib itu kemana selanjutnya bang? Atau dia lenyap begitu saja? Karena kita ini room lintas agama, abang lintas iman, abang nanyain soal perspektif Islam atau perspektif Romawi bang, atau Yunani? Kan perspektif Islam itu kan Yesus Nabi Isa tidak disalib kan? Nah itu dia. Oknum yang disalibnya itu sesudah disalib itu dia kemana bang? Oh, maksud abang mayat yang disalib itu? Iya, mayat yang disalib itu. Oh, itu nggak diceritakan di Al-Quran bang, karena nggak relevan, nggak. Oh, gitu ya. Nggak ada substansinya. Mau dinamain Munaroh juga nggak ada substansinya kan di situ. Iya, Siap. siap. Terima kasih bang, terima kasih banyak. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dia minimal udah tahu lah dari perspektif Islam kayak gitu. Ari berusaha melupakan. Waduh, si Ari ini nggak move on kayaknya nih. Bang Ari berusaha tidak melupakan. Bang Ari, Adi ini bionya berusaha melupakan, belum bisa move on bang. Dari siapa nih bang? Dari Yesus apa dari? Selamat siang bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Iya Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ada topik yang mau diangkat? Ada yang mau ditaarufin atau ada yang mau diajak ribut di sini bang? Silakan bang. Cuman ini semua termasuk abang, bang Hos, bang Zuma semua sehat walafiat, panjang umur. Siap. Itu aja. Murah rezeki. Siap. Oke, itu aja. Siap. Terima kasih waktu dan supportnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vi, bukannya tadi Alfi kayak sejam yang lalu udah bilang ya Vi, ya, ini bukan room sapa-sapa lagi. Ini kita kayak ngomong Haji Bolot Vi, gimana nih Vi? Alfi tuh udah menjalankan tanggung jawab Alfi ya. Udah janji udah sondi tuh. Sesekali buka room biar teman-teman muslim itu bisa tegur sapa sama abang kita, guru kita semua gitu kan. Nah Alfi buka tadi sesinya, saling sapa menyapa. Ada sekitaran sejam.
Nah setelah itu kan kita closing ya Bang Jibril ya. Kita ubah alih fungsikan room ini. Jadi teman-teman tolong dimengerti ya teman-teman ya. Alfi pun paham kok, kita semua tuh ingin menegur abang da kita yang satu ini. Makanya tadi Alfi kasih sesi itu, fokus aja Muslim yang kita naikkan Bang Jibril, yang Bani Anjing jangan. Nah gitu. Nah, tapi sekarang nih ya, kita mohon pengertiannya juga. Kalau bahasa Betawi itu tambeng sih. Tambeng banget nih, bader banget nih, Pade. Ya tambeng, Pade. Bisa dibilangin. Iya. Kalau bahasa Minangnya tuh mada. Kalau tambeng banget, sahabat bilangin. Sama saling pengertian ya kita teman-teman ya. Nanti di akhir kita buka lagi insya Allah kalau ada kesempatan. Yuk, kapir-kapir kalau ada yang mau naik sini, naikin celananya, bawa ke SNK-nya jauh dulu. Tapi sih sejauh Alfi melihat ini ya, melihat penonton ya, ini Muslim semua. Ini ada satu tadi yang saya reject, nggak naik Vi. Abis itu dia komen, saya nangis di bawah bang. Mungkin karena saya reject atau saya nggak angkat. Tuh pakai terakhir ya. Selamat sore, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada komen begitu saya reject, saya menangis bang. Gimana itu bang? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada sudah Bang Jumanya nggak ada sudah. Oh, jadi nggak jadi nih bang? Nggak jadi nangis. Oke siap. Makasih ya bang waktunya. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Semoga doanya berbalik. Waalaikumsalam. Itu yang Alfi maksud. Teman-teman ingin sapa Bang Zuma. Bang Zumanya masih belum standby teman-teman. Jadi naik ke atas itu, wah, nggak bakal lepas nanti kangen teman-temannya. Bang Jibril, jelaskan dong kenapa agama kita Oten sering mengatakan si bungsu. Nah, itu sebenarnya untuk mengelabui Ikhwan Villa, itu penipuan di situ. Itu sebenarnya untuk mengelabui Ikhwan. Aduh. Bu Rasmi naik lagi deh. Jadi sebenarnya itu penipuan. Kenapa? Karena Islam itu kan komplit atau disempurnakan di abad ke-7. Mereka ngaku-ngaku abad 1, ngaku-ngaku ya kan. Tapi kan kalau kita Google aja Kristen Protestan. Itu kan bisa kelihatan Kristen Protestan ini mulainya di abad 16. Jadi mereka ngaku-ngaku kalian bungsu kan anak bungsu ya kan. Tapi ternyata memang Protestan ini abad 16, baru 400 tahun agamanya. Jadi biasalah maling teriak maling. Enggak, Bu Rasmi. Bu Rasmi. Loho Nirmalawati. Setahu saya Nirmala itu artinya bagus deh. Tunggu sebentar. Nirmala artinya. Nirmala itu artinya tanpa cacat. Waduh. Nirmala. Tapi kalau menurut Alfi nih, ini menurut Alfi ya, opini nih, opini kasar nih. Menyembah makhluk tuh adalah suatu kecacatan juga itu. Jadi kayaknya harus potong kambing lagi tuh. Itu dia. Kayak keberatan nama ya. Keberatan nama jadi terlalu banyak cacat makanya. Nirmalamu itu kan lagunya. Waduh, Bunda Rasmi, ini sepertinya mau jadi berhala seperti dalam gereja-gereja. Jadi kita turunkan saja. Kita kalau perlu berhala kita nggak minta di sini, kita minta sama teman-teman kita di Katolik aja. Ya. Aduh. Pir, masa nggak ada yang mau naik sih Pir? Gini deh. Kalian yang bertanya deh sampai puas gitu tentang Islam. Naiklah. Iya. Kalian tanyain lah Islam sampai muntah.
naiklah kita kasih space Kristen ini naik bertanya lah soal Islam sampai muntah. Nih ada Benedictus ini. Benedictus. Ini Bu Rasmi juga nih. Halo Bu Rasmi. Dia nih Ya, halo. live-nya di tengah jalan ini. Ya, halo. Ya halo, dia kayak di telepon loh. Udah turun lagi deh. Ini siapa sih yang naikin deh? Heran. Nih, selamat sore, Bang Benedik. Selamat sore. Tus, selamat sore. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat selalu. Muslim? Non Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Nah, Katolik? Protestan? New Advent? Katolik. Mantap. Katolik. Dinaikin lagi si Rasmi. Tahan kakakku yang di bawah. Jangan pada birahi ya naikin orang ya. Tahan kakakku. Gimana Bang Benedik? Apakah Bang menyimak tadi narasi Bang Zuma, narasi Uni, atau ada topik yang mau diangkat lagi, atau ada yang mau ditanyain, ada yang mau diajak ta'aruf, atau Abang mau syahadat, apa gimana nih Bang? Iya, ini aku baca ini ada pertanyaan siapakah Yesus menurut Yesus? Yes. Oh ini ada yang ingin tahu ini rupanya kawan-kawanku ini. Iya, gimana tuh Bang? Iya, kalau Yesus menyatakan dirinya itu kalau mengacu pada Injil, ya mungkin Injil. Ada berapa kali ya? Mungkin ada 9 ya penjelasan mungkin tentang dirinya. Mantap. Ya. Ada dia menyatakan dia anak Allah. Ada dia menyatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada juga Yesus mengatakan dia adalah roti hidup. Ada Yesus mengatakan terang dunia. Ada Yesus mengatakan gembala baik. Ada Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya kan? Ada juga Alfa dan Omega. Kemudian Mesias yang dijanjikan. Nah, jadi Yesus mengungkapkan dirinya sebagai anak Allah, Mesias, dan Tuhan yang memberikan hidup kekal, jalan keselamatan, dan terang kepada dunia. Nah, kalau dalam pengajaran kami Katolik, pernyataan-pernyataan ini dilihat sebagai bukti keilahian Yesus dan peran sentralnya dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Berarti dari statement Dede nggak ada bilang dia Tuhan sembah dia Bang ya? Kalau menurut kita tidak pernah ada karakter yang menyatakan Tuhan itu selalu minta disembah sejak zaman para nabi ya. Tidak pernah Allah itu menyatakan diri akulah Allah sembahlah aku, tidak pernah. Karena pernah Bang? Nggak pernah. Dalam setahu saya di dalam kitab perjanjian lama pun begitu. Karena begini, jika Allah sudah menyatakan hadiratnya di hadapan kita tanpa meminta disembah pun orang akan berlutut dan takluk menyembah. Ya, begitu yang terjadi. Jadi Tuhan Abang nggak pernah minta disembah dan nggak pernah menyatakan kalau dia itu Tuhan gitu? Tidak, saya juga tidak percaya Bill Gates bilang saya ini kaya. Tetapi kesaksian majalah, kesaksian koran-koran menyatakan orang ini kaya. Meskipun dia tidak menyatakan dirinya kaya. Gitu ya Bang? Logikanya kira-kira begitu. Oh gitu. Kalau saya buka nih Bang. Ditahan nanti ini Bang. Nah, kalau saya buka nih Bang di Keluaran 20, lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini gimana nih Bang? Ya, silakan ditanggapi Bang. Ya, kalau pernyataan itu
ya tidak sama dengan pernyataan yang bersifat langsung akulah Allah sembahlah aku, tidak ada. Tetapi menyatakan mengingatkan jangan sembah yang lain selain aku. Yang ditanyakan adalah akulah Allah sembahlah aku. Nah, itu tidak ada. Yang pernah menyatakan itu dan meminta disembah itu iblis. Waktu dia menggoda Yesus itu. Nah, berarti yang di Keluaran 20 nomor 3 ini iblis nih Bang. Tuhan Yesus iblis. Tidak, karena dia Gimana sih? Ya, ini kan pernyataannya kan pernyataan langsung. Tapi yang minta disembah itu iblis. Ya, itu kan dia minta pada sembahlah aku tadi itu, sembahlah aku saja. Aku akan memberikan segala sesuatu kepadamu. Enggak. Sembahlah aku gitu kan. Shemot 23 tadi. Yesus digoda oleh iblis kan begitu kan? Ini enggak. Tadi kan Anda bilang di perjanjian lama enggak ada. Ini nih Bang. Itu saya ulang bacanya ya. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Ini kan dikutip nih Bang. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti iblis ini Bang ya? Iblis minta disembah. Pernyataan yang kamu minta adalah langsung akulah Allah sembahlah. Bukan akulah Allah, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku. Nah, itu beda dengan akulah Allah, sembahlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, makanya bacanya dari sini Bang. Akulah, Abang jangan potong dari sini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Stop di situ, langsung sembahlah aku. Nah, tetapi ketika dia menyatakan ada ilah lain selain dirinya, itu dia mengingatkan. Begitu. Terus ini kan ada titik nih. Ini kan ada titik nih Bang. Ini kan ada titik nih. Sembahlah aku saja. Berarti ini yang berarti ini kalimat Tuhan, ini kalimat iblis gitu ya. Dia mengingatkan ada ilah lain yang tidak boleh sembah, itu ada. Jadi ini kalimat Tuhan Abang, ini kalimat iblis gitu ya. Gimana nih narasinya nih Bang? Oh tidak, itu yang menyatakan saya. Loh iya, jadi gimana ini? Kan Abang yang bilang cuma iblis yang minta disembah. Lah ini siapa yang minta disembah Bang? Enggak, Anda yang menyatakan bukan saya. Kalau yang Anda minta itu kan sesuai apa yang Anda sebutkan, akulah Allah sembahlah aku. Makanya saya katakan kalau bunyinya seperti itu, akulah Allah sembahlah aku, tidak ada. Tapi kan Abang bilang cuma iblis yang minta disembah. Jangan menyembah. Abang bilang kan sembahlah aku. Ah, itu ada. Sembahlah aku saja, itu bukan kalimat meminta disembah Bang? Tidak pernah ada. Bang. Nah, karena itu juga sembahlah aku saja itu bukan kalimat minta disembah Bang? Akulah Allah sembahlah aku. Ini saya maksud sebagai karakter Allah itu tidak begitu. Ya. Konfirmasi dulu. Kalau kita konfirmasi dulu sebagai Allah hanya karena dia menyatakan konfirmasi dulu sama dia itu. Sembahlah aku, itu sudah ada berapa orang sudah mengaku Tuhan dulu. Sudah ada banyak. Konfirmasi aja tuh. Orang mengaku Tuhan kan sudah pernah kita lihat beritanya itu. Bang Benedictus. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Bang Benedictus, dengar ya? Surah Alfi ya? Jadi kalimat sembahlah aku saja itu tuh bukan kalimat permintaan penyembahan tuh Bang. Bukan minta disembah tuh. Itu mengingatkan saja ya. Bukan ibaratnya seperti orang yang gila hormat minta disembah ya. Tidak, dia hanya mengingatkan jangan menyembah ilah lain gitu. Karena ya itu mengingatkan. Sembahlah aku saja. Ya kan sembahlah aku saja itu permintaan kan. Kalau sembahlah aku, minta disembah kan. Yang kesannya seperti dia menuntut atau dia membutuhkan disembah, itu tidak ada. Tetapi kalau dia mengingatkan bahwa yang harus disembah selain jangan menyembah ilah lain, yang harus disembah Allah dirinya, itu ada. Tapi dia langsung meminta seperti konteks kalimat ini kan meminta kan, Allah sembahlah aku, tidak ada. Dia meminta. Karena tidak pernah ada. Tuhan berfirman akulah Allah sembahlah aku. Kan yang diminta kan akulah Allah sembahlah aku. Itu yang saya bilang, saya tidak pernah menemukan di dalam kitab karena saya sudah membaca, saya sudah mencari akulah Allah sembahlah aku. Allah saya lewatkan juga itu enggak ada. Saya tahu itu enggak saya lewatkan ada. Karena tidak memenuhi persyaratan yang Anda minta akulah Allah sembahlah aku. Itu Bapak udah ulang-ulang itu yang kalian mintakan akulah Allah sembahlah aku.
Gini. Kalimat kalimat itu 7 itu? kali. Kalimat sembahlah aku saja. Iya, makanya kan kayak Mana nih? Oh, di mute ya. Buka mute nah, Pak Benediktus. Jangan di mute teman-teman, jangan. Buka mic-nya Pak Benediktus. Kalimat sembahlah aku saja itu berarti bukan permintaan penyembahan. halo. Ya, Ini bukan tadi di permintaan mute, saya penyembahan. ngomong dari tadi nggak ini ya. Aduh. Baru jangan di framing, baru di mute itu tadi. Bukan dari tadi tuh. Enggak, itu kan Gimana? saya tadi begini aja. Kita akhiri dulu yang debat di situ. Yang Anda minta itu kan akulah Allah sembahlah aku. Dan sudah saya katakan Enggak, tunggu bentar Vi, sebentar Vi. Ya, sebentar. silakan. Saya nggak minta persis seperti itu tidak pernah ada. Bang Benedik, coba biarkan orang ngomong sebentar. Saya nggak minta kalimat di mana Allah menyatakan akulah Allah sembahlah aku. Saya minta di mana Tuhan abang, yang abang bilang tadi Yesus, bilang sembah aku. Habis itu abang bilang, enggak, cuma yang gila-gila penyembahan yang minta disembah. Cuma iblis yang minta disembah. Makanya saya buka ayat itu. Di sini disebutkan, sembahlah aku saja. Saya tanya balik, berarti ini iblis. Habis itu abang langsung puter. Oh enggak, saya ini... Jangan langsung framing yang saya minta, Bang. Saya cuma membalikan narasi abang yang bilang cuma iblis yang minta disembah. Berarti di situ iblis. Berarti yang punya kitab Keluaran 20 ini iblis gitu. Anda bicara dulu, nanti baru saya bicara. Ya udah, silakan dijawab, Bang. Iya kan tuh, Bang. Wah. Ya. Oh, jawabannya iya. Iblis. Iya, halo. Wah. Halo. Iya, silakan dijawab, Bang. Iya, dengar. Gimana? Bang Benediktus, saya bisa dengar nih nafas abang nih, Bang. Coba dijawab, Bang. Ya daripada kita berputar. Halo, dengar tidak nih? Dengar, Bang, dengar. Oke, ya kembali tadi. Ya, kalau format kalimatnya seperti yang dibilang akulah Allah sembahlah aku, itu yang saya bilang saya tidak pernah dapatkan itu. Saya nggak minta itu, Bang. Iya, tidak pernah saya dapatkan. Bahkan iya, saya nggak minta Yesus, itu. ya di perjanjian lama pun yang saya ingat itu adalah akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang ada, ya. Atau jangan ada ilah lain dan jangan menyembah ilah lain selain aku, itu ada. Tapi kalau kalimatnya akulah Allah sembahlah aku, itu tidak ada. Tidak ada. Nah, ini karena ini nih, Bang. Saya tunjukin ya, Bang. Kalau engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, itu ada. Siap. Tapi kalau formatnya akulah Allah sembahlah aku, tidak pernah ada kalimat seperti itu dikatakan Tuhan gitu loh. Iya, ini di Alkitab Sabda ya, Bang ya. Keluaran 2030, BIS 1985 Sabda Web. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Habis itu TSI 2014, ini 10 tahun yang lalu. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Habis itu ini lagi TMV, jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja. Habis itu FIYH, janganlah kamu menyembah Allah lain, hanya akulah yang patut disembah. Mungkin translate-nya kita beda-beda, Bang ya.
Ya, tetap saja tidak sama dengan mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Kalau dia Ya nggak ada yang minta itu bang, nggak ada yang minta itu, nggak ada yang minta Nah, itu iya, abangku maka ganteng. Kalau Iya nggak ada yang minta pernyataan itu, nggak ada yang Allah minta sembahlah itu. aku itu tidak pernah ada di dalam kitab kami, itu yang saya jawab. Iya nggak ada yang minta itu. Ada ilah lain dan jangan sembah ilah lain, sembahlah aku saja, itu ada. Tapi kalau kalimat oke. langsung akulah Allah sembahlah aku, Oke. bukan karakter Tuhan ngomong seperti itu yang kami tahu. Gitu. Nah sembahlah aku Jadi, saja. kalau ditanyakan Itu kira-kira kapan Yesus menyatakan akulah Tuhan sembahlah aku, itu juga tidak ada. Bolot gue, bang. Bang, kalimat sembahlah aku saja itu kalimat apa tuh bang? Itu kalimat perintah atau kalimat meminta atau kalimat apa tuh bang? Abangku ganteng. Wah, dia typing. Abang typing di situ kedengeran di sini, Bang. Saya pakai headset, Bang. Lagi nge-WA teman itu Bang, hargai. Ini kalau nanya jago-jago ya, keras-keras pertanyaannya. Ya, halo. Iya. Astagfirullahaladzim. Uni, Bang Zuma ada monitor? Allah. Cuma sama Allah aku mengadu ya Allah. Penat lah kalau macam ni. Halo. Iya. Abang nyimak nggak sih Bang Benedictus yang disampaikan Bang Jibril tadi? Nyimak nggak Bang? Sebelum kita lebih jauh nih ngobrolnya Bang. Abang jangan hanya pengen kami dengar doang. Sementara pas kami Ya, bernarasi, saya dengar abangnya tadi, tapi kan saya sudah jelaskan. Tapi kan berputar terus di situ. Kan saya Iya, sudah saya jelaskan. tanya nih, Bang. Sembahlah aku saja. Itu kalimat apa tuh, Bang? Nah, kan yang diminta kan kalimat akulah Allah sembahlah aku itu kan tidak ada. Saya nggak ada minta itu, abangku ganteng. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak ada minta itu. Ya, elah sabar. Saya nggak minta letter akulah Allah sembahlah aku. Saya nggak ada minta itu, abangku ganteng. Yang saya tanya sekarang di 23 ini keluaran sembahlah aku saja. Kalimat itu kalimat apa tuh Bang maknanya Bang? kalimat pertanyaan kah, kalimat perintah kah, kalimat pernyataan kah? Ya. Atau kalimat penekanan kah? Apa tuh jenis kalimatnya tuh? Sembahlah aku saja. Ya, itu adalah panggilan langsung untuk menyembah Allah saja. Ya, ini merupakan apa ya? Perintah yang berpusat pada diri Allah, di mana dia mengarahkan umatnya kepada tindakan penyembahan karena identitasnya sebagai Nah, berarti narasi abang yang tadi yang abang bilang cuma iblis yang minta disembah, berarti ini iblis. Abang kan tadi narasi pertama abang bilang cuma iblis yang minta disembah. Habis itu di sini abang bilang ini Tuhan abang yang minta disembah. Kalau dalam kalimat sembahlah aku, ya kalau kalimat akulah Allah sembahlah aku itu tidak ada. Ya nggak ada yang minta itu. Dia balik lagi ke terlet minta kalimat itu. Nggak ada yang minta di sini lah. Ini ada 1.200 orang nggak ada yang minta kalimat itu Bang. Clear ya? Aduh menangis aku dengar bapak ini ya Allah. Maafkanlah dia ya Allah. Sebelumnya nggak tahu apa yang dia perbuat ya Allah. Dia nge-framing kita muter-muter loh, padahal dia yang balik-balik ke sana terus ya. Allah. Ini, oke, saya jelaskan lagi ya. Ya, gini. Di dalam kitab suci kami tidak ada kalimat eksplisit yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku secara persis. Nggak ada yang minta itu. Iya, tidak ada. Iya nggak ada. Iya memang nggak
ada. Kalau jangan ketawa-ketawa begitu dong. Aduh, ini Ya, kayak sering oke. mulat jadinya nih. Ya. Jadi gini, Allah itu tetap Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha mulia, tidak bergantung pada apakah manusia menyembahnya atau tidak. Ya, eksistensi dan sifat-sifatnya itu tidak dipengaruhi oleh tindakan manusia. Contoh di Mazmur 50:12 dia berfirman, ya, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ini menegaskan Allah itu tidak membutuhkan apa-apa dari manusia, termasuk penyembahan mereka untuk menjadi Allah yang benar dan berkuasa. Ya, jadi Allah itu entitas yang sepenuhnya mandiri dan tidak memerlukan penyembahan untuk menjadi Allah. Ya, dia adalah Esa, pencipta segala sesuatu, pemelihara alam semesta. Ketetapannya sebagai Tuhan tidak bergantung pada tindakan atau respon makhluknya. Itu yang saya maksud. Bahwa Allah itu tidak membutuhkan itu gitu loh. Setuju. Jadi dia tidak perlu. Setuju. Ini di-mute kali ya. Enggak, saya Halo? dengar bang. Aduh. Saya dengar nggak ada yang mute abang. Dengar dari tadi ya? Dengar dari tadi. Ini kan ladang sabar saya bang. Dengar, saya dari tadi dengerin. Oke. Setuju, Tuhan itu mestinya independen, tidak bersandar terhadap apapun, maha tinggi, maha suci, maha benar. Betul, setuju. Tapi bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, statement abang bilang bahwa Tuhan cuma iblis yang minta disembah. Nah, saya dapat di Keluaran 20 nomor 3, di situ Tuhan abang bilang sembahlah aku saja. Apakah berarti yang ngomong di sini iblis? Yo, atret lagi bang. Itu kan saya sudah jawab. Assalamualaikum Bang Jibril. Salam. Pak Benediktus. Ya, ini Pak Benediktus. Kami itu nggak pernah meminta statement yang ada ulang-ulang dari tadi sebanyak 14 kali. Kami nggak pernah meminta kalimat akulah Allah sembahlah aku. Iya, Kami yang di atas ini nggak ada minta. selalu Santai. Ini kan nggak ada adab nih, motong-motong. Santai. Pelan-pelan aja kita. Kami nggak ada minta kalimat seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan balik ke sana ya. Lalu kami tuh hanya pengen konfirmasi dari Pak Benediktus. Susunan kalimat nih, ya susunannya udah EYD nih, ejaan yang benar. Sembahlah aku saja. Itu termasuk kalimat perintah kah? Atau kalimat pertanyaan kah? Atau kalimat pernyataan kah? Atau kalimat apa tuh, Pak? Sembahlah aku saja. Wah, langsung error nih. Halo? Masih itu, Pak? Iya, halo. Iya, halo. Benar nggak yang saya sampaikan barusan? Iya. Ulang lagi. Gimana lagi? Ulang lagi, bentar. Pertanyaannya masih yang sama tadi ya. Jawaban saya masih sama aja kalau Anda masih bertanya begitu. Pak, Tidak sama sembahlah aku dengan saja itu. akulah Allah sembahlah aku. Ya Allah ya Karim. Ya, tampaknya ini harus kita serahkan ke ini teman-teman ya. Dokter yang lebih komprehensif. Tuan Moto. Monitor. Lagi sholat bentar. Oh, lagi salat siap. Nih. Iya, saya juga Jadi izin nggak usah diperdebatkan lagi, kan sudah jelas, sudah dijawab kan tadi kan. Kalau kalimatnya langsung itu kan tidak ada, itu kan saya jawab. Ya kan, saya menekankan juga Allah itu tidak membutuhkan atau tidak bergantung pada penyembahan seperti yang dikehendaki oleh iblis. Itu kan sudah saya jelaskan gitu loh. Kalau makanya ketika Anda bertanya misalkan di mana pengakuan Yesus bahwa akulah Tuhan sembahlah aku, jawabannya juga begitu. Tidak pernah. Gak ada yang Tidak minta pernah. Yesus Tidak ada yang mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku.
Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Nah, Bang Zuma yang masih buat kopi nih. Iya, Pak Benediktus ini nggak dengar disclaimer Alfi tadi ya. Bang Benek gini maksudnya Bang Benek, si Alfi itu disclaimer dulu, tidak pernah namanya Muslim menanyakan apa yang dijawab sama Bang Benediktus, bukan seperti itu. Cuma statementnya tadi Bang Jibril mengatakan kalimat di Keluaran 20 nomor 3, janganlah sembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, sembahlah aku aja, pernyataan dari Bang Benet mengatakan yang minta disembah itu iblis. Nah, di Keluaran 20 nomor 3 itu ucapan siapa dan itu kalimat apa? Gitu. Gini loh, kalau kalimatnya seperti akulah Allah, sembahlah aku, itu tidak ada. Tapi kalau misalnya saya jelaskan, saya kan harus jelaskan. Dan kalau kalimat yang Anda tunjukkan pada saya itu kan tidak bersifat langsung gitu loh, tidak seperti tidak sama dengan memerintahkan langsung, tapi lebih kalimat yang mengingatkan. Bang Benet kan tadi Bang Benet mengatakan ada ilah lain, ada dewa Bang Benet lain, mengatakan yang minta disembah. Yang minta disembah itu iblis, ya kan? Betul atau salah? Aziz, ya Jabar, ya Mutakabil, ya. Bang Benet yang minta disembah itu iblis tadi. Iblis kan minta disembah, bisa buka di itu ada itu. Iya, di Keluaran 20 nomor 3 yang mengatakan janganlah menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, ini perkataan siapa di Keluaran 20 nomor 3? Dan itu kalimatnya berbentuk apa? Paham nggak? Nah, iya, saya paham. Tapi dalam kalimat itu tidak sama dengan akulah. Dalam kalimat itu tidak ada pesan bahwa Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Enggak, Bang Benet kan tahu gak kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu tahu gak? Astagfirullahaladzim. Penggunaan kalimat perintah itu tahu gak contohnya seperti apa? Penggunaan kalimat perintah itu contohnya seperti apa? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ada hikmah yang bisa kita ambil. Wah, turun. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Gimana ya? Sabar. Bukan. Gue masih merasa sama kayak apa yang Alfi rasakan nih. Bersyukur loh kita lahir dalam keadaan muslim ya teman-teman kayaknya. Alhamdulillah. Nah, itu pagi Anda kabur itu tadi. Alhamdulillah ya la ni'matul Islam, alhamdulillah ya la ni'matul iman. Itu tuh harus kita syukuri itu teman-teman. Karena gini loh, Alfi tuh udah ngulang-ngulang. Alfi nggak minta kalimat tersebut, tapi diulang. Alfi nanya itu kalimat perintah kah atau beda jenisnya? Kalau di bahasa Arab itu kan kata kerja itu juga disebut sebagai fi'il amr tuh, sebagai kata kerja perintah gitu. Nanya itu doang, simple gitu. Makanya tadi gue tanyain, Bang Benet itu ngerti gak kalimat perintah itu? Contohnya apa aja? Langsung kabur. Kenapa ya? Kayak misalnya Alfi ngomong sama Bang Oji nih, jangan berteman sama Kristen yang lain aja Bang Oji, bertemanlah sama Alfi saja. Itu kalimat permintaan itu. Kata jangan. Iya. Kan di awalnya kan larangan tuh, janganlah menyembah ilah lain, sembahlah aku saja, kan itu ya. Nah, apa beda coba sama Alfi bilang, Bang Oji, jangan berteman sama tritung-tritung lain, gitu. Bertemanlah sama Alfi saja. Nah, belakangnya itu kalimat perintah. Bertemanlah, penggunaan kata lah. Tolonglah, ini di bab EYD bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan ya. Di bahasa itu masuk loh. Oke, ada random nih, random. Selamat sore. Ya, silakan Bang. Bang Jibril mau ini Bang Jibril
Bang Jibril di asar, gantian. Sampai Bang Moto, nanti tergantian. Gue juga mau asaran nih bentar lagi. Tunggu pada selesai. Belum ya, belum pada lagi asar. ya. Oke, kita gantian ya. Nanti rolling. Siap. Bang Random, agamanya apa? Kalau boleh tahu. Bang Kepas, agamanya apa? Kalau boleh tahu. Selamat sore. Kristen. Pak. Suaranya doubling. Siapa yang doubling, Bang? Tahu. Doubling ya, Fik? Enggak kan? Tauhid. Enggak ada. Enggak ada doubling. Kental dulu ya. Oke, Bang Random silakan. Selamat sore. Agamanya? Bang Random. Halo, selamat sore. Bang Random, aku nggak jawab. Gimana, Vi? Bang Random dalam hitungan ketiga, 3. Dah. 3. Santai ya teman-teman ya. Nggak jelasin aja tuh. Kalau mau nanya dulu gitu. Nggak apa-apa. Silakan bertanya. Ada guru-guru kita nih, ada Bang Juma, Bang Jibril, Mbak Ripa, sama Moreh. Silakan kalau mau bertanya. Mumpung ada guru-guru kita ini di atas. Guru saya secara pribadi. Nah, silakan yang mau nanya, yang mau debat. Kalau gue sih, Pi, demennya kata debat sih, Pi. Kalau diskusi kan cari solusi itu. Pengen debat siapa? Debat sehat aja kita. Nih ada Bang Madu nih. Elah, ini mau debat ini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Madu, antum udah asar. Ini mau asar 5 menit ya. Iya, gue baru potong orang ganti kan coba. Tinggal lah dia duluan coba. Duluan naik, cuma parkir doang di atas. Mukbang, selamat sore. Ya elah. Bang Haji moderator ya? Agak, bukan lah, gue mau ke siapa-siapa. Ini kan akun yang kecil. Siapa ya yang naikin dari tadi ya? Nggak tahu lah, moderator siapa aja. Mau meta kali no. Alfi jadikan moderator nih. Udah tuh. Banyak, moderator aku di sini 117 orang. Wih, mantap. Suka kalian lah. Dan ke tangan lagi. Coba daripada dihapus ini kan, mending dibentuk-bentukin aja semua moderator. Saya tanya dulu yang mau naik. Ayolah, silakan mau nanya itu silakan. Ada Bang Zuma, ada Bang Matu. Naik aja, main komen santai, jangan menghujat. Nah, baik-baik, teratur. Lebih enak itu. Naik aja, naik. Siapa mau naik itu, siapa mau bertanya naik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udahlah, Bang Oji dulu lah, nggak apa-apa. Bang Madu kelar, Alfi ini. Mantap, menyala morehku. Iya, Bang Mato. Ini Alfi tengok di daftar tamu sih kayak muslim semua gitu. Apa naikin aja mumpung belum ada hotel. Naiklah, request lah teman-teman langsung. Request Alvin naikin tuh. Ya, yang muslim kah, yang siapa kek? Suaraku kedengar jelas ya, Alfi ya? Merdu. Alhamdulillah.
Nah, ini ada Bunda Atik. Kura-kura tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jantung yang terlihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di area tersebut. Ada Banyak tetangga orang di berkata, atas. dia tidak akan bertahan hidup. Mengapa harus repot-repot? Mesti dengan nyiraman saja. Namun, Bang Moto. meskipun dia akan menghadapi banyak Suara backgroundnya kenceng banget, Ibu Atik. Itu TV layar 12 inci. Berapa sih yang paling gede itu? 54 inci. Iya. Besar itu speakernya. Bang Oji, Ya. Bang Madu, Iya. Bang Ya, Jipil. lagi asar semua Bunda Atik. Kita main gercep ya. Ini banyak yang minta nih. Oke, ya wis aku tak mudun. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali nih, ada berapa nih? 1 orang. Pasien selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Bang. Ada yang mau disampaikan? Nyapa aja di bawah aja bang. Semoga kita pada sehat-sehat. Amin. Terima kasih, Bang. Amin. Baik. Udah Bang Zul? Udah bang. Siap Ya, diturunin. Aku pinjam kursinya lagi Bang Zul ya. Makasih banyak Bang Zul. Mbak Nurla Azha, selamat sore. Sore abang semuanya, para apologet. Iya. Ya. Muslimah ya? Bang Jumanya Muslimah. ada. Panggil aja Bang Zuma bilang. Waalaikumsalam. Iya. Panggilin aja Mbak. Saya ini fansnya. Oh, Masya kalau Allah. Bang Zuma ada fansnya nih. Biasa aja, semuanya juga fans sama Bang Jibril, Bang itu siapa? Andy Salebes tuh saya juga ngefans ke dia. Iya, ada yang ingin disampaikan Mbak Nurla? Iya. Ini ke Bang Jibril aja, Bang Jibril ini nggak monitor nggak? Dia lebih ke keyboard sih. Ke monitor ya. Iya. Enggak mau, iya kan ketika saya lihat di Rumikana tuh kan kalau dia tanya kan selalu mana bukti apa saksi dari ketika Allah mewahyukan gitu ya kepada Nabi Muhammad, mereka pada nanya, pada selalu nanya apa buktinya gitu ya kalau ada Allah mewahyukan gitu. Terus para apologet tuh jawabnya hanya itu aja gitu. Padahal ya ini cuma masukan dikit aja ya. Padahal kalau menurut aku jawabnya karena otoritas tertinggi itu yang menyaksikan itu Allah, jadi Allah nggak harus gitu, nggak harus butuh saksi gitu kalau menurut aku. Tapi selama ini saya belum ada yang jawab bahwa iya seperti itu. Paling jawabnya itu siapa ya, mereka jawabnya tuh apa ya, para apologet Islam tuh. Iya cuma segitu aja gitu. Kalau saya lihat di Mikana tuh sangat geram. Tapi gimana ya, nggak bisa karena keterbatasan saya pakai ilmu gitu. Ya udah gitu aja. Nggak, jadi sebenarnya pertanyaan atau statement ini, karena yang saya tangkap pertanyaannya berarti tuduhan-tuduhan non-muslim atau kafir-kafir di luar sana bahwa pewahyuan ke Nabi Muhammad itu tidak ada saksinya gitu ya? Enggak, mereka membutuhkan kemit itu. Mbak Nurla, dibuka mute-nya Mbak Nurla. Alfi itu suka berhitung, masalahnya Bang Jibril gitu. Dalam hitungan ketiga itu buka kan? Iya, maksudnya gini aja, masukan aja gitu ya, ketika Mikana tuh kan selalu tanya ini apa?
siapa saksinya, terus dia maksa gitu, saksi harus ada saksi. Sementara Nah, kan gini, otoritas tertinggi, iya, saya otoritas paham, tertinggi saya yang paham meyakinkan. jawaban Mbak. Saya paham jawaban Mbak Nurul. Memang nomor satu. Ini saya mute dulu ya Mbak ya, karena saya bisa dengar suara saya sendiri. Kayaknya Mbak pakai Bluetooth speaker atau apa ini? Oh iya Mbak. Ya. Iya, saya paham jawaban Mbak. Mungkin nomor satu memang otoritas tertinggi dalam Al-Quran atau dalam agama kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah saksinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi nomor dua, kalau memang perlu saksi dan seterusnya itu kita banyak. Katakan bahwa malaikat Jibril itu menampakkan dirinya di depan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa juga yang menarasikan hadis-hadis yang menarasikan bahwa Nabi Muhammad itu begitu menerima wahyu, beliau itu terasa berat. Ada beberapa narasi yang Nabi Muhammad itu di atas unta, beliau menerima wahyu, untanya itu merasa keberatan dan terjatuh. Itu ada satu. Habis itu ada yang mempertanyakan soal Muslim, seorang Muslim bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau dia mau umroh atau haji tapi bajunya ini terlalu wangi, ada bekas wangi. Nah, beliau itu langsung menerima wahyu di tempat itu, di depan sahabat-sahabatnya, dan ada itu hadisnya, narasinya seperti itu, dan itu sahih, lebih sahih daripada, lebih kuat chainnya atau kesahiannya itu dibandingin kitab suci mereka gitu loh. Jadi kalau soal saksi sih kita nggak cukup sedikit juga ya, banyak banget malah sebenarnya. Iya, saya paham ya. Mungkin kan kalau Kristen kan nggak mengimani, pasti apapun yang kita keluarkan gitu, saksi-saksi ataupun apa, mereka pasti nggak mengimani gitu, Bang. Jadi kalau tepatnya mungkin udah jawabannya. Maaf ini ya, ini cuma sekedar sharing aja. Saking gregetnya saya ke Mikana, dia memaksakan bahwa harus ada saksi, gitu ya. Iya, dan kita saksinya banyak, dan kalaupun kita sebutin dia nggak percaya, nggak ada masalah juga. Iya, maaf udah begitu doang. Iya, sebenarnya begitu dong, Bang. Siap. Makasih waktunya dan supportnya ya. Bang Jibril, satu lagi ya. Mungkin gini, yang pertama jawabannya menurut aku nih, otoritas yang tertinggi itu Allah. Allah nggak butuh saksi. Iya, itu yang tadi saya bilang, itu nomor satu. Betul. Ya itu nomor satu. Terus akan kata Bang Jibril kan katanya ada saksi-saksi yang di dalam Al-Quran atau hadis, mereka nggak mengimani gitu. Jadi menurut aku saksinya kebenaran gitu, kebenaran dari Al-Quran dan hadis itu buktinya gitu. Ya udah begitu aja, Bang. Makasih. Siap. Makasih waktunya dan supportnya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril kan udah kelar ya? Bang Afi. Alhamdulillah. Oh iya, siap Bang Ong. Oke, gantian ya. Siap. Bang Zuma, salam hormat. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Saya di sini hanya menginformasikan sih, kalau tadi saya itu di roomnya Oten, dan dia itu bahas Al-Quran. Yang lagi dibahas itu salah satu surat At-Toha, itu tentang sejarah Nabi Musa untuk tongkat. Cuman sayangnya itu yang naik itu tidak menguasai Al-Quran. Jadi kasihan saudara-saudara kita di sana, Bang. Ada nggak bayang kiranya sudi untuk ke sana gitu loh? Gitu aja. Bang Wong K. Edis TV. Iya, Bang Wong K. Wong Marco. Bang Marco. Jadi satu, Bang, mereka memang strategi mereka untuk menyesatkan umat Muslim. Mereka Yahanu pura-pura bahas ini bahas itu, abis itu biar roomnya ramai. Ini Bang, saya janji, ini viewer dia berapa sekarang? 800.000 atau 1.500. Saya masuk ke sana, atau Bang Zuma masuk ke sana, atau Unirifa masuk ke sana, itu viewernya akan tambah banyak, Bang. Dan Abang menceritakan ke sini, itu mengiklankan lagi ke 1.000 orang di sini, Bang. Jadi Abang lebih bagus nolong dakwah kita nggak sih, Bang, daripada nolong penyesatan mereka? Bukan. Jadi maksudnya yang naik itu Muslim awam, Bang. Iya, paham. Itu giroh mereka, betul. Nanti orang-orang yang orang-orang yang udah kena di sana, udah dinistakan di sana, nanti kan mereka akan ke sini dan kami meluruskan di sini tugasnya, gitu, Bang. Oh gitu. Oke, siap.
Oke, thank you. Gitu aja Bang. Siap. Makasih ya Bang Thank ya you Bang sudah waktunya. dinaikkan ke room. Siap, mantap. Aduh, Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Iwan Villa, kita kasih tahu lagi, kita infokan lagi. Tolong hindarin ya room-room penyesat di luar sana. Kalau sampai terdengar fitnah-fitnahnya, boleh silakan ke sini, kabarin kami, kasih tahu, Bang, ini ayat Al-Qur'an ini artinya apa sih? Tolong luruskan. Bang, hadis ini gimana nih? Luruskan gitu loh. Karena kalau kami yang naik ke sana itu di-mute, ditendang, viewer mereka naik. Jadi kayak mengiklankan penyesatan gitu loh. Kan memang udah dikasih tahu kan. Itu Bang Moto ada kan itu ya Bang ayatnya ya Bang ya? Ada Bang. Itu ada di Matius 15:21 ke 28. Ini memang nubuatan yang Yesus udah bilang nih, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada bani anjing. Jadi di pasal ini dan butir ini dikasih tahu memang pengikut Yesus di luar Bani Israel itu memang namanya bani anjing. Jadi memang kerjaannya itu gonggong. Itu nubuatan, ini sebuah nubuatan gitu loh. Berarti betul gitu loh, ya kan? Jadi datang ke sini tiba-tiba menghina, ya kan, bani anjing. Mau gimana lagi kita? Ini ada Selamat siang, Boboye. Sore Bang Jibril, udah sore. Oh iya, selamat sore, Bang Boboye. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Muslim lah Bang. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Sehat? Uni masih ada itu Bang. Lagi rebahan kayaknya Bang dari tadi 2 jam gak ada ngomong nih. Ya itulah Bang, semalam kan udah dibilang sama Uni, bagi muslim yang tidak ada ilmu jangan naik oteng gitu maksudnya. Ini malah naik juga, habis dihujat-hujat oteng itulah. Ya tapi kita nggak bisa menyalahkan juga bang. Kadang-kadang giroh kan. Semangat untuk membela agama kita tuh besar. Jadi mungkin Iwan Villa yang baru scroll tiba-tiba dengar nabinya dihujat, Al-Qurannya diungkit-ungkit, di ini di itu, mungkin langsung bergiroh. Tapi ya itu dia. Ya aku sering juga, cuma aku nggak mau masuk ke rumah hotel itu. Udah pergi aja Pak, ya kan. Nah ada juga muslim settingan.